Ya untuk oke kalau menjelaskan oke. secara hadisnya, tapi ada dalilnya. Hanya kita Oke. tidak mengetahui dalilnya gitu. Ya kalau gitu. Aduh ya udah makasih atas ini diskusinya. Aku turun dulu, izin turun dulu host. Host, Bang Kian Santang, izin turun Bang. Kenapa lu turun lu? Bentar, gua mau nanya dulu satu ke lu sebelum turun. Sebelum turun, gua nanya dulu ke lu satu aja. Ya silakan. Terakhir kali Yesus ngasih mujizat ke lu, apa mujizatnya? Yang terakhir kali itu, yang terakhir itu yang aku bilangin ke kamu. Oh, aku udah bilangin ke kamu. Yang terakhir kali itu yang apa? Mesin fax rusak itu. Mesin fax rusak. Itu gimana itu ceritanya? Gua nggak nyimak itu. Sedap. Bentar bang. Bang Jiwa bentar. Tadi kan itu mujizat, definisi mujizat apa sih? Biarin bang, bentar bang. Apa itu kronologinya seperti apa itu mesin fax rusak itu? Oke. Sebelumnya aku bilangin lah ini definisi mujizat menurut Kristen. Halo, Itu Nabi Musa membelah lautan. Duh, ini gimana ini? Woi, gimana ini? Ya itu ternyata dikasih mujizat sama Yesus si sedot ini bang Ardi. Berarti ngaku nabi Apanya? juga sedot ini. Yang siapa? Si sedot Sedot PC ini. ngaku nabi. Oh, nabi juga berarti. Enggak, jangan percaya. Enggak. Loh, gimana sih? Makanya kan saya tanya Enggak, definisi di Lukas. mujizat itu apa sedot? Di Lukas tadi udah selesai belum? Lukas 3 nomor 23. Udah selesai belum? Belum. Udah. Loh, enggak, tunggu dulu. Udah selesai belum? Belum selesai. Oh, belum Yang selesai. mana itu? Udah. Lukas 3:23. Aku kan tadi nyimak di situ. Di situ pertanyaan, coba dibaca dulu. Coba dibaca. Ketika Yesus memulai Dibaca kok Ketika kok diem. Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Terus jangan dipotong sampai situ dong. ya udah nggak apa-apa. Jangan dipotong sampai situ. Baca terus. Baca. Waduh, siapa inilah? Aduh. Oh, dibaca terus. Sedot, silakan baca. Ya baca dong. Ketika Yesus Sebelumnya Pak Effendi Marlin, selamat malam. Buka mute-nya bang. Ya. Ya Pak Effendi. Muslim apa Kristen bang? Kristen Pak, Kristen. Oh Kristen baik. Langsung masuk atau ini ya sama Bang Ardi nanti ya? Lah kok Oh, kabur? Sedot. Aduh, kabur ini gimana ini? Bahaya itu. Atau dilanjut aja sama kayaknya Pak Pendeta nih Bang Effendi ini. Atau langsung aja lanjut itu Markus itu dengan Pak Effendi. Kayaknya pendeta beliau dari. Silakan Pak Effendi. Pak Pendeta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang, Assalamualaikum. Aki Ardiansa, Bang Ahid Pera. Bukan pendeta. Kores. Lanjut. Bukan pendeta Pak Effendi. Bukan Pak, bukan. Lulusan sarjana teologi atau bukan? Saya hanya ikut-ikut aja Pak, ikut-ikut aja. Enggak, saya enggak tanya itu. Pertanyaan saya, lulusan sarjana teologi atau bukan? Oh, nggak ada lulusan, nggak ada lulusan Pak. Iya. Enggak ada lulusan. Maksudnya gimana? Iya. Sekolah biasa aja kita Pak. Siap. Salam kenal ya, Pak. Iya, sama-sama Pak, sama-sama Pak. Gimana, Pak? Ini tadi temanya adalah di Lukas 3 nomor 23. Lukas 3 nomor 23. Ya, coba dibaca dulu, Pak. Biar gak salah paham gitu kan. Wah, Aki Kores ini ngegame ini pasti. Oi. Ngegame, oi. Biar nggak terjeda dia satu device kayaknya. Dibacain aja dibantu ya. Biar nggak terjeda nanti kepental dia. Iya. Siapa yang mau bantuin? Dia. Iya. Ya, apa, Pak? Iya, saya sudah baca itu Pak. Saya sudah baca. Ketika Yesus. Nggak kedengeran, Pak. Kalau Bapak baca keluar
Kalau Bapak baca keluar dari aplikasi TikTok nggak kedengeran. Oh, oke Pak. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Oke. Itu firman Tuhan bukan, Pak? Kalau dari judulnya itu silsilah itu, Pak. Ya, pertanyaan saya dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu, Iya. itu firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Kalau firman Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan itu firman Tuhan itu Yesus sendiri, Pak. Oh, berarti firman Tuhan itu yang warna merah. Iya, Kalau warna merah. yang tulisannya warna merah, Iya, itu firman Tuhan. Iya. Perkataan Yesus itu. Ya, berarti kalau yang warna hitam, yang tulisan dari Lukas itu bukan firman Tuhan. Ya, itu silsilah itu, Pak, silsilah. Iya. Berarti pendapat manusia itu, pendapat orang. Iya, yang dituliskan oleh orang. Ya, maksud saya gini. Itu pendapat orang dimasukkan di dalam sebuah kitab dan disebut kitab suci gitu, maksudnya. Gimana, Iya. Pak? Oke. Dan ini agak sedikit menjebak ya. Memang enggak, Pak. Saya ini lulusan SMP, Pak. Kalau Bapak tahu. Bapak mungkin SMA lulus ya. SMA lulus. Saya lulusan SMP saya. Iya. Coba Iya. saya jabarkan ya. Ya, silakan. Saya jabarkan. Ya, Silakan. semampu saya. Enggak apa-apa, Pak. Kan kita diskusi. Enggak saling menghujat kan. Iya, benar-benar diskusi. Iya. Jadi saya lupa tadi apa diulang lagi. Kalau ada major di bawah, naik major. Kangen aku sama suaramu major. Ya, lanjut. Silakan, Pak, dijabarkan. Oh, pertanyaan saya. Gimana, Pak? Iya, pertanyaannya tadi diulang lagi, Pak, pertanyaannya. Oke, Bapak menerangkan bahwa yang warna merah adalah firman Tuhan, yang warna hitam bukan firman Tuhan. Betul ya? Betul kan? Iya. Oke. Iya. Bukan menurut saya kan? Menurut Bapak kan? Ya, tapi iya betul lah. Iya. Iya kan? Iya, oke. Jadi itu berarti firman Tuhan dicampur dengan yang bukan firman Tuhan, terus Bapak imani sebagai sebuah kitab suci gitu. Nah, oke. Memang saya imani dia adalah sebuah kitab suci. Karena apa? Di dalamnya terkandung hal-hal yang rohani dia. Begitu dia, Pak. Jadi orang yang menuliskan kitab suci itu pun bukan orang yang Sembarangan. bisa dikatakan, iya, bukan orang sembarangan. Berarti begitu. diilhami Roh Kudus gitu. Ya, diilhami Roh Kudus. Oke, berarti kalau diilhami Roh Kudus itu, Roh Kudus ini Tuhan ya, Pak ya, posisinya ya? Nah, kalau pembahasannya ke situ, Enggak, maksud saya gini, saya hanya ingin memastikan dulu bahwasanya Roh Kudus ini adalah Tuhan. Jangan sampai, mohon maaf ya, jangan sampai yang bukan Tuhan, misal ada makhluk lain yang mengaku-ngaku Tuhan, sebetulnya dia bukan Tuhan, nggak mungkin kan? Misal, ya, itu pribadi. mohon maaf, misal iblis menyamar-nyamar, nggak mungkin kan? itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, berarti ini kan kesimpulannya kan, kalau yang namanya diilhami Roh Kudus, orang-orang Kristen tuh percaya, Pak, Bapa, Putra, Roh Kudus itu Tuhan. Mereka percaya gitu loh. Bapak percaya nggak itu di situ? Sampai situ aja deh. Nggak usah diteruskan ke Tritunggal. Oke, nggak usah diteruskan ke Tritunggal, ntar melebar. Percaya kan?
Iya, saya Ah, percaya. baik. Berarti Lukas ini, penulis Lukas ini diilhami oleh Tuhan kan, diilhami oleh Roh Kudus yang notabene Tuhan kan. Dipimpin lah, sepertinya kayak gitu. Oh, Seperti itulah, dipimpin. Baik. Kalau Dipimpin dipimpin, begitu, Pak. oke. Iya. Kalau Roh Kudus itu pernah salah atau nggak pernah salah, Pak? Kalau ya Roh Kudus nggak pernah salah dong, Nggak pernah salah. Pak. Oke. Namanya Oke. Roh Kudus kan, iya. Roh Kudus ini maha tahu atau nggak maha tahu, Pak? Tuhan masa nggak maha tahu, nggak mungkin juga kan? Ya jelas maha tahu juga. Maha tahu lah, iyalah. Oke. Maha tahu. Oke. Maha tahu. Ya. Iya. Oke, Pak. Baik. Roh Kudus tahu nggak berapa umur Yesus, Pak? Nah, kalau tanya-tanya itu ya saya kewalahan lah menjawab itu karena itu sudah Coba dibaca. Coba dibaca. Sebenarnya. Coba dibaca di Lukas 3 nomor 23. Coba baca, Pak. Coba dibaca di situ. iya Lukas 3 Nomor 23. Silakan baca, Pak. 23. Ya, betul. Jangan keluar aplikasi TikTok, nggak Ya, kedengeran nanti. Saya baca. Ah, Oke, Pak. Oke, saya baca. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ya, Dan betul. menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Oke. Eli. Berarti Lukas ini kan diilhami oleh Roh Kudus, betul kan? Dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus kan gitu. Ya, betul. Berarti Roh Kudus itu mengira-ngira, Pak, umur Yesus. Coba dibaca. Kira-kira berapa tadi? 30 tahun, betul nggak? Iya, betul. 30. Di situ ada nggak tulisan kira-kira, Pak? Ya, ada dong, ada. Oke. Kira-kira itu apakah sebuah kepastian atau sebuah ketidakpastian? Iya, kira-kira itu ya agak-agak lah kayak gitulah dalam bahasa kita lah. Iya, agak-agak itu pasti atau tidak pasti, Pak? Nah, itu ada di tengah-tengah itu, Pak. Iya. Ada pastinya, ada Ada belum pastinya ada kan nggak gitu. pastinya. Iya. Berarti Jadi, kesimpulannya belum pasti, betul ya? nah, itu susah juga itu, Pak. Susah. Loh, kira-kira, coba saya tanya ke Bapak. Kira-kira, Iya. saya kasih contoh ya, betul ya? Saya kasih contoh ya. Iya, betul. Iya. Silakan. Saya kasih contoh. Iya. Kira-kira Presiden Prabowo ini akan menaikkan gaji PNS tahun 2025. Pak, nggih. Sama nggak dengan perkataan gini? Tahun 2025 Presiden Prabowo pasti menaikkan gaji PNS. Beda nggak, Pak? Oh, iya. Memang itu saya boleh tanggap yang barusan Bapak bilang itu. Itu lebih kepada karena zaman itu Oh enggak, saya nggak tanya itu, Pak. memang Coba ditanggapi dulu pernyataan saya coba ditanggapi dulu. oke. Kira-kira tahun 2025 Presiden Prabowo kira-kira menaikkan gaji PNS dengan Presiden Prabowo tahun 2025 pasti menaikkan gaji PNS. Itu beda nggak, Pak? Ya tergantung juga itu, Pak. Tergantung kebijakan itu tergantung. Saya nggak tanya itu, saya tanya kira-kira dan pastinya. Beda nggak? Masa Bapak nggak bisa membedakan bahasa Indonesia loh? Kira-kira dengan pasti itu beda nggak? Gimana Ya, sih? beda. Beda Karena lah. saya lihat Kalau kira-kira itu, saya lihat- Pak, kalau kira-kira itu belum pasti. narasinya nanti bisa menjebak saya ini, Pak. Loh, kalau memang kitab Anda adalah sebuah kebenaran, ya saya kasih tahu ya, Pak. Kalau memang kitab Anda adalah sebuah kebenaran, mau dijebak bagaimanapun juga, emas tetaplah emas. Mau emas dicelupkan ke lumpur sekalipun, tetap emas dia sebutannya. Betul nggak?
Betul nggak? Betul itu Pak. Betul. Mau Betul. emas dicelupkan ke air sungai sekalipun tetap emas, nggak berubah. Ya, Betul nggak? betul. Oke, sekarang pertanyaan saya. Tadi Bapak bilang Roh Kudus itu maha tahu. Maha tahu itu artinya yang paling tahu. Nggak ada yang lebih tahu daripada dia. Karena dia maha tahu. Jadi pengetahuannya itu lebih daripada apapun juga. Makanya disebut sebagai maha tahu. Lebih gitu loh Pak intinya. Kalau memang Roh Kudus adalah maha tahu, kalau memang Lukas adalah dipimpin oleh yang maha tahu, pastinya tidak akan pernah mungkin keluar kata kira-kira. Logis gak? Logis gak? Nah itu Pak, sebentar saya jabarkan. Kenapa Enggak, jadi saya coba dijawab dulu. Logis enggak gitu loh. Dijawab dulu Pak. Logis enggak? Ya oke lah, logis. Ah, logis. Kalau yang mengilhami ini adalah Roh Kudus, pasti berita yang diberikan Roh Kudus adalah bukan berita ketidakpastian, tapi berita kepastian. Betul, Pak? Betul kan? Nanti Bapak jelaskan. Kita Ya, fokus dulu. Nah, betul. Nah, sementara yang tertulis di Lukas 3 nomor 23 itu adalah berita ketidakpastian, betul? Betul? Iya. Nah, berarti hanya ada dua pilihan, Pak. Satu, pilihan pertama, Roh Kudus tidak maha tahu. Roh Kudus tidak maha tahu. Pilihan pertama. Pilihan kedua, Lukas tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya ini, Pak. Betul kan? Jadi yang benar yang mana? Di antara dua ini, di antara dua yang benar yang mana? Tetap dipimpin oleh Roh Kudus, Pak. Berarti Roh Kudus tidak maha tahu. Ya. Bukan begitu Pak. Jujur, Jadi, Pak. Jujurlah. Ayolah jujur. bukan, Kenapa susah kali sih Pak jujur, Pak? karena memang pada masa itu, ya pada masa itu memang nggak ada angka-angka, angka 1, angka 2. Siapa bilang? Wah, ngarang Bapak ini. Wah, Nah, kan Bapak jangan gitu, Pak. Waduh, jangan ngarang gitu, Pak. Siapa yang bilang nggak ada angka 1, angka 2, angka 3? Siapa yang bilang, Pak? Ada Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Aduh, Mak. Host, kecilin host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Dek. Enggak apa-apa. Diajarin teman kita. Diajarin teman kita. Long ilmu itu harus disebarkan biar bermanfaat. Siap, Gurunda. Silakan. Saya sambil masak. Silakan lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibesarkan Dinda Ardiansa. Silakan. Enggak, udah gini aja Gurunda, gini aja udah nyaman gini. Walau enggak apa dong. Aduh, astagfirullahaladzim. Afwan ya, para guru-guru sekalian. Saya menyelesaikan sedikit. Gimana Pak Effendi? Jadi Pak Effendi, ya bagaimana itu Pak? Ya. kalau yang namanya orang dipimpin oleh yang maha benar atau Roh Kudus atau yang maha benar, pastilah orang tersebut memberitakan sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang belum pasti. Ini logis, Pak. Logis nggak? Logis Ya, nggak? Logis. Nah, ketika Anda mengatakan Lukas dipimpin oleh sesuatu yang maha benar, maha pasti, ternyata infonya nggak pasti. Ini nggak masuk akal gitu loh, Pak. Sampai sini paham, Pak? Ya, saya paham. Nah, oke, bagus. Silakan, Pak. Ya, oke, Pak. Memang dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, di sebalik itu dia juga masih manusia, begitu, Pak. Jadi masih terbatas. Lukas ini masih manusia. Dia masih menggunakan pengetahuannya sebagai manusia. Jadi kalau mungkin ya,
dia benar-benar Roh Kudus itu, ya Roh Kudus itu berkuasa benar-benar 100% dalam kehidupannya, ya mungkin saja pada saat itu Lukas nggak perlu menuliskan hal-hal apa. Karena tadi dari awal kita katakan bahwa Roh Kudus itu Maha Tahu, ya udah biar aja Roh Kudus Oke, itu. pertanyaan saya, berapa persen Roh Kudus memberikan kebenaran kepada Lukas? Apakah kebenaran dari Roh Kudus itu diberikan 50% doang gitu? Jadi misal gini, Roh Kudus memberikan informasi yang nggak valid gitu, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nah kalau itu saya nggak sampai ke sana. Ya, pertanyaan gini, misal Roh Kudus memberikan satu informasi kepada Lukas. Ya. Nah, satu informasi yang diberikan oleh Roh Kudus ini informasi kebenaran atau informasi belum tentu benar? Ya sudah pasti info kebenaran. Sudah pasti info kebenaran. Ya. Kalau memang informasi ini sudah pasti info kebenaran, kenapa di situ masih ditulis kira-kira? Kira-kira itu bukan pasti, Pak, tapi nggak pasti gitu loh, Pak. Nah, Logis, itu tadi, coba kembali berpikir. Nggak ada urusannya dengan manusia Lukas. Meskipun saya manusia, misal saya manusia biasa. Iya. Kalau saya diberikan informasi oleh Tuhan saya, misal Tuhan saya itu memberikan ilham kepada saya, meskipun saya manusia, tapi kalau yang memberikan info Tuhan, ya pasti benar tulisan saya, nggak mungkin kira-kira. Paham, Mbak? Nggak mungkin kira-kira, pasti benar. Ya, itu memang benar Pak, benar. Tapi kan lebih kepada tujuannya, Pak. Loh, saya nggak tanya itu, Pak. Saya tanya informasinya dulu. Informasi yang diberikan informasi yang diberikan Roh Kudus kepada Lukas, ini informasi yang valid atau enggak? Bapak bilang valid. Sudah pasti benar atau belum tentu benar? Sudah pasti benar. Kalau sudah pasti benar, kenapa di situ tertulis kira-kira? Berarti hanya ada dua, Pak. Hanya ada dua kemungkinan. Coba Bapak pikir. Kemungkinan pertama, Roh Kudus tidak Maha Tahu. Ya, kemungkinan kedua, Roh Kudus ngeprank ini, Roh Kudus ngeprank Lukas. Kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, ini secara ilmiah loh, Pak, ya. Saya membahasnya secara ilmiah, ya. Jangan dilaporkan. Saya kan membahas secara ilmiah. Ya, Kemungkinan ketiga, Lukas tidak diilhami oleh Roh Kudus sehingga dia menuliskan berdasarkan anggapan orang, bukan berdasarkan dari Roh Kudus. Betul nggak? Coba baca di situ. Bapak baca di situ. Di Lukas 3 nomor 23. Di situ enggak. Menurut anggapan orang, coba dibaca. Ada nggak di situ? Lukas coba Bapak baca. Sorry, Pak. Lukas 3 nomor 23. Coba Bapak baca. Menurut anggapan orang, coba Bapak baca. Ya, bukan. Betul nggak? Menurut anggapan orang, ia adalah ada anak nggak di situ? Yusuf. Nah, anak oke. Eli. Pertanyaan saya, yang benar ini, Lukas ini dibimbing atau dipimpin oleh Roh Kudus, atau Lukas ini dikasih tahu oleh orang lain? Yang mana yang benar? Nah itu dia tadi Pak. Jadi Gurunda lanjut, sudah selesai. Silakan berpikir, selamat berpikir. Mohon maaf kalau ada salah kata, Pak. Mohon maaf kalau ada khilaf kata. Saya sebagai manusia biasa yang tidak diilhami oleh Roh Kudus, saya mohon izin mute dan tutup kamera. Mohon maaf Bapak Effendi. Silakan Gurunda. Afwan, tafadhol. Baik, Masya Terima Allah. kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal Pak Effendi. Izinkan saya membaca ayat suci Al-Quran. Satu dua ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Dan di antara mereka ada yang buta huruf yang tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah mereka ini, yaitu orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud
untuk menjualnya dengan harga murah, maka celakalah mereka, kata Allah. Nah sekarang Al-Quran datang nih. Ketika Al-Quran itu datang, memberikan kemudian pengajaran ya kepada kami umat Islam, bahwasanya di luar daripada Al-Quran untuk saat ini, itu orang-orang yang mendatangkan sebuah kitab dari barat, sesungguhnya itu bukan firman Allah, melainkan hanya upaya yang dihasilkan manusia dari hasil angan-angan dan hanya menduga-duga. Seperti yang diuraikan oleh Dinda Ardiansa tadi, kira-kira itu kan duga-menduga. Al-Quran sudah membongkar itu. Nah sekarang mari kita lihat secara analogi sederhana. Di dalam Bible ada dua warna tulisan, warna merah, warna hitam. Warna merah ini adalah perkataan Yesus. Konon perkataan Yesus ini adalah ucapan Yesus yang diterima dari Tuhan. Diterangkan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dengan kata lain, perkataan Tuhan yang terlontar dari mulut Yesus sebagai penyampai, sebagai nabi, itu berwarna merah. Nah sekarang pertanyaannya, ini warna hitam ucapan siapa? Ucapan penulis. Nah, kalau ternyata Yesus menerima firman dari Tuhan dan berwarna merah, dan sementara yang satu warna hitam, ini penulis berarti tidak menerima firman dari Tuhan. Ini firman dari Tuhan warna merah. Firman dari Tuhan warna merah. Firman yang hitam, tulisan yang hitam ini firman dari mana? Ya, sesuai dengan kata Pak Juma tadi. Ya. Nah, saya ikutin saja dulu. Nah, silakan. Baik, Pak, silakan. Ya, silakan Pak. Berarti, oke. Berarti perkataan penulis ini bukan firman Tuhan. Kalau dia firman Tuhan, tinta merah juga dong. Ya, betul Pak, betul. Oke, betul. Berarti perkataan yang berwarna hitam itu bukan sabda Yesus dan bukan firman Tuhan. Berarti murid-murid Yesus tidak pernah menerima firman Tuhan. Lalu kitab saudara ini apa? Hei, itu Al-Quranmu aja bahas, jangan jadi pro kontra nanti. Ya, Al-Quranmu bahas. Al-Quran ini sedang Al-Quran saya bahas, Bung. Saya sedang bahas Al-Quran. Wa minhum ummiyuna. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Saya awali pembahasan Al-Quran. Al-Quran yang sedang saya bahas. Al-Quran mengatakan bahwa ada oknum-oknum yang menulis dan dari tangannya sendiri, lalu diajarkan ini adalah firman Tuhan. Padahal itu bukan, ini ucapannya sendiri, tulisannya sendiri. Nah, untuk membuktikan Al-Quran ini betul, maka kita uji ternyata di Bible ada dua warna. Warna merah adalah sabda Yesus, warna hitam bukan sabda Yesus. Kalau bukan sabda Yesus, berarti apa? Kalau dikatakan firman Tuhan, berarti kedudukan Yesus dan muridnya itu sama. Sama-sama penerima firman. Sedangkan ini yang menulis, tinta merah ini adalah ucapan yang diterima dari Yesus. Yang ditulis merah. Yang ditulis hitam, bukan dari Yesus. Bukan juga dari Tuhan. Lalu yang hitam ini apa? Yang hitam ini apa? Ya, berarti Pak Juma bertanya atau bagaimana ini, Pak? Iya, saya sedang bertanya. Silakan, Bang. Oh, oke, baik Pak. Jadi saya mencoba sesuai dengan inilah ya, kemampuan saya lah ya Pak ya. Mungkin banyak lagi yang pandai-pandai ya kan. Saya ini hanya ya seperti kata yang pertama tadi lah. Nah, saya ini hanya lulusan nggak bersekolah lah begitu Pak. Jadi begini. Nah, itu tulisan di dalam dunia Pak.
Jadi dipakailah manusia ini, dipakailah tulisan-tulisan ini, ABCD manusia ini Host, moderator host. Ya, oke Pak ya. Jadi dipakailah huruf-huruf yang ada di dunia ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z. Nah, itu untuk apa? Untuk menyampaikan pesan. Nah, dan sebelumnya juga kita juga harus tahu juga Pak Juma mengenai orang yang menuliskan tulisan-tulisan di dalam kitab tersebut. Apakah orang tersebut orang sembarangan, ya, orang-orang yang buat jahat. Nah, kalau kita cari tahu, mereka punya latar belakang. Mereka itu semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, begitu Pak. Jadi ya pasti ya kalau mereka mengizinkan diri mereka untuk dipimpin oleh Roh Kudus, kalau mereka mengizinkan logika mereka dipakai oleh Roh Kudus, kalau mereka mengizinkan Tuhan untuk mengilhami mereka, maka mereka menuliskan surat-surat, maka mereka menuliskanlah catatan-catatan yang tadi Pak, begitu. Nah ya, jadi manusia inilah yang dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangannya. Ya. Nanti kalau Tuhan sendiri itu ya ada ya sesuai dengan pemahaman kita masing-masing lah, katanya Allah itu tidak kelihatan, tidak punya wujud, ya kan nggak mungkin juga Allah itu langsung menampilkan wujudnya begitu. Nah, jadi dia pakailah manusia-manusia yang ini tadi. Dan saya kembalikan ke awal tadi, kita juga harus tahu latar belakang ini orang yang menuliskan kitab-kitab ini. Apakah mereka nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau bagaimana? Atau orang-orang Pak Effendi, jangan kepanjangan biar langsung ditanggapi ya. Ini jamu, jangan menghujat ya. Kita di sini edukasi. Iya, betul. Kita edukasi nih Pak, edukasi kita Pak. Iya, ya semampu saya akan jelaskan lah, ya dengan keterbatasan pengetahuan saya. Nah begitu Pak Juma. Iya, baik. Terima kasih. Jadi tinta merah adalah sabda Yesus. Sabda Yesus ini adalah firman Tuhan. Ya, analisa sementara dari pengakuan iman saudara-saudara Kristen. Menurut pengakuan Yesus di Bible, dia tidak berkata-kata dari dirinya. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti itu berasal dari firman Tuhan yang datang kepadanya. Nah, itu diberi tanda warna merah. Tanda warna merah ini adalah firman Tuhan. Sedangkan warna hitam itu adalah penulis punya atau pengarang yang punya. Pengantar dari penulis. Dan dia bukan tinta merah. Berarti murid-murid, kalau yang dikatakan ini adalah murid Yesus, artinya bahwasanya murid Yesus tidak pernah menerima firman Tuhan. Karena ucapannya tidak merah. Sama seperti ketika saya menerima pernyataan dari Al-Quran. Saya berkata, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Innani anallah. Maka kata innani anallah itu akan bertinta merah dia. Kenapa? Karena itu adalah firman Tuhan. Ketika kemudian ucapan ini diucapkan oleh Akhi Sugi atau Bang Handi atau siapapun, maka tulisan daripada firman Tuhan itu akan warna merah. Berarti teman-teman selain daripada Bang Suma juga menerima firman Tuhan tersebut. Mengucapkan firman Tuhan tersebut. Nah, sekarang permasalahannya adalah penulis Bible
itu tidak bertinta merah. Artinya penulis Bible tidak menerima firman dari Tuhan. Kalau dia tidak menerima firman dari Tuhan, lalu disatukan dengan sabda Yesus yang adalah firman Tuhan, berarti Bible tidak layak disebut sebagai kitab suci. Karena bercampur dengan karangan manusia biasa yang bukan nabi, melainkan hanya manusia yang, ya justru kalau kita lihat secara mendetail, penulis Bible itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Artinya kesimpulan saya, tinta merah adalah sabda Yesus yang konon adalah firman Tuhan, tinta hitam bukan sabda Yesus dan bukan firman Tuhan. Sekarang Anda lah yang memikirkan, bagaimana mungkin sebuah buku yang bukan firman Tuhan bercampur aduk dengan firman Tuhan dianggap sebagai kitab suci. Silakan. Ya, oke Pak, terima kasih. Nah, ya, sebenarnya merah mau hitam itu lebih kepada penekanannya Pak, biar ya, nah, ya, biar lebih ditekankan inilah perkataan Yesus. Nah, begitu Pak, ya. Yang penting intinya adalah itu sampai kepada tujuan. Karena apa? Karena apa? Ya, memang pada saat penulisnya itu menuliskan buku itu, mereka nggak melihat langsung di depan mata mereka. Oh ini dia. Oh iya. Ini Yesus itu. Oh begini dia. Enggak Pak. Jadi mereka dengarkan cerita ke cerita, cerita ke cerita, cerita sana, cerita. Dan itu dikukuhkan dengan fakta-faktanya, Pak. Iya, dengan bukti-bukti yang ada. Begitu, Pak. Nah, ya, dan tujuannya apa? Tujuannya yang pertama ialah apa? Ya, bahwa Yesus itu datang ke dunia sebagai juru selamat. Nah, itu adalah tujuannya, karena memang ya hanya Yesuslah yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada yang sampai tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Dia. Dialah jalan itu. Itu tujuannya. Nah, ya kalau masalah warna merah, warna hitam, ya itu penekanan pada saat kita membaca, oh berarti ini perkataan Yesus, biar lebih dimengerti. Nah begitu Pak, tujuannya ya, intinya adalah sampai yaitu menyatakan bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, ya begitu Pak. Oke, baik. Sebenarnya poinnya bukan di situ. Kalau kalau penulis Bible ini ternyata bukan menerima firman Tuhan, juga bukan kemudian menerima sabda Yesus, tapi adalah menulis sesuai dengan apa yang dia temukan, baik itu penyelidikan atau cerita-cerita yang didengarkan kemudian. Lantas kemudian buku ini posisinya apa? Firman Tuhan kah? Sabda Yesus kah? Atau apa buku ini? Itu yang pertama. Kedua, ada banyak hal yang harus diselesaikan untuk menjadikan buku ini sebagai kitab suci. Yang pertama, benarkah itu ucapan Yesus? Di mana penulis pernah mendengarkan dan bertemu dengan Yesus? Ketiga, apakah penulisnya kemudian mendapatkan legitimasi dari Yesus? Yang keempat, ini hanyalah terjemahan. Di mana terjemahan sudah pasti bukan firman Tuhan. Itu sudah pasti, yang namanya terjemahan pasti bukan firman Tuhan.
pasti bukan firman Tuhan. Nah, kalau sudah nyata kemudian bukan firman Tuhan, maka kita kelompokkan menjadi dua bagian di dalam buku tersebut. Yang pertama, terjemahan perkataan Yesus. Yang kedua, terjemahan perkataan penulis. Dah selesai. Berarti tidak sampai kepada level firman Tuhan. Makanya buku ini sering direvisi, setiap pindah ke negara lain, balik ke bahasa lain, pindah ke negara lain atau wilayah lain menggunakan bahasa yang ada di situ. Kenapa? Karena memang bukan firman Tuhan, tetapi terjemahan dari kitabnya orang lain atau terjemahan dari tulisan orang lain. Makanya kalau di dalam tradisi keilmuan Islam, Bible ini cocok disandingkan dengan hadits, tapi maudhu, bukan dhaif. Kalau dhaif itu informasi yang kebenarannya masih lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran satu-satunya. Pemberitaan atau kandungan yang ada di dalamnya tidak bisa dipercaya seutuhnya karena lemah. Tapi kalau maudhu, benar-benar palsu. Nah, kedudukan, kenapa harus dikatakan didudukan dengan hadits maudhu? Karena penulis tidak bertemu dengan Yesus. Tidak ada sanad mata rantai pengabar dari Yesus pindah ke si fulan pindah ke si fulan sampai ke penulis dan seterusnya. Jadi tidak ada yang bisa memahami Bible berdasarkan dengan akal yang mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan. Pertama, tinta merah perkataan manusia Yesus, kemudian tinta hitam adalah perkataan penulis. Mana firman Tuhannya? Tak ada. Sekira gitu, Bang. Ya, ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Bang Effendi. Ya, oke. Terima kasih Pak. Oke. Nah, ya. Iya, baik Pak. Jadi kita ya inilah kita saling menjabarkan lah, ya, saling menjabarkan Pak. Dan saya sangat bersyukur, ya, kalau ya hari-hari ini, ya, itu yang dibahas adalah Alkitab, ya, mengenai Alkitab. Wah, jadi semakin banyak orang mengerti, semakin banyak orang tahu. Dan suatu saat nanti, ya, ya, firman itu akan berkuasa. Firman itu akan mengubahkan orang. Nah, ada nanti klimaksnya. Nah, dan saya sangat bersyukur, ya, yang dibahas itu Alkitab. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan, itu semakin menyebar dia, semakin luar biasa sekali. Nah, begitu. Yang tadi Pak Juma bilang itu bahwa ke negara lain, tadi saya ada dengar, ya, ke negara A dia berubah menjadi A, ke negara B dia berubah menjadi B, ya, berarti itu hanya terjemahan. Nah, memang betul itu Pak Juma, betul, itu betul, memang harus diterjemahkan. Karena apa? Manusia ini sangat terbatas dengan bahasa. Nah, ya, makanya harus diterjemahkan. Nggak mungkin tujuan inti dari kematian Yesus itu, ya, kedatangannya itu, ya, yang menuliskan mengenai dia adalah kebenaran dan hidup sampai kepada manusia kalau tidak diterjemahkan. Nah, begitu Pak. Mungkin nanti ke Korea sana, ya, dia harus diubah menjadi bahasa Korea. Ya, nggak boleh juga di kebenaran yang sesungguhnya itu, ya, tetap ada di situ. Walaupun ada perubahan kata-kata, ya, namanya manusia. Ya, namanya manusia. Nah, di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna, Pak. Nobody perfect in this world. Tak ada manusia yang sempurna di dunia.
manusia itu penuh dengan kelemahan. Nah, walaupun sekarang kita banyak membahas mengenai Alkitab, nah, kita pun nggak tahu nanti siapa ini yang benar ini. Termasuk Yesus ya Bang ya? Kalau dia ya bukan. Kalau dia memang sudah pasti dia yang benar, Pak. Oh. Maksud saya adalah kita inilah manusia ini yang ada di bawah kolong langit ini yang sangat terbatas ini. Nah, begitu ada perbedaan sedikit, wah terus heboh begini, macam-macam terjadi. Nah, itu karena sebenarnya ya kembali ke ke semboyan negara kita, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, ya. Oke. Kalau kita sama semua, Pak Juma contohnya semua samalah, ya pola pikirnya sama, ya semua A, ya semua B, semua C, ya. Jadi nggak unik lah jadinya. Terkadang inilah yang menjadi permasalahan pada saat ada perbedaan itu. Nah sekarang pun, saya baru lihat akhir-akhir ini karena ada perbedaan-perbedaan, perdebatan-perdebatan ya yang tidak sesuai dengan pola pikir masing-masing pribadi yang berdebat itu, akhirnya apa? Akhirnya ditempuhlah jalur hukum. Nah, ya. Jadi kan sebenarnya kita ini keluarga, kita saudara. Ya. Biar ditanggapi dulu ya Bang ya. Kenapa harus masuk ke jalur hukum? Iya. Oke. Silakan Yunda. Baik. Oke, silakan Pak. Baik, saya ingin menggelitik ya akal saudara saya ini ketika saudara mengatakan tidak ada manusia sempurna di atas muka bumi ini. Oleh karena itulah terjemahan manusia tidak bisa disetarakan dengan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk memahami sebuah perkataan asli. Jadi perkataan yang adalah firman Tuhan tadinya ingin diterjemahkan kemudian, maka terjemahannya itu adalah perkataan manusia, bukan perkataan Tuhan lagi. Jadi tak ada manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Tidak ada penerjemah yang sempurna. Makanya terjemahan-terjemahan itu selalu direvisi. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika Al-Quran menjelaskan tentang keadaan orang-orang dahulu, mengatasnamakan firman Tuhan tapi ternyata bukan firman Tuhan. Qabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah firman Tuhan dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpahkan atas orang-orang zalim itu dari langit karena mereka berbuat fasik. Apatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yahrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Nah, Al-Quran ini menyindir kitab saudara, menyindir orang-orang yang membuat kitab saudara. Mereka tahu firman Tuhan itu seperti apa adanya, tapi mereka rubah kemudian. Mereka rubah untuk mereka hadiahkan agar mereka mendapatkan kemudian hadiah yang kecil untuk keuntungan yang kecil. Hanya ingin bergelar rasul aja. Hanya itu aja. Oleh karena itulah kemudian teman-teman akan keteteran ketika kita mendudukkan kemudian perkara tentang kitab suci. Karena kitab suci itu adalah firman Tuhan yang diterima kemudian oleh Nabi. Nabi menerima firman selayaknya Nabi Musa. Nabi Musa menerima Torah. Yang disebut firman Tuhan adalah kitab Taurat yang ada dalam genggaman Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Ketika kitab Taurat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka bahasa Yunani ini hanya terjemahan dan itu bukan firman Tuhan.
Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada perkataan manusia yang selepel dengan perkataan Tuhan. Tak ada. Jadi terjemahan itu bukan firman Tuhan. Begitu juga ketika Nabi Isa datang. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel. Menerima firman dalam bahasa Ibrani misalnya. Maka orang yang menuliskan kemudian menerjemahkan ucapan daripada firman itu. Terjemahannya itu bukan firman Tuhan. Apatah lagi Bible. Itu bukan terjemahan dari kitab Injil yang Nabi Isa alaihissalam ajarkan kepada Bani Israel. Nah, ini yang terjadi, Bung. Jadi kalau saudara mengatakan dari bahasa Indonesia dipindahkan ke bahasa Jepang, dari bahasa Jepang kemudian masuk ke bahasa Thailand, itulah bukti bahwa kitab saudara bukan firman Tuhan. Karena tidak ada nabi yang menerima wahyu dari langit dalam bahasa Indonesia. Tidak ada. Tidak ada kemudian nabi di dunia ini yang menerima wahyu dalam bahasa Indonesia. Jadi firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa, yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Yakub, yang datang kepada Nabi Abraham atau Ibrahim. Dan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan yang ada dalam genggaman teman Kristen hari ini, itu hanya terjemahan. Terjemahan dari mana? Bukan terjemahan dari sabda Yesus, bukan dari terjemahan dari firman Tuhan. Tetapi dari mana? Terjemahan dari tulisan orang-orang yang tidak dikenali. Itu valid itu, Bang. Itu valid. Cuman kenapa ditegakkan? Karena dipercayai itu firman Tuhan. Hanya itu aja. Sama seperti buku Prambon atau buku tentang resep kesehatan. Kalau itu dipercayai sebagai firman Tuhan, ya dipercayai sebagai firman Tuhan. Meskipun itu bukan firman Tuhan. Begitulah keadaan yang terjadi hari ini. Jadi kembali kepada penjelasan saya bahwa tinta merah konon adalah sabda Yesus. Yesus bersabda bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan. Berarti firman Tuhannya tinta merah yang Yesus sampaikan. Lalu kemudian tinta hitam sudah jelas bukan firman Tuhan, karena bukan tinta merah. Tinta merah adalah firman Tuhan, tinta hitam bukan firman Tuhan. Berarti kitabnya orang Kristen selain terjemahan, itu bercampur antara terjemahan sabda Yesus dan perkataan manusia biasa. Tidak layak disebut sebagai kitab suci yang adalah firman Allah atau kalamullah. Ya, tapi kembali kepada kita masing-masing. Silakan la ikraha fiddin, silakan dengan iman Anda, kita tidak ada paksa. Ini kita hanya berbicara terkait dengan koridor kebenaran dan kekuatan akal menelaah item-item kebenaran di atas muka bumi ini. Silakan. Ya, oke. Benar itu Pak, benar. Ya, ya kalau direnungi ya sampai sekarang peristiwa-peristiwa yang terjadi zaman dahulu Pak, itu juga masih terjadi sampai sekarang. Ya, contohnya adalah seperti apa? Seperti mujizat. Yang lumpuh berjalan, ya, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Nah, bahkan mungkin kalau Pak Juma, ya, sedikit saya berikan inilah, ada seorang hamba Tuhan, ya, dari luar negeri sana, ya, namanya adalah Benny Hinn, ya, Benny Hinn. Dia bisa membangkitkan orang mati Pak, begitu. Nah, jadi yang enggak, walaupun itu hanya terjemahan, tapi kekuatannya, kuasanya itu masih tetap dari dulu sekarang. Ya, zaman sekarang itu masih tetap sama, begitu Pak. Nah, makanya dalam kehidupan saya juga kenapa saya memutuskan, ya, mengambil tekad saya memilih Kristen, ya, saya memilih Yesus sebagai juru selamat saya. Ya, saya beriman kepadanya. Nah, ya, karena saya melihat hal-hal yang sangat luar biasa di depan mata saya.
Nah, ya. Tapi nggak tahu juga lah kalau di kalangan saudara-saudara saya Muslim ya, apakah mereka melihat ada mujizat sampai sekarang? Ya seperti contoh lah, kalau di Indonesia kan masih ada KKR ya, kebaktian kebangunan rohani. Nah, ya kalau kuasa Tuhan itu berkuasa pada saat itu, maka akan terjadi mujizat. Bukan hanya itu Pak, ya didoakan secara virtual, didoakan secara online pun bisa terjadi mujizat yang sama. Nah, ya makanya Yesus apa? Dia berkata apa? Aku akan memberikan kuasa kepadamu. Nah, ya, diberikan kuasa. Jadi orang pengikut Yesus yang membuka hatinya 100% untuk Yesus dan menjadi pelaku firman itu, ya, menjadi mencontohi, meneladani apa yang Yesus lakukan, niscaya ya, apa yang Yesus lakukan yang dulu-dulu itu akan bisa dilakukan oleh orang tersebut. Mujizat yang sama akan terjadi. Tapi itu hanya manusia, Pak, ya, yang melakukan mujizat itu. Yang zaman sekarang ya. Nah, kalau Yesus dulu, Yesus ya memang itu adalah dia juru selamat, dia Tuhan. Nah, ya karena pada saat dia lahir aja sudah ada malaikat yang memberitahukan, padamu hari ini akan lahir seorang juru selamat di kota Daud. Juru selamat. Nah, begitu Pak. Ya, makanya saya sangat saya percaya bahwa nanti dia yang datang kedua kali di atas permukaan bumi ini, dialah yang menjadi hakim yang besar. Dia yang menjadi hakim. Bapak yang menjadi. Oke, dah gantian kita Pak ya. Ya, silakan Pak, silakan. Ya. Pak. Ya. Oke. Dulu tahun 1997 Ya. ada sebuah desa yang saya kunjungi ya, itu di Luwu Utara, di Sulawesi Selatan ini juga. Nama kampungnya itu, nama desanya itu apa namanya? Tapareng. Nah, desa Tapareng itu adalah bagian salah satu kota terkecil di Mesir Utara. Nah, saya datang ke sana, Pak. Saya melihat di sana banyak orang yang kemudian makan bara api, ya, pakai senso mesin, gergaji mesin yang untuk nebang kayu itu hanya dipakai untuk apa? Ngusir nyamuk yang ada di betis. Sementara bunyi mesinnya, itu dia gergaji betisnya karena ada nyamuk. Tapi cuman berasap, betis enggak luka. Ternyata mereka punya buku juga. Buku mantra-mantra yang ada di dalamnya, bacaan-bacaan yang ada di dalamnya, yang menurut mereka itu adalah dari nenek moyang mereka. Nah, kebetulan karena saya penasaran waktu itu, sempat saya baca buku itu dan sempat saya hafal mantranya. Di situ salah satu mantranya dikatakan bahwasanya akelau ko sumambet bawa ko asubolong ake sengke ambok na pakekei polokna. Nah, itu cuma dibaca 3 kali kemudian minum air putih. Orang itu kebal peluru Pak, ditembak dari jarak 3 meter pun enggak tembus peluru. Apakah itu berarti orang ini mendapatkan wahyu atau apapun itu? Karena dia memiliki mukjizat yang luar biasa. Menurut kita ya, mukjizat itu dalam arti kata bahasa sehari-hari, sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada orang tersebut. Akelau ko sumambe bawa ko asubolong ake sengke ambok na pakekei pelok nah. Saya sampai hafal itu mantranya. Itu kalau di Jawa Wahi setara dengan ini. Sembrong bolong buntu alu rondo ompong meluwong rondo ayu melu aku. Nah, pas itu. Nah, tuh. Ya. Sama itu. Jadi orang pergi ke sebuah tempat meminta sesuatu dan percaya dengan penuh hati, itu bisa jadi.
Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah, sekarang mari kita lihat. Apakah itu bukti sebuah kebenaran? Bahwa ketika ada orang bisa menyembuhkan, bisa kemudian orang lumpuh berjalan, bla 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 dengan mengatasnamakan Yesus, itu berarti itu ajaran benar? Tidak. Masalahnya bukunya ini loh. Bukunya ini yang bermasalah. Pertama, tinta merah sabda Yesus, tinta hitam bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Berarti tulisan manusia biasa. Nah, kalau ini Anda anggap rasul, lalu dia anggap apa orang yang menulis buku-buku yang saya baca tadi itu? Akelau ko sumambe, akelau ko bawa ko asu bolong, ake sengke ambokna, pakekei polokna. Coba. Artinya Matius 7 jelas itu menerangkan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Kata siapa? Kata Yesus. Banyak orang yang akan berseru kepadaku. Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu loh? Kami mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu. Coba. Apa kata Yesus? Oh betul, kamu adalah orang benar. Enggak, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Tuh. Jadi bukan itu sebagai landasan kebenaran. Bahwa ada orang melakukan begini bogono, lantas dia itu orang benar. Tidak. Bukan menjadi alasan bahwasanya ketika dia mampu kemudian menyembuhkan orang lumpuh, maka ini pasti orang benar. Belum tentu. Buktinya orang-orang yang sudah sampai level itu bermujizat, mengusir setan, bernubuat, justru ternyata diusir. Dan Yesus katakan, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Ayo. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka asal percaya saja. Seibarat yang tadi yang saya katakan. Anak percaya. Mantra-mantra yang dikasih pun asal-asalan. Tapi karena dia yakini sepenuh hati, maka itu bisa jadi. Banyak orang Pak, zaman-zaman saya masih SD, orang pergi kuburan, pakai kelambu, dipasang kelambu itu di kubur, tidur dengan kelambu. Karena itu adalah kuburan anak-anak, anak bayi, maka dia beli susu, beli dot, dinetein itu nisan bayi. Hanya untuk mendapatkan nomor buntut. Begitu dia mimpi di situ di kuburan, benar-benar dapat nomor buntut. Dapat dia. Dapat dia. Apa dia katakan? Kalau kau punya kuasa, tolong perlihatkan kuasamu. Berikan saya 4 nomor. Dapat nomor Pak. Dapat nomor. Akhirnya hari itu juga dia menang berapa? 1 juta. 1 juta di tahun 92 itu sangat luar biasa. 1 juta loh. Akhirnya dipengaruhi oleh keluarganya. Besok pergi lagi, mana tahu bisa dapat 3 juta. Akhirnya dia pergi lagi. Pergi lagi. Singkat cerita bapak itu pergi lagi. Pakai kelambu lagi, pakai kelambu. Mengadu di situ. Bapak ini Pak, kemarin saya masih ada utang, masih mau kubayarin Pak. Tolong kasih lagi ini gini-gini. Nah, bapak kan sekarang sudah tua, meskipun matinya anak-anak, tapi kan sudah ratusan tahun, berarti sekarang sudah tua-tua. Jadi tolonglah Pak, kasih lagi aku nomor. Mudah-mudahan bisa naik buntut. Memang betul penghuni kubur itu keluar. Asap dulu yang keluar. Terus apa kata orang? Sekarang kamu minta apa? Kemarin aku sudah kasih kau 4 nomor. Kau mau berapa nomor lagi? Kasih yang banyak-banyaknya Pak. Apa kata makhluk di situ? Enak kali kau ya. Kau cuma datang di sini tidur, kau dapat nomor butut. Saya sampai mati gara-gara dapat nomor, asal kau tahu. Saya mati ini gara-gara pergi di gunung cari batu, cari nomor di gunung yang lebih besar dan jauh dari sini. Kau cuma datang tidur di sini, kau minta nomor, enak kali. Aku jauh-jauh mendaki gunung, mati aku sampai aku dikubur di sini, asal kau tahu. Pulang sana, pulang. Jadi yang kayak gitu Pak nggak bisa dipercaya. Yang kayak gitu nggak bisa dipercaya. Ada orang bisa kebal hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara tahan napas. Ada orang kemudian bisa tidak makan 3 hari 3 malam hanya gara-gara apa? Dia tutup semua yang lubang-lubang dalam tubuhnya. Kenapa? Dia tidak lapar. Kenapa? Dia tahan tidak selama 3 hari 3 malam. Kayak Pak Bom Bom itu Pak. Dia 1 bulan tidak makan pun tidak apa-apa. Karena banyak persiapan dalam perut.
Jadi jangan Anda jadikan hal-hal kayak begitu. Bahwa ini bukti kebenaran, ini bukti kebenaran. Kita kembali ke kitabnya dulu Pak. Kitab. Kalau kitabnya bermasalah, maka apapun itu hanyalah pekerjaan iblis, pekerjaan jin. Semisal contoh yang tadi itu. Silakan. Ya, ya oke lah Pak. Itu kan masing-masing masing-masing pandangan lah. Nah, ya kalau sedikit tadi yang Pak Juma ceritakan tadi yang mengenai kebal ilmu-ilmu, ya dalam Alkitab pun itu ada itu dituliskan itu Pak mengenai ada dulu waktu murid Yesus. Ya, murid Yesus mendoakan orang itu sembuh dan ada orang lain yang mencoba-coba dia meminta kuasa juga. Nah, akhirnya apa? Dia bukan mendapatkan kuasa, dia malah terkutuk. Nah, kembali kepada tujuannya, Pak. Tujuannya mujizat itu untuk apa? Kalau tujuannya adalah untuk kerajaan Allah, ya itu sudah pasti benar. Nah, ya mungkin juga kalau kita ingatlah masa penciptaan. Saya yakin Pak Juma ini banyak baca Alkitab ya. Puji Tuhan lah. Ya, kalau kita baca di masa penciptaan ya, di Taman Eden manusia pertama Adam ya dan juga Hawa kan ada juga di situ si ular, si penyesat itu. Nah, jadi nggak bisa kita pungkiri di dunia ini, ya, di mana ada kebenaran, di situ juga pasti ada hal-hal yang tidak benar, Pak. Ya, di mana ada mujizat, ya, di situ juga di mana kuasa Tuhan itu ditegakkan, di mana kuasa Allah itu ditegakkan, maka apa? Di situ juga kuasa iblis itu juga akan bekerja. Nah, karena kita lihat sendiri di Taman Eden pada masa penciptaan. Ya, kalau seandainya lah ya Allah itu ya nggak mau bikin susah-susah manusia, ya nggak usah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nggak usah manusia itu melanggar titahnya Allah itu. Ya nggak usah lah ciptakan iblis itu. Nah begitu Pak. Ya, dalam dunia ini ya pasti terjadi hal-hal seperti itu. Di mana kuasa Tuhan ya bekerja di situ, maka si setan itu pun ya. Karena apa? Memang Allah memberikan pilihan. Ya silakan pilih, apakah engkau memilih kuasaku yang sudah kau lihat dengan 4 mata, atau engkau mau memilih jalan yang ini. Nah, dengan kuasa-kuasa kegelapan tadi, ya ilmu-ilmu sihir-sihir. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah apa? Tujuannya adalah apa? Untuk membesarkan nama Allah atau untuk membesarkan nama si iblis itu, nama si setan itu, nama dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Nah, ya begitu Pak, kembali kepada tujuannya. Apakah untuk menyatakan kuasa Tuhan di muka bumi atau menyatakan kuasa setan? Karena setan juga nggak akan berdiam diri Pak. Ya, dia akan bekerja juga, ya. Karena apa? Dia nggak mau dalam neraka itu dia sendiri yang dihukum. Enak aja. Dia nggak mau. Dia akan cari orang sebanyak-banyaknya. Dipengaruhinya orang semampunya. Ya, dia kerahkan kekuatan maksimalnya. Karena apa? Ada kebenaran. Ada tadi juru selamat itu datang ke dunia. Nah, ya begitu Pak. Oke, baik. Ya, oke, baik. Jadi ada setan yang senantiasa tidak diam tetapi mencari pengikut untuk masuk ke dalam neraka. Saya boleh bertanya yang Bang,
Ini Yesus kan menerima firman dari Elohim. Kalau Paulus menerima firman dari mana? Karena Paulus ini sangat luar biasa pengaruhnya sehingga bisa melahirkan sebuah ajaran bernama Kristen. Boleh dong saya tahu Paulus ini menerima firman dari mana, Bang? Kalau Yesus kan pengakuannya Yesus tidak berkata-kata dari dirinya, tetapi menerima firman dari Elohim. Nah, kalau Paulus ini 13 buku, kalau Yesus kan tidak ada bukunya. Paulus 13, Paulus lebih menang. Ini tulisan Paulus ini, Paulus terima dari mana? Ya, kalau kalau Pak Juma ada baca ya perjumpaan Paulus kepada Yesus di tengah jalan, kan Paulus itu mengalami buta mata ya, Pak ya. Nah, ya saya percaya Pak Juma pasti ada baca Alkitab, Ya, ada baca Kisah Bible. Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22, ya. Betul. Itu. Nah, sekarang boleh tidak kita berkata bahwa Paulus menerima firman dari Yesus? Ya, boleh dikatakan. Ya. Nah, Yesus menerima firman dari mana? Dari dia sendiri. Dia itu kan firman. Dia itu kan firman, Enggak. Pak. Yesus, Pak, di dalam di dalam Yohanes 12 berkata, "Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan." Nah, sekarang Paulus menerima dari mana? Dari Yesus. Yesus menerima dari mana? Dia sendiri, itu dia sendiri, Pak. Karena dia memang firman itu, Pak. Dia firman yang tadi Pak Juma katakan itu, aku tidak berkata-kata terhadap diriku sendiri. Itu kemanusiaannya, Pak. Kemanusiaannya yang mengatakan itu. Terus kapan Yesus itu berkata bukan dari kemanusiaan? Sorry Pak, sorry. Ya, kapan Yesus berkata-kata sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia? Nah, tadi kan Pak Juma sudah mempercayakan bahwa tulisan merah itu adalah perkataan Yesus. Ya di situ, itu dia, Ya, Pak. enggak, tulisan Paulus. Yang saya maksud ini tulisan Paulus. Karena dia yang merubah wajah dunia, yang tadinya orang bertuhan itu hanya menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tiba-tiba melalui Paulus orang menyembah kepada anak Maria bernama Yesus. Nah, pertanyaannya, Paulus ini menerima firman dari mana? Dari Yesus itu sendiri, Pak. Dari Yesus sendiri. Dan Yesus, Pak, ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel, dia katakan segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Semua firman sudah Yesus sampaikan sebelum naik ke langit. Sementara Paulus belum menulis pada saat itu. Paulus menulis diawali dari tahun 52 Masehi. Nah, siapa yang berfirman kepada Paulus? Sedangkan segala firman yang menjadi jatah Yesus, Yesus telah sampaikan semuanya pada tahun 33. Jadi yang berfirman kepada Paulus di tahun 52 itu siapa? Ya, itulah yang saya bilang tadi itu, Pak. Ya, firman itu tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap sama, nggak ada perubahan. Walaupun tadi Pak Juma bilang ada perubahan terjemahan. Tapi apanya Paulus yang sama? Ya, firman itu, Pak. Firman itu. Firman. Yesus itu. Iya. Oke, baik. Dia tetap. Oke, kita minta pertanggungjawaban abang ini untuk membuktikan itu. Adakah kemudian Yesus berkata di dalam ucapan Yesus di tengah-tengah Bani Israel sebelum berkata kepada Paulus, akulah Tuhan yang kau aniaya. Akulah Alfa dan Omega.
Akulah Yesus, bintang timur. Ada nggak Yesus pernah berkata di tengah-tengah Bani Israel pada tahun 33? Tapi dia berkata, akulah raja. Beda lagi itu. Beda lagi. Ini yang saya tanya, ketika Paulus kemudian berkata bahwa akulah Yesus yang kau aniaya. Pernah nggak Yesus mengucapkan ucapan ini sebelum dia terangkat ke langit? Kalau kita mau, saya pun lupa sedikit Pak ya. Saya nggak terlalu hafal ya. Saya tidak terlalu hafal. Tapi pada saat Paulus itu berjumpa kepada Yesus, Yesus mengatakan apa? Saulus. Dan Saulus itu adalah namanya Paulus sebelum dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dia bilang, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Itu firman baru berarti Pak. Berarti itu firman baru. Karena sebelum Yesus terangkat ke langit, semua firman telah Yesus sampaikan ke muridnya. Dan di antara semua firman itu tidak ada berbunyi, Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Enggak ada. Jadi ini firman baru. Padahal Yesus sudah mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Berarti yang datang kepada Paulus ini firman baru. Itu kan perkataannya sebagai manusia itu Pak. Jadi, nggak mungkin pada saat Yesus itu berjumpa dengan Saulus, dengan Paulus, nggak mungkin dia berkata, ya dia mau mengatakan apa? Ya selain menggunakan kosakata manusia, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah itu, Yesus berkata begitu manusia. Sebagai apa? Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Nah itu dia Pak. Disitulah kita boleh tahu ya. Di situ kita boleh tahu bahwa dia itu, walaupun dia sudah terangkat, katanya lah ya menurut Alkitab, menurut Bible itu dia sudah terangkat. Tapi pada saat zaman penganiayaan itu datang, dia hadir di situ. Jadi ya dia memang benar yang sering dikatakan apa? Dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan dan dia adalah yang akhir. Nah, betapa berkuasanya Yesus itu. Itu menurut. Sekarang yang saya tanya, yang berkata kepada Paulus ini manusia Yesus atau siapa? Ya, karena dia datang ke dunia, karena dia berbicara kepada manusia, ya di manusia Pak. Jadi manusialah, jadi manusia. Enggak, maksud saya gini. Apakah yang berbicara kepada Paulus ini Yesus? Sudah pasti Dari Yesus. mana Anda tahu bahwa itu Yesus? Kita buka langsung aja Pak, Bible-nya Pak. Ya, Kisah Para Rasul 9 nomor 5. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dari mana Bapak tahu bahwa ini yang berbicara kepada Paulus ini adalah Yesus? Pertanyaannya menjebak gitu. Itu menjebak itu Pak, menjebak. Ya, kan Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Itu nasihat Yesus kepada muridnya. Nah, ternyata ada oknum makhluk halus yang datang kepada Paulus mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, dari mana saudara tahu bahwa itu adalah Yesus? Nah, oke lah. Itu terpulang kepada kesaksian beliau, Pak. Kesaksian dari si Saulus ini sebelum dia bertobat menjadi Paulus. Ya, saya tahu, saya paham. Itu kesaksian Paulus. Pertanyaan saya, dari mana kemudian saudara Kristen menerima bulat-bulat bahwa itu adalah Yesus?
Kan itu tadi Pak saya bilang, dia kan tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Jadi dia itu nggak berubah. Yesus ketika datang kepada muridnya Pak, itu lengkap dengan jasad. Yang datang kepada Paulus ini hanya suara yang mengaku Yesus. Dari mana Bapak mendapat kesimpulan yang datang kepada Paulus yang hanya berupa suara ini, itu betul-betul adalah Yesus anak Maria? Karena Pak, karena memang di zaman itu, ya karena di zaman itu pengikut-pengikut Yesus itu mengalami aniaya Pak. Salah satu yang menganiaya ialah si Paulus ini. Dulu dia menganiaya murid-murid Yesus, pengikut Yesus sebelum dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi Kenapa dia nggak datang Pak? Kenapa dia tidak datang aja kepada murid-muridnya yang dengan setia bersama selama 33 tahun? Kenapa dia harus datang kepada penganiaya? Nah, disitulah kemahakuasaannya Pak. Hah? Disitulah kemahakuasaannya. Oke, Iya, bagus. Yesus itu Jawaban yang boleh bagus. Ya, Oke, saya terima. Itu adalah kemahakuasaan menurut saudara. Sekarang menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat ke langit siapa Pak? Sorry Pak, diulang lagi Pak. Ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. 1. Yohanes 16, memang betul apa yang kalian katakan ini. Adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain tidak akan datang kepadamu. Jadi yang datang setelah aku pergi adalah penolong lain. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus berdasarkan Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 dan Yohanes 14 nomor 16, yang datang setelah Yesus menurut Yesus itu siapa? Yesus atau penolong lain? Ya kalau kita mengikuti yang tertulis dalam Bible itu Pak, ya itu adalah Roh Kudus. Dia akan memberikan penolong. Oke. Penolong itu Roh Kudus. Baik, yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus di Pulau Patmos itu siapa? Di Pulau Patmos itu di mana? Yang datang kepada Paulus di padang gurun itu siapa? Di ayat berapa itu Pak? Di kitab mana? Kisah Para Rasul 9 yang tadi. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu Pak? Itu di yang berkata tengah-tengah perjalanan itu Pak. Di tengah-tengah perjalanan. Ketika ke Damsik. Iya, ke Damsik Pak. Itu siapa itu yang datang itu? Ya Yesus itu Pak. Menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat itu siapa? Roh Kudus. Iya, Roh Kudus. Roh Kudus kan? Nah, sementara yang datang kepada Paulus itu justru mengaku Yesus. Kalau itu betul-betul Yesus yang datang, berarti Yesus bohong. Betul? Kan Yesus mengatakan, yang datang setelahku. Yesus berkata, yang datang setelah aku pergi, Yesus atau Roh Kudus? Ya, memang dia mengatakan hal itu Pak. Pada saat dia meninggalkan murid-muridnya, dia mengatakan hal itu. Tapi yang datang adalah Roh Kudus. Ya. Oke. Berarti setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang adalah Roh Kudus. Nah, faktanya yang datang kepada Paulus ada makhluk halus mengaku Yesus. Itu siapa? Kalau ada panggilan masuk, silahkan diangkat. Ya itu pribadinya, Pak. Pak. Itu sama. Yesus berkata, dengar Pak, Yesus berkata, yang datang setelah dia itu ada dua. Dua yang datang setelah dia terangkat ke langit. Yang pertama adalah penolong lain, yaitu Roh Kudus. Yang kedua adalah Yesus palsu, yaitu penyesat yang memakai namanya.
Setuju kita? Menurut Yesus. Oke lah Pak, saya ini dulu. Next time nanti kita bisa berbincang lagi Pak. Oke. Baik. Ya, hello. Iya. Iya, silakan Pak, silakan. Yang pasti yang harus Anda renungkan setelah ini adalah sebelum Yesus terangkat ke langit, ada dua oknum yang datang setelahnya menurut Yesus yang dia nubuatkan. Yang pertama adalah penolong lain, yaitu Roh Kudus. Yang kedua adalah penyesat yang memakai nama Yesus. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus ini Roh Kudus atau oknum yang ngaku memakai nama Yesus. Nah, itulah Anda pikirkan. Itulah yang membuahkan 13 buku yang menjadikan separuh dari isi bumi menjadi karisteng. Akulah Yesus yang kau aniaya Cahayu. Tek. Ya, ini ada Ruli, selamat malam. Tapi kayaknya oleng itu detik-detik terakhir tadi itu Banyu mah oleng, dia bingung dia menjawabnya. Dia mau ngaku malu, dia mau menjawab nggak ada jawaban. Ya terpaksa izin turun dulu gitu. Maafkan aku bro, aku hanya menyampaikan kebenaran Al-Quran saya. Ya, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. Saya hanya menyampaikan Al-Quran. Jadi kalau saudara mengatakan kenapa bahas Bible, enggak, saya membahas Al-Quran saya untuk membenarkan kemudian meyakinkan saya kepada Al-Quran saya bahwa ada sekelompok orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri dan mengatakan itu dari Allah. Maka saya menguji kemudian. Salam kenal. Iya, saya salam kenal. dari Solo. Moderator, Ya, saya dari Jambi. Sabar, tunggu dulu Iya, sampai saya dari guru Jambi, udah selesai ngomong ya. Usia saya 27 tahun. Akang kasih saya Istri moderator 5. Akang. Warna kesukaan, pakaian warna kesukaan warna hitam. Celana merek Lois. Dah, kasih. Kemudian kita melihat Yesus berkata yang datang setelahku ada dua. Lukas 21:68, penyesat yang memakai namaku dan berkata akulah dia. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Bahwa ada Yesus palsu dan nabi palsu. Kemudian yang kedua yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Nah, sekarang pertanyaannya, roh kebenaran ini adalah Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus siapa? Yang mana di antara keduanya ini yang datang kepada Paulus nih? Yang mana yang datang? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Penyesat. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kan gitu. Dia akan memuliakan aku, akan gitu ya. Sedangkan makhluk yang datang kepada Paulus mengajarkan Paulus berkata Yesus adalah orang yang mati tergantung secara terkutuk di atas tiang salib. Apakah itu memuliakan? Seluruh dosa-dosa di atas muka bumi ini yang dilakukan oleh orang Kristen ditanggung oleh Yesus. Apakah itu memuliakan? Tidak. Enggak. Makhluk ini mengajarkan Paulus untuk mengatakan bahwa hukum Taurat yang tadinya dia taati menjadi sampah. Apakah itu baik? Tidak.
Katanya yang datang setelah Yesus menurut Yesus akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu. Segala sesuatunya tentang kebenaran, tentang hukum-hukum. Nah sekarang kalau ditanya Paulus, ya paman, apa yang nak ajarkan kau itu makhluk yang datang ke kamu mengaku Yesus tentang harta warisan, tentang pembagian waris, tentang syarat sah nikah, tentang haram halalnya, hukum-hukum Tuhan untuk dijalankan. Aku mau istriku mau melahirkan laki-laki. Cocok namanya siapa? Jadi teman-teman, ini PR besar buat saudara-saudara kita Kristen. Karena harus diselesaikan itu, harus diselesaikan. Sayangnya tadi teman kita ini turun. Padahal ini adalah hal yang penting. Yang datang kepada Paulus ini, apakah benar Yesus asli? Kalau Yesus asli yang datang, lalu bagaimana perkataan Yesus yang mengatakan yang datang setelahku bukan aku. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Berarti yang datang setelah Yesus adalah penolong lain. Sedangkan yang datang kepada Paulus tentang Yesus itu sendiri. Ini kalau ada saudara Kristen yang bisa menjelaskan ini silakan. Ya, ini ada penyebar berita baik. Apa penyebar berita bohong nih? Salam, selamat malam Bang. Penyebar berita baik. Penyebar berita baik. Dibuka mute-nya Bang. Buka. Nih, saya udang buka. Ayo Bang. Penyebar berita. Kalau nggak bicara di bawah aja ya Bang ya. Ini ada banyak bicara selamat malam. Banyak bicara. Pada diam, minta naik pada diam. Moderator di ini dong, di sortir tuh. Apa Bang? Ya, Muslim apa Kristen Bang? Kristen. Oh, silakan. Mau diskusi atau mau apa Bang? Mau bertanya doang atau mau ditanya? Apa mau Abang? Hah? Mau saya? Hah? Awas cek paling beget nah. Ngeri kali lah. Kami takut Bang, mau diskusi silakan. Iya, siapa yang datang kepada Paulus mengaku akulah Yesus? Itu siapa? Dan siapa yang datang kepada kau tentang si Paulus? Oh, lain nih. Ini Gurunda. Si Kucu. Aku hafal Gurunda. Jangan Gurunda. Wah, downgrade. Coba kalau nggak percaya gini, banyak bicara, masih monitor nggak? Ada apa? Oke, tolong jelaskan kenapa aku sampai di komal yang berbahagia ini. Coba jelaskan bagaimana mungkin aku bisa berada di komal yang sangat bahagia ini. Coba jelaskan. Dari mana kamu bahagia? Kamu sendiri mengatakan kamu bahagia. Justru dengan diangkatnya Presiden Prabowo sebagai Presiden Indonesia, maka saya sangat berbahagia dengan keadaan ini. Prabowo yang naik, kenapa kamu bahagia? Itulah kenapa Yesus memberitakan kebenaran di antara umat Yahudi. Kenapa kamu bicara Yahudi? Kamu masih di Indonesia. Nah tuh, Gurunda, lanjut Gurunda. Mau lanjut Gurunda? Enggak. Turunin aja, kayaknya nggak ngerti bahasa Indonesia. Tengklek ini otaknya ini. Iya dibilangin kok. Gitu mau ditanggapi sama Gurunda. Bah, jangan. Ini namanya jual beli tomat. Mengerikan juga. Oh iya, namanya jual beli, betul. Oleng bener itu tadi. Saya asik loh tadi dengerin Banyuma merunut satu persatu per adegan ya. Adegannya Yohanes 14 berapa tadi? 12, adegan Yohanes 17:8,
Terus adegannya ke Paulus waktu dibutakan matanya itu, adegannya kan di situ kembali lagi akhirnya dia bingung ya juga ya. Kan Yesus sudah memberikan segala firman yang diterima telah diberikan semuanya kan gitu ya. Nah, tiba-tiba Paulus kok menerima firman lagi gitu dari Yesus. Nah, bingung lagi itu. Terus dibalik lagi Yesus kan menerima firman. Terus Paulus menerima firman dari siapa? Dari Yesus. Adegannya di situ perlu diputar akhirnya akalnya masuk, terhubung karena imannya lebih kuat, artinya akal sehatnya mati ditabrak oleh imannya. Untuk supaya mengobati dirinya supaya tidak terlalu sakit, pura-pura menerima telepon, minta izin pamit dulu. Next kita lanjut. Kan itu jawabannya ya Banyuma ya? Iya betul. Iya, hebat ilmunya Banyuma di situ. Salut gua bener. Kali ini gua ada ilmu di situ. Catat itu teman-teman, catat. Ulangi Bang Andi, ulang Bang Andi. diulang ya. Ini ada Lenti sama Pan, Muslim apa Kristen? Lenti, Pan. Lenti, Pan, Muslim apa Kristen? Lenti, Pan, moderator sikat. Naikin yang ini aja, oten yang jelas. Jadi saya ulang ya teman-teman, catat nih. Ini ilmu yang sangat bermanfaat buat Anda sebagai pemula dalam diskusi lintas agama. Jadi menurut dia gitu ya, Paulus itu menerima firman dari Yesus. Tapi kenyataannya data yang diberikan oleh Bang Juma, Yohanes 14:12, Yohanes 17:8, Yesus itu menerima firman dari Bapa. Ya, terus kemudian tiba-tiba di abad berikutnya Yesus sudah nggak ada di muka bumi. Paulus merasa dia menerima firman dari Yesus, sedangkan Yesus sudah memberikan semuanya firman itu waktu dia hidup. Nah di sini mulai diputar. Jadi adegannya bagus banget dijadiin sinetron ini. Kira-kira pemeran utamanya ini akan menjadi bumerang gitu loh. Jadi salah sutradara ini nggak bisa dijadikan pemeran utama. Kenapa? Pemeran utamanya biasanya kan bahagia di akhir cerita. Kalau ini pemeran utamanya menderita di akhir sesi. Kenapa demikian? Karena akalnya masuk, imannya kuat. Artinya apa? Lebih baik saya beriman begini daripada saya berakal sehat. Salah satu tujuannya atau solusinya adalah ya minta tolong saya pamit mundur dulu, ada telepon. Next kita lanjut lagi. Kesimpulannya akal sehat mati karena iman. Mantap adegannya Banyuma. Top Marco top. Iya. Jadi apa judul filmnya? Tuhan yang tertukar. Bukan firman yang tertukar. Oh, firman yang tertukar. Bang Zuma nggak ngerti itu. Bang Zuma itu nggak bisa baca satu-satu gitu, harus dibaca keseluruhan. Biarin aja. Saya nggak mau baca kejadian sampai Wahyu. Harus pedikop dari kejadian sampai Wahyu. Hendra, Muslim apa Kristen Hendra? Walah. Tapi saya udah lama diskusi loh, saya kepikiran loh ini kok. Iya benar juga ya. Apa yang benar Bang Andi? Diulang juga. Benarnya adalah bahwa Yesus kan waktu hidup sudah memberikan firman itu yang diterima oleh Bapaknya, sudah diberikan semua. Dan mereka menerimanya dan mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan kan gitu. Nah, dilinya di situ. Nah, setelah Yesus nggak ada di muka bumi, tiba-tiba ada orang berjalan ke Damsyik dengan misi penganiayaan, dibutakan rebah ke tanah, kemudian mendengarkan suara, "Akulah Yesus." Nah, mereka menerima firman katanya di situ. Nah, yang benar yang mana? Yesus yang berbohong sudah memberikan semuanya, atau masih ada? Kok masih ada lagi yang orang menerima dari Yesus? Kesimpulannya adalah ada orang menjual-jual nama Yesus padahal bukan Yesus yang sebenarnya.
Sebagaimana tadi yang diterangkan dari awal bahwa iblis itu menyesatkan manusia. Saya kan dengar juga itu Bang Nyawa. Dia akui sendiri bahwa iblis menyesatkan manusia. Gitu. Ya, iblis tidak akan pernah tinggal diam. Ya. Iblis akan terus berkarya. Nah, kira-kira iblis ini berkarya di mana setelah ada ajaran yang menjual penyaliban? Ayo. Untuk menyesatkan manusia bahwa makhluk ini adalah Tuhan. Itu. Iya. Siapa di antara kita yang nyembah kepada iblis? Aduh, parah ini teman-teman. Ajaran Paulus dengan Kristennya ini yang mempertuhankan. Ini ada Ito. Ya Bu Rama jangan disimpulkan, analisa aja. Ini namanya reaksi atas yang tadi. Kita jangan menyimpulkan gitu loh. Ito. Aku bilang ya itu toh lain itu. 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 Ala itu. Ngomong dong itu. Oh itu. Itu. Ya, halo, assalamualaikum. Itu Muslim apa Kristen? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim, alhamdulillahirobbilalamin. Ada yang mau disampaikan Bang? Cuman mau bilang semangat buat upload Islam. Terima kasih. Makasih Abang Ito. Salam sama Bang Juma semua. Siap. Manado, Bang. Manado, Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator gimana? Orang belum selesai. Kejam kali. Ya ini Edison. Bang Jogi santai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang dari Palembang. Ya. Salam kenal Bang Edi. Iya. Ini saya mau tanya sama Bang Hendy. Ya. Ini untuk api Palembang udah ada belum Bang? Insya Allah kedepannya ada Bang. Kalau teman-teman Palembang berkumpul 10-20 orang, ya bentuklah di sana Bang. Kita rencana memang di Palembang harus ada Sumatera Selatan. Itu Bang. Oh iya, soalnya saya cari-cari ini belum ada nih untuk Palembang. Sebenarnya sudah 1-2 orang ada tapi belum berkumpul, belum ketemu ide itu. Segera konsolidasi ya Bang ya. Oke. Oke Bang, makasih Bang. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi caranya tuh cari teman-teman yang ingin jadi pembina, jadi penasehat, ketua, sekretaris, wakil, bendahara. Kalau ini semua sudah ada, segera laporkan ke sekretaris umum pusat untuk mengevaluasi. Kalau sudah lolos evaluasi, ya layak kemudian, maka akan dikeluarkan SK kepengurusan. Seperti itu. Begitu juga berlaku kepada wilayah-wilayah yang lain. Di provinsi, ibu kota provinsi, kabupaten, kecamatan. Bagi sahabat yang ingin kemudian berorganisasi ya dalam membina ukhuwah Islamiyah untuk membentengi umat Islam dari rongrongan pendangkalan akidah dari para misionaris, ayo mari bersatu dalam wadah api apologet Islam Indonesia. Jangan sendiri, kita harus berjamaah supaya kita kuat. Tujuan berdirinya api ini adalah untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia, apapun pekerjaannya, apapun strata pendidikannya, apapun sukunya, apapun bahasanya, dimanapun dia tinggal. Apologet Islam Indonesia sebagai wadah pemersatu. Visi misinya diantaranya menghalau gerakan pemurtadan, menghalau gerakan pendangkalan akidah, menanamkan lebih dini pengajaran lintas agama terhadap anak-anak Islam untuk menyadari bahwa pembeda antara kita dengan agama Kristen khususnya itu adalah tentang akidah, tentang kitab suci dan tentang Tuhan hal ini. Nah, untuk itu kemudian ayo mari teman-teman, kami Apologet Islam Indonesia membuka diri sepenuhnya untuk
abang-abang semuanya, sahabat-sahabat semuanya untuk bergabung bersama dengan kami. Demikian. Ya, buat teman-teman yang di bawah, ayo dukung dan masuk mendaftar jadi anggota API ya, biar kita makin kuat ya. Semakin banyak yang daftar akan semakin kuat ya. Oke, ini ada banyak bicara sama Bumi Dewa, Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya Bang. Enggak, kau dengar tadi aku udah naik apa yang kau bilang? Apa pula kau banyak bicara? Naik kau lagi sini. Oh ini masih itu, kau dinaikin lagi sih banyak bicara. Coba Si kasih Ontoho kesempatan dia ngomong. Dia mau ngomong apa dia? Ya silahkan banyak bicara ngomong. Apa yang mau kau ngomongkan Juma sama saya? Ngomong aja kau. Aduh. Oke. Saya hanya ingin mengatakan begini. Kalau Yesus itu tidak diberi kuasa, apakah dia berkuasa? Kalau kau tidak diberi kekuasaan, apakah bisa berbicara di sini? Jorok kali mulutmu kawan. Oh, ngapain kau bahas-bahas kayak gitu-gitu? Orang lagi cerita apa kok bahas comberan, gimana sih? Ku balikkan dulu sama omonganmu sendiri yang telah kau ucapkan. Kalau Yesus tidak diberi kuasa, apakah dia berkuasa? Itu loh pertanyaan saya. Kok jadinya saya? Emang saya pernah berkata aku telah diberi kuasa di bumi? Memang otaknya sudah miring. Tak miring dia itu. Itu Bumi. Silakan Bumi. Bumi. Bumi pun tertidur. Basuki, selamat malam. Selamat malam. Karesteng bang. Islam. Oh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apa disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ini buat Bang Juma. Semuanya. Iya Bang. Makasih. Ini dari Sumatera ini. Di mana Bang? Kami di Tapanuli Selatan ini, Utara Jatimbi. Oh, Tapanuli Selatan. Iya. Berarti Sumatera ya, Sumatera Selatan ya. Sumatera Utara. Bukan Bang, Sumatera Utara. Penggemar apa ini? Penggemar udah lama ini. Saya mau nanya Pak Basuki gimana kabarnya Bang Juma di sana? Lebih parah lagi. Waktu di atas sana pun aku ya semana ingin sana jauh tapi enggak nanya baik-baik saya. Gimana kabarnya Bang Juma di Tapanuli? Oh, baiklah. Mantap. Baik. Tapi ini Bang, aku ingin cerita ini Bang. Aku dari dulu senang dengar debat ini. Karena cerita dari orang tua saya dulu pun mualaf. Masya Allah. Iya sampai meninggal alhamdulillah udah Muslim. Ceritanya, kutanya dia menjadi Kristen di apa Bang? Didatangi misionaris itu memang. Karena bapakku petani itu dibantu nyangkul gitu loh. Ya dikasih modal. Nah iya akhirnya dia ikut ke Kristen gitu kan. Alhamdulillah sampai meninggal udah apa ya keadaan Islam. Iya. Makanya aku seneng kali nih debat kayak gini gitu. Ya, Masya Allah. Tapi ada lagi nih kakak saya yang masih Kristen ini. Kakak kandung? Kakak kandung ya. Diajak aja diskusi pelan-pelan Bang. Yang ikut istri tapi istrinya semalam meninggal baru 40 hari kan. Meninggal dalam keadaan Kristen. Kristennya karena ngikut istri kan. Oh iya. Jadi istrinya udah meninggal semalam ibuku suruh udahlah kembali lagi tapi dia masih apa ya berpikir-pikir mungkin.
Iya, iya. Ya udah gitu aja Bang. Semua Ya, Bang Basuki. semangat terus. Jangan pantang menyerah. Makasih Bang. Ya, salam dari Taparuli buat semua apologet. Baik. Sehat selalu. Ya, salam sama keluarga ya Bang ya. Yo. Sama orang tua. Oke, baik. Oh iya Gurunda, ini juga nih Bang Bayu Andika. Tolong diturunkan ya host. Ya siap. Bang Bayu Andika. Kebetulan kan beliau ini di Sulawesi. Ibunya ini masih Kristen Gurunda. Nah insya Allah tahun sekarang beliau mau pulang ke Medan. Ingin sekali mensahadatkan ibundanya katanya Gurunda. Beliau tadi curhat. Gitu ya Bang Bayu? Ibunya di Sulawesi, terus Iya, Bang Bayu mau ibunya pulang di Medan. ke Sumatera. Ibunya di Sumatera, kebalik dulu. Insya Allah akhir tahun kalau Allah memberi izin mau pulang jemput orang tua bawa ke sini, mudah-mudahan bisa ikut syahadat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Orang tua di mana? Di Sumatera? Iya, di Tebing Tinggi Bang. Oh, iya, iya. Tebing Tinggi. Oke. Mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan. Amin, amin. Doanya diijabah, amin. Amin ya Allah. Salah agama. Naik Bang. Naik sini Bang. Naiklah. Ya dijabak teman-teman. Lu butung. Naik Bang. Sini Bang. Saya mau belajar sama Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Bang, pertama saya Indra Bang Zuma dari Jogja. Jadi gini Bang Zuma, sekarang tuh lagi marak permurtatan terutama di teman-teman saya, dan saya juga pernah dikirimin salah satu folder dari misionaris itu berisi tentang Di wilayah mana Bang? di Jogja Bang. Jogja. Itu saya dikirimin folder isinya tuh kayak penghinaan terhadap Rasulullah. Itu kayak dia kasih saya folder tuh tentang bahwa ajaran Rasulullah itu fiktif. Al-Quran itu menjiplak Alkitab dan sebagainya. Jadi di sini saya ingin apa ya? Ingin ngomong sama Bang Zuma bagaimana caranya supaya pemurtadan ini tidak meluas Bang Zuma. Karena mereka itu memakai kayak atribut keislaman untuk menyebarkan itu Bang Zuma. Nah itu dia makanya kita harus membentuk tim API di setiap provinsi, kabupaten, kecamatan. Nanti dari API yang akan melakukan sosialisasi ke masjid-masjid terkait dengan pendangkalan akidah yang dilakukan oleh misionaris yang tampil ke Islam-Islaman gitu loh. Karena memang kita lagi diserang oleh gerakan pemurtadan. Maka umat Islam ini tadinya tidur panjang. Tak ada yang pernah memperhatikan tentang gerakan-gerakan agama tersebut untuk Islam. Mereka mendirikan perguruan tinggi. Mereka belajar tentang Islamologi. Coba. Tidak ada perguruan Islam di Indonesia ini yang belajar tentang Kristenisasi. Tidak ada itu. Jadi saatnya lah sekarang kita bangun bahu-membahu kemudian untuk satukan tekad menghalau gerakan pemurtadan. Dengan cara apa? Dengan cara kita membentuk satu wadah di tempat kita masing-masing untuk bagaimana melakukan konsolidasi dengan teman-teman yang ada di sana, baik itu aparat, baik itu pemerintah setempat, tokoh-tokoh masyarakat, untuk melakukan sosialisasi lebih awal. Ya, contoh misalnya di masjid, ya, kita adakan kajian-kajian tentang hal-hal yang bertalian dengan
perbandingan agama. Supaya ya ustadz-ustadz kita yang di masjid itu tidak melulu tentang sholat, tentang puasa. Sekali-kali bahas tentang ya, bahaya ancaman pemurtadan. Mengulas bagaimana cara menangkis ya pemurtadan yang terjadi di sekitar kita. Begitu. Bagaimana mengenal tanda-tanda misionaris yang berpura-pura jadi Islam. Gimana cara kemudian menangkal semua gerakan-gerakan mereka. Nah itu harus disosialisasikan. Tidak bisa orang per orang. Harus kita itu berjamaah untuk mengajarkan ini kepada umat. Meski banyak rintangan. Termasuk kita dibenci, kita diasingkan, kita dimusuhi oleh ya bisa jadi orang keluarga kita, lingkungan kita. Tapi karena tujuan kita adalah baik, ya, menghindarkan umat Islam dari gerakan pemurtadan yang misionaris lakukan, maka insya Allah itu akan dipermudah oleh Allah. Yang penting tujuan kita itu tulus, niatnya kita itu betul-betul ya karena Allah, kan gitu ya. Kayak kemarin ya Gurunda yang di masjid Cibubur itu ya Gurunda. Kayak di Cibubur itu bagus. Jadi kita diundang, ibu-ibu majelis taklim itu hadir di sana. Kita diundang di sana memberi kajian, kita beri pembekalan kepada mereka. Ini loh yang ibu-ibu harus lakukan untuk kemudian menghalau gerakan pemurtadan yang terjadi di sekeliling kita, yang mana sasaran mereka itu adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil jadi sasaran mereka. Walaupun ada mahasiswa, ada SMP, SMA, tapi kebanyakan itu anak-anak kecil di otaknya itu sudah diracuni dengan lagu-lagu rohani milik mereka gitu loh. Bang Zuma izin? Ya. Saya itu memang pernah tinggal di perumahan Katolik, ikut saudara saya yang Katolik. Nah, jadi saya itu sempat nauzubillah hampir murtad Bang Zuma, hampir. Dikarenakan saya itu gejolak di hati saya Bang Zuma. Bahwasanya saya itu di Islam kok nggak bisa ya berdoa nggak pernah dikabulin, makanya saya bergejolak. Tapi saya tidak langsung murtad Bang Zuma. Terus saya mencoba, kalau semasa agama ini benar, saya mau belajar. Saya rela beli Alkitab, beli buku-buku lah, kayak Salam Maria tuh. Tapi saya mikir Bang Zuma, kok kalau agama ini benar, kenapa harus menyembah? Kayaknya pikiran bodoh saya, kok ada 3 Tuhan di sini? Kok kita harus memintanya ke Bunda Maria? Bunda Maria ini punya kuasa apa gitu loh. Dan alhamdulillah sekali saya dapat seorang guru yang bisa meluruskan saya untuk tidak murtad. Dan saya sekarang ingin belajar, saya ingin sekali belajar melewati APPI ini supaya saya lebih meningkatkan akidah saya untuk tidak kembali ke pikiran bodoh seperti itu Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Iya, luar biasa itu Bang. Di Surabaya ya? Saya di Jogja Bang Zuma. Jogja. Ayo. Kalimantan Geografinya yang benar, ayo. Kalimantan Selatan, akhi. Kita sudah ada, kalau di Kalimantan Selatan sudah ada Bang tim kita di sana. Daerah Jawa itu Daeng, Gurunda daerah Jawa. Jogja, oke. Dekat dengan saya Gurunda. Itu ada sekretaris kita di sana Bang. Jawa Tengah. Ayolah. Saya di Sleman Bang. Di Sleman? Iya. Oh, saya di Mojokerto. Saya Jawa Timur. Kayaknya saya asli Madiun, tapi saya tinggal di Jogja karena kuliah dan kerja di sini. Oh, saya kerjanya di Madiun malahan sekarang. Ya saya Madiun, Jawa Madiun Kabupaten Bang. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti gini, nanti DM aja nanti kalau memang ada gerakan itu kita bantu nanti. Di Jogja itu ada orang kita juga. Baik Bang. Jadi saya lanjut Gurunda. Pokoknya di setiap kota di Indonesia ini harus kita bentuk API, itu aja intinya. Karena satu-satunya yayasan yang konsentrasinya menghalau gerakan pemurtadan ya cuman API gitu loh. Betul. Banyak yang pengelola-pengelola yang kemudian pembinaan mu'alaf, tetapi mereka offline. Kalau di sosmed ini alhamdulillah
orang lebih banyak mengenal apologet Islam Indonesia karena kita kerja nyata gitu. Nyata di sosmed dan juga di offline. Kenapa kita tidak nyata di offline banyak? Karena memang kita belum terlalu banyak di wilayah-wilayah. Wilayah kita baru berapa deh yang buka? Dinda Riansa? 18? 12. Baru 12. Nah, sedangkan harapan kita di wilayah provinsi, kemudian kabupaten, lalu kecamatan. Itu yang kita harapkan. Jadi teman-teman ayo silakan kita bangun kebersamaan di bawah payung API. Yayasan kita ini adalah yayasan yang resmi dari pemerintah, ada izin dari pemerintah, ya dari hukum dan HAM-nya ada lengkap semuanya. Jadi teman-teman yang mau kemudian ikut silakan. Ini caranya daftar gimana, Dek? Ardiansa. Siap, Gurunda. Jadi kami API itu ada aplikasi, teman-teman. Aplikasinya namanya Apologet Islam Indonesia. Diketik aja di Play Store gitu kan. Nah, itu nanti silakan di-download. Setelah di-download, di situ akan ada apa namanya? Langsung pendaftarannya di situ, Gurunda. Langsung diisi di situ, Gurunda. Ya, nanti yang mengurus itu insya Allah, nah itu tuh. Itu. Ini gambarnya kayak gini. Satria tuh. Apologet Islam Indonesia ini di Play Store ya. Tapi kalau yang HP-nya pakai ini belum bisa ya, pakai apa? iPhone ya, Bang Ardi. Kalau yang kalau HP-nya yang monoponik itu belum bisa. Android doang kan? Android. Tapi kalau di iPhone saya belum nyoba ya. Atau gini aja, Kang Satria belikan saya iPhone, saya coba dulu gimana? Bang Andi gas. Bang Andi, kirim nomor rekening. Bercanda ya. Ya gitulah intinya Bang. Ya di download gitu Gurunda. Lanjut. Bang, satu lagi ya Bang, izin Bang. Ya. Sekali lagi Bang. Tanggapan Bang Zuma mengenai para Kristen yang live dengan menggunakan atribut Islam lalu menghujat Islam. Saya pernah itu ya sakit hati lah Bang kalau kita dihina, Nabi kita dihina, agama Al-Quran kita dihina, bahkan dijak-injak. Itu mereka itu sesuai hukum pun kena Bang Zuma. Kenapa hukum di Indonesia kok nggak bisa menangkap mereka? Bahwasanya orang yang sudah punya agama itu tidak boleh didoktrinisasi sesuai Undang-Undang PNPS tahun 65. Menurut Bang Zuma bagaimana mengatasi mereka yang menghujat Islam dengan menggunakan atribut Islam untuk memurtadkan orang, yang salah satunya mencomot satu ayat Quran yang dibuat jelek untuk bagi mereka. Ya, itulah yang menjadi akar permasalahan yang muncul di dunia apologet ini ya. Sekaligus sebagai latar belakang kita berupaya membentuk wadah apologet Islam Indonesia ini. Karena banyaknya penghujat Islam. Maka karena kita ini negara hukum, untuk kemudian melakukan tindakan ini sifatnya melanggar hukum, itu tidak ada upaya kita. Maka satu-satunya adalah kita membentuk wadah untuk memberikan jawaban terhadap hujatan dan penistaan mereka terhadap Islam. Paling tidak ketika gaungan API ini menyeluruh di Indonesia, ada orang ragu tentang Islam, mereka akan melirik API. Apa yang API sampaikan terkait dengan tuduhan, hujatan, penistaan orang-orang kafir terhadap Islam. Nah, maka mereka akan melihat, oh ini diskusi tentang ketuhanan. Islam ditanya tentang Tuhan, Islam menjelaskan. Giliran Kristen ditanya tentang Tuhan, yang tadinya katanya 1 tapi ternyata 3. Begitu. Nah, akhirnya akidah umat akan semakin terbinah kemudian. Dan pendangkalan akidah itu bisa kita hindari. Nah, yang terjadi hari ini adalah seperti si CP, Agatha, Bom, Widara, RK, Sofiatul, Saipudin Ibrahim, Rudi Yohanes, kemudian siapa lagi yang gemar sekali kemudian
membahas Al-Quran, tapi dasar disiplin Al-Quran tidak dikuasai. Ya, sehingga yang mereka jelaskan hanyalah tafsiran berdasarkan rasa bahasa Indonesia yang mereka punya. Mereka memaknai Al-Quran dengan terjemahan, mereka memaknai hadis dengan terjemahan. Mereka nggak paham sanad, mereka nggak paham kemudian asbabul wurud dan seterusnya. Sedangkan kami Apologet Indonesia ini memahami Bible berdasarkan mereka pahami. Bagaimana cara orang Kristen memahami Bible-nya? Akal terhadap terjemahan, bukan berdasarkan disiplin ilmu, tetapi hanya pengakuan dogma doktrin. Sedangkan pembedanya adalah saudara kita Kristen hanya mendengarkan dogma doktrin. Kalau kita apologet Islam, kita gunakan akal menelaah isi Bible itu. Makanya mereka lebih lebih banyak belajar sih sebenarnya dari apologet Islam tentang Bible. Karena kalau pendetanya kayaknya nggak ada deh, nggak banyak di antara mereka yang belajar, yang diajarin maksudnya. Di khotbah iya, tapi diajarin tentang Bible itu kurasa jarang. Nah, sedangkan kalau mereka diskusi dengan kita, ya mereka lebih banyak dapat materi dari kita. Gitu Bang. Baik Bang Zuma dan kawan-kawan semuanya, terima kasih. Semoga dengan adanya API ini dan diskusi macam seperti ini lebih meningkatkan lagi akidah saya dan keislaman saya dan keislaman teman-teman semua. Dan saya berharap Islam harus bersatu untuk memerangi trik permurtadan dan sebagainya. Nah, itu maksud saya itu. Memerangi aksi-aksi pemurtadan, memerangi misionaris, memerangi gerakan pendangkalan akidah, memerangi orang-orang yang mendekati anak-anak kecil Islam untuk dijerat masuk ke dalam agama mereka. Memerangi orang-orang yang menanamkan kemudian dari kecil simbol-simbol keagamaan di luar Islam terhadap anak-anak kecil melalui lagu rohani, melalui simbol-simbol agama mereka seperti simbol-simbol Natal, ya supaya ya itu kita sadari bahwasanya keberadaan api inilah salah satu wadah untuk kemudian membentengi anak-anak kita dari pemurtadan, gitu. Dengan adanya debat-debat, ini ada info penting nih Gerunda. Saya dapat WA dari seorang yang dapat dipercaya ya, dari orang pemerintahan, tapi nggak bisa saya sebutin namanya. Ini ada manipulasi data tadi katanya Gerunda nih. Izin saya bacakan. Info pola pemurtadan hari ini, saya dapat 2 pekerjaan legalitas dokumen perkawinan muslim di mana calon mempelai prianya di KTP dan KK telah dimanipulasi atau diedit menjadi muslim mu'alaf. Setelah saya cek data siap nasionalnya, ternyata si calon suami ini seorang Kristen, dia status punya istri pula. Himbauan agar pihak terkait pernikahan muslim terutama yang ada di desa-desa harus sedetail mungkin memeriksa dokumen dan punya kemampuan untuk mengecek, mengcross-check data yang real. Data siap nasional yang sesungguhnya jangan hanya melihat fisik, persyaratan secara tulisan di kertas, tolong info disampaikan dari Komals. Siap, saya siap membantu para apologet terutama Gerunda Juma. Wassalam. Ini dari orang pemerintahan Gerunda. Baik, titip salam Kang kepada beliau. Salam hormat dari kita di sini ya. Gerunda kalau mau bikin KTP Jakarta siap juga. Iya, KTP Dubai saya belum selesai, nanti kalau udah selesai. Yang Golgota kan udah Gerunda. Iya sih. Oke. Jadi gitu ya, nipu-nipu mereka ya, nipu terus nipu. Ya itulah, coba aja lihat seorang pendeta siapa si Sukubis apa? Risuli Lubis. Risuli Kubis. Lubis. Rumah Rusuna, rumah susun. Coba aja lihat tuh. Dia masuk ke pesantren-pesantren sampai segitunya berpenampilan Islam coba. Muncul lagi sekarang ini di Indonesia tapi Injil katanya
Al-Injil tapi bahasa Arab. Aneh-aneh. Bahasa Yunani aja kalian tidak paham. Kalian pakai lagi bahasa Arab. Mau ngapain itu? Al-Injil bahasa Arab. Untuk apa coba? Untuk apa? Untuk apa? Apa tujuannya coba? Kenapa kalian tidak membentuk bahasa Yunani coba? Coba. Karena sasarannya umat Islam, makanya diarabkan. Dasar kampret. Dibikin pula kayak Quran itu. Sebelahnya Arab, sebelahnya terjemah. Ngapain nggak yang Yunani aja lo bikin kayak gitu? Ya itu dia. Kalau Al-Injil ini yang mereka sebut Al-Anjil, ini sasarannya untuk Kristen, harusnya menggunakan bahasa Yunani. Tapi karena sasarannya umat itu bukan Islam. Al-Injil tapi Al-Anjing. Karena sasarannya umat Islam, maka Alanjing ini Alanjing. Oh bukan Alanjing. Alinjil. Maka Alinjil ini menggunakan bahasa Arab karena sasaran empuknya yang ingin dimutatkan itu umat Islam awam yang tidak bisa membedakan antara Al-Quran dengan Alinjil, kalonjing. Itu Ustaz Sugi waktu ngeludahin kaosnya Sherina Wijaya Nah, itu gimana? kan enak kan? Misalnya Sugi. Biblos Evangelion, nah kan gitu bagus itu. Ustaz Sugi waktu Ngapain, ngeludahin kaosnya Sherina Wijaya gimana Ustaz Sugi? Jadi kayak gitu mau laporin kalau mau bunuh diri. Orang kau yang jadi gara-gara mau ngelapor pula, otakmu ditaruh di mana? Dia yang melanggar undang-undang kok. Iya, Orang punya mau agama ngelaporin kok pula dibawa. kan, dasar orang tak berotak, aneh. Itu kaos itu diumpetin di bawah selimutnya Uniripa. Coba bayangin kalau misalkan kita pulang, kaos itu masih ada di situ, terus diambil sama orang yang bersih-bersih, yang dikatakan misionaris itu kita loh. Soalnya itu acara Islam. Betul. Karena tidak mungkin nggak jijik kita pakai kaos kayak gitu kan. Kita tinggalin gitu aja. Waduh, bahaya itu. Bang, target dari misionaris itu pada tahun nggak tahu tahun berapa ini Indonesia harus 50-50. 50% Itu sebenarnya gini ya. Bang. Itu sudah direncanakan dari tahun 68. Masa tuanya itu 2020. Itu masa tua itu. Gagal. Tapi gagal. Kenapa mereka itu mencanangkan tahun 2020 masa tua? Karena di tahun-tahun itu antara tahun 65 sampai tahun 80-an ini Kristen lagi berbunga nih, meledak-ledaknya ini. Karena saat itu antara ex-PKI dan orang-orang etnis dari Tionghoa ini kan harus beragama itu. Nah, mereka berbondong-bondong lah masuk Kristen. Jadi di situ dia itu pongah. Ya kan, naik daun dia. Oh, jadi ini 2020 ini masa tua ini. Ternyata 2009 apologet Islam mulai bersemi. Wah, termasuk saya sama Bang Juma. Gagal kan gitu. Sakit hatiku, cita-citaku tak terkabulkan. Itu dangdut ya Gurunda? Keroncong. Keroncong. Dan mereka itu setahu saya Bang, pendanaannya itu gede loh. Besar pendanaannya. Oh besar Bang, besar dari Jerman, Australia, Belanda, itu pemasok dana besar itu. Tapi bajunya Lina Wijaya 1003, gimana itu besar kayak gitu? Ya kan di korup. Oh iya bisa jadi. Iyalah. Emang dia nggak doyan duit apa? Dedak aja doyan apalagi duit. Ini Erik Coto ini Muslim apa Kristen? Erik. Gak ada suara itu moderator.
Aduh, parah. Deda aja doyan apalagi duit. Kurunda. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu slot untuk Kristen ya, teman-teman moderator. Yang Kristen aja yang dinaikin. Itu Jatonas itu muslim apa Kristen? Ayo teman-teman Kristen naik, kita diskusi santai yuk. Pelan-pelan aja kita diskusi yuk. Mau tanya tentang Islam silakan. Mau tanya Islam sampai subuh juga boleh. Silakan. Naik. Oke. Silakan Bang. Ya, Jatonas. Jatonas. Ya, halo. Ini Kristen apa Oten, Bang? Oten waras naik maksudnya apa tuh? Ya emang yang enggak waras itu kebanyakan oten-otennya. Kalau lu waras berarti lu naik bagus. Gini. Ya, maksudnya Bang. Maksudnya itu diskusinya mari yang nyambung bahasa Indonesianya gitu loh. Percuma diskusi sama kalian. Terus kalau percuma ngapain naik ke sini? Sama kalian. Ya kalau Bang, nggak percuma. kecil suaranya kecil. Saudara Jatones. Naikkan suaranya lagi Bang. Ini kan Bang, tulisannya kan Oten waras naik. Kalau Anda nggak waras jangan naik Bang. Bodoh kalian, bodoh. Ngapain kalian urusan agama orang? Ya, karena agamamu itu racun bagi kami. Agamamu itu racun bagi kami. Paham? Kau makanlah kontrol bapak kau 7 pante. Ini kok bawa nama orang tuamu? Ajaran kasih. Keluar, jangan bawa Bible di sini Bang. Ayat Bible kau baca di sini Bang. Aduh. Tuhannya kan punya itu. Tuhannya punya itu toh. Makanya Orang yang disembah itu. Udah, jangan berbalas pantun, jangan mancing dia, jangan berbalas pantun. Kejang-kejang dia. Kejang-kejang. Saya yakin dia ini turunan PKI itu. Makanya kayak gitu dia. Ngomong asal jeplak. Yang beginian memang kan sakit hatimu. Panas kudu udah panas. Rubah dikit. Menjajah 3 abad tetap minoritas. Iya juga sih. Iya. Hatimu sakit, empadumu bengkak. Rindu pada asli tulisan kitabmu, tapi tak ada lagi cahayu. Iri sama Islam, kitab sucinya ori. Bahas Tuhannya palsu. Bahas kitabnya palsu. Bahas surga pun surganya palsu. Mati pun pakai jas pengantin palsu. Tek. Pulang dikasih masalah kawan kali kan. Ini aku datang, muslim apa Kristen? Aku datang. Banyak kalau gue bawa ke Jogja bisa jadi abdi dalam dia ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar saya ikut gabung. Aku di sebelah lagi nonton Bang Juma. Aduh, kayaknya kok Bang Juma nggak ngomong-ngomong. Rupanya palsu ya. Kok Bang Jumanya nih nggak ngomong-ngomong. Aku bilang, aku udah 2 jam stay di situ. Aduh. Sudah ku bilang dia suka yang palsu-palsu. Akun Islam tak ada yang bikin bom-bom palsu.
tak ada yang bikin Agatha palsu. Tapi kalau dia ada Sugi palsu, ada Handi palsu, ada Suma palsu. Karena sejatinya mereka adalah pengikut palsu. Merasa nonton wayang katanya tadi. Dampangi sampai mulai gue. Allah Akbar. Lama rupa. Maka dah memang ipua imang asulah harak koma tundro. Allah. Perlu ditranslate? Perlu ditranslate? Aduh, Pak. No, saya congor babi. Apa lu naik lagi? Kenapa dinaikin lagi itu congor babi? Weh. Apa kau? Dia mau sebut lagi punyanya Tuhannya. Apa kau? Naik kumpul siap. Mau disebut lagi. Non siap. Biar. Kenapa dia Bang? bicara? Sabar dulu, satu orang yang hadapi. Iya, kenapa Bang? Kenapa? When in the sky we can see star, my love. Capek kan bahas-bahas terus-terusan. I will always wait for you. Gitu Apa kau berkokok? Kenapa Bang? Kenapa saudara? Makan kalian kalau nggak nyenggol Kristen. Oh, kok nyenggol Kristen sih? Seakan-akan kalian itu seakan-akan agamamu itu yang tersakiti gitu loh. Telah berdiri sebuah agama di negara kita ini, negara Indonesia, di mana agama tersebut bernama agama Kristen dan kitabnya dibuat-buat seperti keislam-islaman. Agama tersebut juga memiliki Tuhan dan Tuhannya dimirip-miripkan dengan Tuhannya umat Islam dengan mengambil nama Allah untuk ditujukan untuk julukan kepada Tuhan mereka. Jadi mau kayak mana agamamu tidak dibahas, Bung? Kitabmu mengambil nama Alkitab, kitabnya umat Islam. Tuhanmu kau ambil kata Allah, Tuhannya umat Islam. Rasulmu Paulus kau ambil kata Rasul, gelar Rasulnya umat Islam. Jadi semuanya kau ambil dari Islam. Agama kamu itu tidak bisa berdiri tanpa Islam. Agamamu memiliki Tuhan, tidak bisa berdiri sendiri tanpa Tuhannya umat Islam. Agamamu punya kitab, tidak bisa berdiri tanpa Al-Quran. Pendiri agamamu Paulus tidak bisa berdiri jadi rasul kalau tidak ambil istilah rasul dari Al-Quran. Jadi berterima kasihlah kepada umat Islam yang telah menyediakan materi-materi untuk agamamu bisa diajarkan dengan leluasa di Nusantara ini. Tapi meskipun kau sudah menggunakan istilah-istilah yang ambil dari Islam, tapi tetap aja kalian minoritas. Artinya apa? Mission impossible. Aduh, kau sudah dibantu sama Barat, kau tahu itu. 3 abad lebih Barat membantumu lengkap dengan senjata, tapi hasilnya nihil. Tetap aja minoritas. Tapi ada untungnya juga karena hama babi berkurang. Sakit hati bukan? Nah, makanya jangan kau bawa bapakku jangan kau bawa. Sakit hati bukan? Nah, Mau sakit hati dia nggak punya hati. Sakit hati. Nggak punya hati gimana mau sakit? Pijak sama bapak kau tuh. Kenapa bapak saya? Apa salahnya bapakku? Dua kan sama bapak kau, mama kau. Kenapa pula kau bawa orang tua, bos? Jangan kau bawa orang tua. Kau dengan saya aja. Lah, agamamu itu yang usil, Sudah kubilang samamu, agamamu itu tidak lengkap tanpa Tuhan saya. Nama Tuhan saya diambil oleh agamamu. Nama kitab saya diambil oleh kitabmu. Apalagi agamamu itu tak bisa apa-apa tanpa Islam. Agamamu itu tidak laku. Gak laku agama kau itu, gak laku.
Coba kau pakai nama Tuhanmu yang asli. Yesus adalah anak Dewa Theos. Bisa, laku agamamu di Indonesia nih. Kalau udah kayak gitu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dewa. Dan firman itu adalah dewa. Firman itu telah menjadi daging. Kira-kira laku agamamu kalau kayak gitu. Sebagaimana yang telah dijanjikan kepadamu, Tuhan mengutus anaknya Yesus adalah anak Theos. Markus 1 nomor 1. Laku enggak kira-kira Tuhan kau itu? Agamamu laku? Laku Tuhanmu? Enggak mungkin. Kamu paksakan aja menggunakan nama Allah. Kau paksakan menggunakan kata Alkitab aja enggak laku. Babi kau, cuma babi kau. Marah dia, marah. Marah nih. Ngancam, kalau dapat ngancam. Kau agamamu menyajikan segala kenikmatan. Segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu halal untukku. Tidak ada yang haram dalam agamaku. Tapi kami umat Islam yang berakal tidak tergiur. Tergiur. Di Islam nggak boleh ini. Di Islam nggak boleh begitu. Di Islam nggak boleh begini. Di Islam nggak boleh begitu. Tapi di agamamu segala sesuatu halal bagiku. Tapi kami tidak pernah jatuh cinta kepada agama yang menyembah kepada makhluk. Gak pernah jatuh cinta kepada agama yang dibawa oleh penjajah. Tidak pernah jatuh cinta kepada agama yang menyembah kepada manusia. Tidak pernah jatuh cinta untuk beribadah sambil joget-joget, salto-salto, ibadah dengan minuman keras. Gak pernah jatuh cinta. Kau poles agamamu dengan seluruh istilah Al-Quran kau pakai. Umat Islam tidak akan pernah jatuh cinta kepada agama datang dari barat. Tidak ada nabinya. Tak ada nabi yang mengajarkan kitab Roma. Tak ada nabi yang mengajarkan kitab Lukas. Tak ada nabi yang mengajarkan surat Galatia, Filipi. Tak ada nabi yang diutus pakai bahasa Indonesia. Sakit hatimu kan? Empedumu meleleh. Marah lagi. Jantungmu pindah ke kanan. Masih mau kau bawa-bawa orang tuaku? Masih mau? Masih mau kau bawa orang tua? Enggak ada salahnya orang tua. Kau bawa orang tua saya, emak saya pula kau bawa-bawa. Jawab dulu. Jawab. Dari mana ajaran makan babi? Ayo. Gak ada urusanmu di situ anjing. Gak ada urusanmu. Gak ada urusanmu. Memang betul. Gak ada urusanku. Tapi kenapa kau pakai istilah-istilah Islam masuk ke agamamu? Hah? Kenapa? Gak ada urusanmu di situ. Gak ada urusanmu di situ. Gak ada urusanmu di situ. Alah, kitabmu itu mengambil istilah Islam. Ayo. Kolor sama BH aja kau. Iya. Janganlah bicara kayak kita ya, diskusi baik-baik kita. Diskusi baik-baik kita, ayo. Ayo. Congormu jelek, maka sudah kau ditelan sama setan kan? Udah gue bilang diskusi baik-baik kok nggak mau. Giliran kita jelaskan kau sakit hati, lapor. Kan lucu kalian itu. Kenapa dia suka menghina makanannya ya? Nah itu dia.
Kau katakan saya babi, makan pun tidak. Lah kamu masuk babi itu di tubuhmu. Parah. Saya disentuh babi pun kagak pernah. Memegang babi nggak pernah. Lah kamu makan. Kau masukkan babi itu ke dalam tubuhmu. Kawin pun sama babi dia tuh. Darahmu mengalir babi. Ayo, liurmu ada liur babi. Besok kalau kamu bangun tidur, sarapan babi goreng makan. Nyom-nyom. Habis itu panggil anakmu, nak sini nak. Kasih napas bu. Tanya anakmu, bau apa? Mulutnya ayah bau apa nak? Bau babi. Bilang, bau babi. Pas di Zoom keteknya, ketek ayam bau apa nak? Sore makan anjing guling ya, anjing goreng lah diguling. Habis itu bersendawa di samping anakmu. Tanya, napas ayah bau apa nak? Bau anjing. Aduh, teman-teman ini tetap 1M aja tetap. Ada parah. Jadi nggak usah kau menghina karena makananmu itulah yang kau makan. Yang kau sebut saya anjing, kau sebut saya babi. Nah, itu makananmu gimana ceritanya? Aduh parah ini teman-teman kita ini. Berarti makanannya Diskusi baik-baik aja kita. ya? Iya, diskusi baik-baik aja. Alhamdulillah kalau kita punya makanan ikan, ya kan? Ikan bandeng, ikan gurami. Mana ada orang pernah marah Gurunda? Dasar kau bandeng, nggak ada tuh. Dasar kau jerami. Gurami bukan jerami. Dasar kau kecuali bom, dasar kau buntala. Sore makan bandeng, pagi-pagi nanya sama anaknya, bau apa nak? Bau palu basah katanya kan. Ih, ayah kok bau ikan? Ya biasa lah itu ikan. Tapi kok, ayah kok bau babi? Gak keren banget. Aduh parah. Aduh. Marah-marah. Jadi saudara-saudara, diskusi aja kita. Kalau agamamu tidak mau dibahas, hentikan gerakan pemurtadan. Oke? Jangan kau ajarkan agama kau itu ke kami, jangan. Ke generasi Islam, jangan. Kau aja, kalian aja. Ngapain kau pakai tipu-tipu? Masuk ke pesantren, ya, ke mana-mana pakai kopiah, pakai baju koko. Ngapain coba palsu-palsu kayak gitu? Ada agama suka kali berpalsu-palsu ria. Aduh, parah. Tuhannya Yahudi dibawa, Tuhannya Islam dibawa, Tuhannya ditinggalkan. Tuhannya Hindu dibawa. Tuhannya Hindu juga dibawa. Ya, sementara Tuhannya sendiri dilupakan. Gimana sih? Aduh. Parah. Elohim dibawa, Allah dibawa, Sang Hyang Widi dibawa, ya Yesus diumpet. Lucu kalian itu. Teos yang diumpetin Teos. Mulai muncul. Mulai. Ya. Ini familinya Luga nih, keluarga besarnya Luga, yang lain-lain suka halu. Ya, saya mau tanya, di tempat bisa kita diskusi sebentar Pak Juma? Bisa. Oke. Oh bapak emang Bang Juma bapak lu? Hah? Atau lu picak? Silakan kau bertanya, habis itu saya bertanya, silakan. Kan di Indonesia ini kan yang kebal hukum kan cuma 2, presiden dan wakil presiden, ya kan? Kata siapa kebal hukum? Kau ini ngawur aja. Presiden tidak kebal hukum, nggak ada kebal hukum. Ngawur aja kau ini. Sembarangan ngomong. Kalau gitu siapa presiden yang pernah ditangkap masuk penjara? Lah emang nggak ada presiden salah? Kau ini. Nanti nggak dompal lah. Ketawa kalau presiden korupsi, wakil presiden korupsi, siapa yang mau nangkap?
Nggak ada presiden korupsi. Ah kau ini makanya nggak ada presiden hukum. Sekarang Nabiri dulu itu Paulus di penjara itu kasus apa Nabiri? Curi ayam bukan? Coba, kan masalah hukum nih. Apa salahnya dia di penjara 2 tahun? Karena banyak orang yang tidak suka sama dia, makanya dia jebloskan penjara. Pasal apa yang kena itu? Pasal apa? Pencemaran istri orang. Begini. Ya. Ibarat begini, ada orang yang tidak suka dengan Pak Juma, maka Pak Juma ini akan diproses masuk penjara, kan gitu. Oh, berarti pengadilannya salah atau Paulusnya yang salah? Ya tergantung. Terus yang mana yang salah? Kalau saya jawab menggenapi nubuat. Ada nabi palsu bertemu dengan Yesus palsu di dalam bilik penjara. Ayo, Matius 24. Ayo Bang Andi, gimana dong? Nah, pertanyaannya begini Pak Juma. Menggenapi, menerima firman di dalam bilik. Ayo. Pertanyaannya begini Pak Juma, ketika Pak Juma nanti diproses untuk Itu masuk saya penjara, tanya, siapa yang saya tanya jadi ini pelindungnya? Paulus itu masuk penjara kasus apa? Ya, di mana siapa yang jadi pelindung Pak Juma ketika Pak Juma nanti diproses? Enggak usah itu nggak terjadi, nggak bakal. Ini Paulus sudah masuk penjara. Saya tanya kasus apa, pasal apa? Izin Bang Andi sebelum dilanjutkan, saya ini di bawah ada Bang Samudra ingin naik dan juga saya izin turun dulu ya, naikkan Bang Samudra. Ada yang perlu disampaikan Bang Andi? Enggak Bang Andi, ini aja bersama Bang Andika dulu. Saya mau Nanti saja turun Bang. Biar bisa Bang Andika dulu ya. Bentar yang lain bentar. Ya Bang Andika dulu bentar. Iya. Ada apa? Udah lanjut dulu, jangan dipotongin deh. Nabi pergi kan nggak jawab pertanyaan gua, lu potong. Pokoknya kalau ada orang sok-sok hukum langsung tanya aja. Dulu Paulus itu di penjara 2 tahun. Ya salahnya apa gitu aja. Lanjut. Nepiri ini kan yang percaya kalau nanti Yesus panggil ibunya di surga, panggilan ini Kakanda. Iya. Iya kan ya? Bukan, itu Masaha. Oh Masaha itu. Oh beda lagi ini. Beda. Yang kalau Napiri ini 2030 kalau nggak salah Tuhannya mau turun. Kalau nggak salah dia. Berarti dia kemiri namanya. Ya ini Bang Ardi, Bang Samudra udah naik nih. Ya, lanjut Bang Samudra, Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan katanya. Ya, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi yang tadi katanya ada mualaf dari Jawa Tengah, Jogja yang ingin dimurtadkan kembali. Siapapun yang tahu beliau di mana bisa DM ke saya. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon Gurunda untuk merangkul kembali warga API Jawa Tengah untuk bersatu. Iya, kita sudah beberapa kali menyampaikan ya teman-teman API Jawa Tengah untuk kembali ya memperkuat barisan, dikarenakan tadi juga ada japri ke saya, ada mualaf usia 17 tahun yang kembali ingin dimurtadkan oleh orang tuanya gitu. Saya sementara cari dan menunggu nomor kontaknya, mudah-mudahan bisa segera saya dapatkan. Ya, begitu Gurunda. Jadi tadi kan informasi kan ada yang naik API Jateng. Lalu alhamdulillah ini Bang Samudra langsung telepon saya barusan. Terus aku bilang gini, oke Bang, kita tunggu aja nomor WA-nya. Nanti kalau udah kita langsung bergerak gitu. Maksud saya Gurunda. Tapatul Gurunda. Ya silakan aja ya. Intinya inilah tujuan API itu dibentuk supaya kalau ada yang kayak begini ya segera kita mengambil tindakan. Kasihan kalau ada mualaf kita yang dipaksakan kembali untuk murtad. Ya, padahal orang ini memilih Islam melalui proses belajar, bukan doktrin, bukan dogma, bukan hamilisasi, tapi betul-betul yakin Islam itu agama benar. Akhirnya mereka kemudian bersyahadat, tapi kemudian dipaksa kembali untuk menjadi murtad dari keluarganya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya API ya, bisa mengambil gerakan untuk mendamaikan antara yang mu'alaf dengan keluarganya agar
diizinkan mereka untuk menjalankan agamanya. Jangan dipaksa untuk murtad kembali. Info yang kemarin, mohon izin ya Gurunda. Kemarin yang dari Cilacap kasih info ada misionaris datang, mohon nanti di DM ke saya. Kemarin saya DM belum dibales. Terus di Semarang kemarin kedatangan 3 misionaris, 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang ngakunya ini dari Medan. Kita udah tangkep. Terus dia pulang. Terus untuk warga Jawa Tengah siapapun, kalau ada misionaris bisa lapor ke saya. Langsung kita ke TKP. Begitu Gurunda. Siap, Masya Allah. Iya bang, lanjutkan. Ya, rapatkan barisan, tetap koordinasi dengan pusat. Insya Allah. Dan informasi Gurunda, teman-teman di bawah 3.700 orang ini saya informasikan, terutama ya ini di wilayah Jateng ya kan ini kan masih di concern di Jateng ya. Teman-teman yang di wilayah Jateng yang ingin bergabung dengan kami API gitu kan, untuk menangkal tadi gerakan-gerakan pemurtadan bisa berkoordinasi dengan saya ataupun Bang Samudra. Silakan di DM aja ya teman-teman ya, biar kita langsung segera gerak. Yang belum gabung di API monggo silakan download aplikasinya, daftar. Meskipun belum dapat balasan, yang penting niat antum baik, langsung aja DM saya, kasih nomor WA langsung, jebret, Bang aku dari Jateng ini, aku mau ikut gabung dalam gerakan anti pemurtadan di Jateng Bang. Oke, silakan langsung saya sambungkan langsung dengan Ustazah Samudra ini, gitu dari saya. Lanjut. Sarung, bukan mau kena sarung. Ya. Iya. Ini ada kabar dari Pak Ahmad juga. Katanya kabar dari anaknya, iya di Jogja banyak kristenisasi, bahwa buku bertuliskan Al-Injil. Berarti emang udah nyebar ini kabar ini Gurunda? Sudah, bahkan sampai ke Cilacap, Semarang. Kemarin misionaris 3 yang baru kita temukan, belum yang lain. Ya ini ada Dep, selamat malam Dep. Dibuka mute-nya Dep. Ya malam. Ya dari Kristen apa Muslim ya. Pak? Kristen Pak. Oh dari Kristen. Silakan kalau Anda mau bertanya atau ingin ditanya. Oh saya justru bingung ini dari kemarin kan ini kayaknya di TikTok ini banyak banget ya. Kayak pengen mengetahui Kristen lebih dari Kristen gitu. Loh, emang Islam ini Kristen lebih dari Kristen, Bang? Pemahaman tentang Biblenya ini Gurunda boleh dites. Sok aja Anda tanya ke Gurunda atau ke Ustaz Sugi. Lebih ya, hafal daripada pendeta Anda aja gitu kalau kayak bilang. Ya, lebih pendeta dari pendeta lah. Iya, emang hebat iya. Banget ya. Hebat, keren kan? Iya, bahkan pendeta Anda aja belum tentu loh bisa kayak kami. Kalau begitu langsung tes aja udah. Oke. Bro, menurut Kak diajarkan pendeta sama kau, arti teos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, menurut pendeta kamu apa artinya? Terjemahannya teos ke bahasa Indonesia, menurut pendetamu apa? Silakan. Lah, kita kan nggak bicarain tentang terjemahan. Kalaupun dibahas tentang terjemahan Al-Quran juga, kalau diterjemahkan juga. Oke, kalau begitu Anda nggak bisa jawab, saya ganti pertanyaan. Aslinya. Menurut pendeta kamu, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Menurut pendeta kamu? Nggak, menurut pendeta saya juga baca Pak. Saya nggak perlu dibenarkan oleh pendeta. Oke, menurut kamu Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus itu Tuhan. Oke, bisa dibuktikan? Silakan. Dibuktikan. Ya, pakai data Bible. Siapa pakai data di manusia Bible. yang berdosa? Pakai data di Bible, Yesus. Sekarang siapa yang manusia yang berdosa? Silakan pakai data di Bible. Siapa yang manusia yang tidak berdosa?
silakan pakai data di Bible mana Yesus sembarang aku Tuhan Ya gitu loh. itu siapa manusia tidak berdosa itu kan dijelaskan bahwa semua manusia sudah berdosa. Masuk baju Manusia. Bukan Tuhan ternyata Nggak manusia usah ternyata. berdebat semua. Saya tadi bilang siapa yang di Bible yang dibilang tidak berdosa. Oke, Mbak Juma menjawab. Anda standby. Silakan Mbak Juma. Iya. Siapa di Bible yang tidak berdosa? Tidak ada, karena Yesus juga berdosa. Bahkan kalau kita lihat Bible, manusia di bumi ini yang paling banyak dosanya itu Yesus. Jadi kalau yang menyebabkan manusia masuk surga itu adalah suci dari dosa, dan yang menyebabkan manusia masuk neraka karena adanya dosa, maka pahami, Yesus menanggung semua dosa. Dosanya orang Kristen. Orang Kristen curi ayam, curi sendal, curi sapi, curi biawak, babi. Dosa-dosa pencurian itu ditanggung Yesus. Kemana perginya Yesus membawa dosa itu? Ya ke neraka. Paham? Semua dosa ditanggung di Yesus. Ya Yesus ya harus ke neraka dong bawa dosa itu. Paham ya sampai sini ya. Jadi kalau di Bible itu ada manusia yang tidak berdosa. Anda kan ingin mengatakan Yesus tidak. Yesus adalah manusia yang paling berdosa sesuai dengan doktrin kalian. Yesus menanggung dosa. Yesus menanggung kutuk dengan menjadi kutuk karena dosa Kristen. Galatia 3 nomor 13. Saya punya utang ditanggung oleh Bang Handi. Kemana Bang Handi harus melunasi utang saya? Ke Pegadaian. Kamu punya dosa ditanggung oleh Yesus. Kemana Yesus harus membawa dosa itu untuk dihapuskan? Ya ke neraka. Sekarang masalahnya, benarkah dosa-dosa kalian itu ditanggung oleh Yesus? Sejak kapan ada dosa ditanggung oleh orang lain? Gitu Bung. Makanya ajaran kamu itu aneh. Anehnya karena tidak sesuai dengan ajaran para nabi. Dan memang tak ada nabi sih yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani. Makanya agamamu itu aneh. Katanya dari Yahudi, tapi antara Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi beda. Katanya dari Yahudi, tapi antara kitabmu dengan kitabnya Yahudi beda. Katanya dari Yahudi, tapi antara nabinya Yahudi dan nabimu beda. Katanya dari Yahudi, tetapi rumah ibadah kalian itu beda. Katanya dari Yahudi, tapi hari ibadahnya kalian itu beda. Kalian ini dari mana sih sebenarnya? Bang Zuma, tolong ya. Di Al-Quran tertulis tidak bahwa Isa itu tidak berdosa? Enggak ditanggapi dulu ini. Ditanggapi dulu nanti pindah ke Al-Quran. Ditanggapi dulu itu ini. yang saya tanyakan. Kenapa Anda bilang bahwa di Alkitab berdosa? Ya Sedangkan itu di Al-Quran itu tidak berdosa dan di Alkitab Cak Ayu juga tidak berdosa. Cak Ayu, coba pasang kuping. Yesus di Bible yang berdosa. Nabi Isa di Al-Quran suci. Oh, dia kan dimuliakan. Kami memuliakan Di mana Nabi dia Isa. berdosa tertulis? Coba jelaskan. Yesus Coba menanggung jelaskan semua dia dosa. tertulis berdosa. Orang Kristen Menanggung memperkosa bukan berarti ayam, harus berdosa. memperkaus kucing, memperkaus ibunya sendiri, memperkosa anak kandungnya sendiri, itu ditanggung Yesus. Yohanes 1 nomor 1, 1 Yohanes 1 nomor 2, baca itu. Anak-anakku yang terkasih, janganlah engkau berbuat dosa, tetapi apabila kalian berbuat dosa, ada Yesus yang menanggung dosa kita. Nah tuh, gitu caranya, begitu cara si CP kalau baca terjemahan hadis. Dia pikir CP saja yang bisa, aku juga bisa. Ya kan? Ayo. Baca kitabmu sendiri. Anak-anakku jangan kau berdosa. Tapi kalau kau berdosa, ada Yesus yang menanggung dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tapi juga dosa dunia. Kenapa sih? Bisa dewasa nggak? Jangan anak kecil. Marah. Oh iya, itu sudah dewasa kali. Tergantung lawannya. Ya sudah, tergantung biar tahu, biar paham. Tadi Anda bertanya. Kenapa saya begitu? Karena saya sedang bilang kamu Yesus bertanya. Tuhan. Dia tidak Kau bertanya. Saudara bertanya tentang Yesus. Kenapa larinya ke Nabi Isa, kucluk? Kan lawak-lawak kau itu. Kau bahas Yesus. Kau katakan, apakah ada orang berdosa di dalam Bible? Saya tunjukkan Yesus. Habis itu kau bawa Nabi Isaku yang di Al-Quran. Kan lucu ente itu.
belajar dulu dong bang. Nggak, sorry ya, aku nggak pantas bang manggil Bang Zuma. Kayak anak kecil gayanya. Ya udah nggak apa-apa. Cupu. Sekarang kau hadapi anak kecil ya. Oke. Silakan Papa. Papa mau tanya apa sama anak kecil? Ayo. Salah, bukan papa. Kakek, berunda kakek. Kakek. Tadi Anda bilang di mana? Kok langsung ngejawab terus? Apa? Tadi Anda bilang kan, di mana buktinya Yesus itu Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Nenek itu sudah Mukiper. dijelaskan di Alkitab, itu juga dijelaskan di Al-Quran. Coba, saya tunjukkan dosanya. Saya tunjukkan dosanya Yesus padamu ya. Yohanes 3 nomor 13. Kata Yesus, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga melainkan Yesus. Apakah dia bohong? Bohong. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga. Yesusmu pembohong. Atau pengarangmu yang ngarang bebas. Ayo. Kira-kira di agamamu berbohong itu dosa nggak? Dosa. Benar nggak ada orang yang naik ke surga selain Yesus? Dia mengatakan tidak ada orang yang pernah. Semua menunggu pada penghakiman kedua. Jangan kau menghayal. Yesus berkata tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Yesus yang datang dari surga. Bohong. Elia lebih dulu naik ke surga. Parah Yesusmu itu. Atau jangan-jangan itu fitnah pengarang. Jangan-jangan ini fitnah kepada Yesus. Ayo. Yang jadiin pertanyaan, dari mana dia berdosa, berbohong kata Anda? Oke. Sekarang saya tanya samamu. Di Kalau dalam itu yang dimaksudkan ke sorga, tapi bukan sorga yang dimaksud. Kutanya samamu ya. Kau katakan di mana dosanya Yesus? Kubacakan dalilnya di dalam Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Pertanyaan saya, Yesus memandang Maria yang melahirkan dia itu sebagai ibu atau sebagai hamba? Jawab. Di mana-mana Kristen itu tidak mengenal hamba, hanya kalian yang mengatakan itu hamba. Yang di kita itu dibilang anak Tuhan karena ciptaan Tuhan. Kisah para Rasul, Kisah para Rasul 4. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba yang kudus. Gedebuk. Yesus pernah nipu iblis, wah itu kebohongan terparah itu. Gedebuk. Itu kenapa lampu Bang Jan Santang, klip-klip itu Bang Jan Santang? Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Yesus memandang ibunya sebagai hambanya atau memandang ibunya sebagai orang yang melahirkan dirinya? Jawab. Kau mau kemanakan Yesus sekarang? Memandang Maria sebagai ibunya atau memandang Yesus sebagai ciptaannya? Ayo jawab. Jawab. Memang ibunya emang kenapa? Emang ada masalah apa dengan berarti menjadi Yesus manusia? memandang Maria sebagai apa? Ibunya. Sebagai ibunya. Berarti Yesus menganggap dirinya Kalau apa? dia sebagai kenapa? Berarti Yesus menganggap dirinya sebagai manusia yang dilahirkan oleh manusia, atau dia memandang dirinya sebagai Tuhan sebagaimana yang kau tuhankan? Jawab. Kalau kau mengatakan Yesus konsep memandang manusia 100% manusia dan 100% Tuhan aja. Pagan. Kalau kau menganggap, kalau kau mengatakan bahwa Yesus memandang ibunya sebagai ibu, kenapa Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu, Matera? Kenapa dia tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan Matera? Wahai ibu, wahai mam, wahai mami. Kenapa Yesus tidak pernah memanggil perempuan ini dengan panggilan ibunya? Kenapa? Kenapa selamanya kenapa malah selamanya Yesus memanggil mamanya dengan panggilan wahai perempuan, wahai perempuan? Ayo, ini yang kau katakan tidak berdosa, padahal perintah Tuhan
hormatilah ibumu. Ayo, hukum 10. Ulangan 27:6, terkutuklah orang yang tidak menghormati tetapi memandang rendah. Yesus ketika memanggil ibunya yang melahirkannya selalu memanggilnya dengan panggilan perempuan. Ya kalau bahasa kita sekarang ya, hai cewek. Ya kebayang aku. Kalau aku manggil mamaku, cewek, oh mungkin langsung dikubur hidup-hidup. Ayo. Kau menantang. Memangnya kita kenapa buktikan dengan pemanggilan itu? Berarti tidak menghormati. Iya, kan jelas. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Dengan Yesus memanggil ibunya dengan panggilan perempuan, itu Anda, sudah anggapan siapa? Enggak, dulu. Itu anggapan siapa? Anda berasumsi. jelas. Hanya orang sinting yang mengatakan, hanya orang gila yang mengatakan orang yang menghormati ibunya dengan panggilan perempuan. Hai cewek, hai perempuan. Berani kau manggil mamamu, hai perempuan gitu, berani kau? Berani kau manggil mamamu, hai perempuan gitu? Itu bahasa Bible, bukan berarti bahasa sehari-hari. Paling pintar ngeles kau itu. Pengikut Paulus. Mulut kau itu lincah kali. Iya, terkutuklah orang yang memandang rendah. Sekarang saya tanyakan dari awal aja Anda tidak menjawab ya. Dari Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Coba. Kebohongan Yesus yang tadi juga kau tidak tanggapi kok. Yesus berbohong dengan mengatakan tidak ada orang yang naik ke surga selain daripada aku. Bohong dia. Bahkan iblis bisa ditipu sama Yesus. Iblis bisa ditipu sama Yesus. Apakah lebih parah itu? Katanya iblis bapak segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Tapi Yesus bisa nipu bapak segala dusta. Mana ini pendusta ulung kalau begitu? Mau tahu ayatnya? Berarti di sini Yesus bukan Isa ya? Oh iya dong. Bukan dong, orang dia penipu kok. Ya, Gimana? sepakat ya. Jangan ikut campur masalah orang. Ya. Iya, bukan dong. Ya udah urusin aja Isa kalian, urusin mama kalian. Mau tahu Yesus menipu iblis? Mau tahu Yesus nipu iblis? Mau tahu enggak? Hah? Mau tahu enggak Yesus nipu iblis? Mau tahu? Kau kasih ayatnya kalau mau. Matius 4 ayat 10. Ini hostnya kemana? Kelap kelip ini ganggu banget Kalau Kang, kelap kelip itu ganggu Kang. Matiin aja kameranya Kang. Kelap kelip Kang, ganggu Kang. Kok kemana-mana? Ya salah sendiri kenapa Sekarang kamu nantang. udah ya. Kalau itu bukan Isa, Yesus itu bukan Isa, nggak usah bahas-bahas Yesus. Karena ya, itu karena bukan Yesusmu kau sebut sebagai anak Allah. Yesusmu suka-suka saya dong, agama saya. Ya, begitu juga saya. Suka-suka saya dong membahas apapun yang saya mau bahas. Kalau Yesus bukan Isa. Ya, terus apa? Kalau Yesus bukan Isa, terus kenapa Yesus menggunakan istilah? Kenapa Kristen menggunakan istilah Rasul? Kenapa Kristen menggunakan istilah Alkitab? Kenapa kalian menggunakan istilah Injil? Kalau Anda tidak mengakui Yesus itu adalah Isa, ayo. Bukan saya tidak mengakui ya. Bukan saya tidak mengakui, tapi itu nggak ada hubungannya Yesus dengan Isa. Ya. Nah sekarang Yesus dengan Kristen ada hubungannya nggak? Ya karena kita mengikut Kristus. Ada parah. Kenapa ketawa? Saya minta hubungan buktinya. Secara konkret mana hubungannya? Yesus dengan Kristen mana hubungannya? Coba mengikut tunjukkan. Kristus berarti kan mengikuti semua ajarannya. Ya, itu arti, itu definisi, itu pengakuan dari ikatan Kristen. Suka-suka kita dong. Hei, yang saya tanya hubungan dengan Yesus itu apa? Hubungannya Kristen dengan Yesus itu apa? Hubungan yang saya minta, bukan istilah, bukan penjelasan dari nama Kristen yang saya minta. Yang saya minta hubungan secara nyata antara Yesus dengan Kristen itu di mana? Kapan Yesus pernah duduk bersama dengan pemakan babi? Kapan? Kapan Yesus pernah berkumpul ibadah dengan orang-orang yang ibadah hari Minggu? Kapan? Kapan Yesus pernah kemudian duduk membahas buku Bible Perjanjian Baru? Kapan? Kapan Yesus pernah duduk bersama dengan orang yang menuhankan dirinya? Kapan? Kapan? Di mana? Di mana itu terjadi? Di mana? Di mana? Ini kenapa mic saya dimati-matikan terus ya?
Bang Zuma kena report. Biarkan mimik saya hidup ya. Gini bro, dengar dulu saya ya. Kalau kamu memang bilang Yesus sama Nabi Isa beda, kenapa mik saya jangan dimatikan. Iya, Dengar dengerin dulu, dengerin. Saya udah berapa kali nih lagi pengen ngomong kok dengerin. dimatiin lagi. Iya, kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Siapa itu gereja Isa Al-Masih? Siapa itu gereja Isa Al-Masih? Jawab. Banyak sekali gereja yang bernama gereja Isa Al-Masih. Siapa itu Isa Al-Masih? Jawab. Moderator, kalau ada guru udah di bawah dijambak ya, HP saya error nih. Kalau kau nggak jawab, gue turunkan. Gak ada gereja Isa Al-Masih. Siapa itu gereja Isa Al-Masih? Jawab, buka mic-nya. Ayo, cepetan. lagi? Ya, Ini siapa sih kenapa? pencet? Ya, kenapa ada gereja Isa Al-Masih, bro? Jawab. Kalau kenapa ada gereja Isa Al-Masih, kenapa di Alkitab pun tertulis ada Allah? Sama aja. Ya lu nyolong namanya. Beradaptasi. Beradaptasi dengan apa? Tujuannya apa? Beradaptasi dengan kemauan kalian yang mengatakan bahwa Tuhan itu Allah. Maling ngaku beradaptasi banyak, Pak. Ngaku dia beradaptasi. Kok maling? Beradaptasi nih ya. Ya, jadi agama yang suka nipu-nipu memang kayak gitu. Semuanya yang ditampilkan ada palsu-palsu semua, kamuflase semua. Inilah agamamu. Nih ya, yang menuliskan Alkitab itu adalah dari Ortodoks Syrian yang datang pada lembaga Alkitab Indonesia, dan dia mengadaptasi lah bahasa-bahasa itu. Apa bahasa apa yang dia adaptasi? Abad ke-40 dialah mengadaptasi ke dalam bahasa-bahasa yang sekarang LAI telah adaptasi. Terus abad ke-40 gimana cerita? Abad 40 belum. Nah, sekarang kan itu kayak pertanyaannya ada tadi kelapa di dalam. kemana-mana jadinya melebar. Kapan Ortodoks Syria datang ke Indonesia? Kapan? Hah? Kapan? Terus kapan Ortodoks Syria datang ke Indonesia? Ngapain? Enggak, yang penting asal ngomong aja, tipu-tipu. Susah karena yang kau jajakan itu adalah barang tipuan. Yang LAI bikin itu adalah orang-orang Syrian. Abad 40 itu kapan? Asal gacor aja. Kamu tuh yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting kau itu. Ah, parah kau itu. Ya sekarang kan sudah diadaptasi. Terus kita juga mau belain gimana? Tuhanmu itu bukan Allah. Bukan Allah Tuhan kau itu. Emang Tuhan kau bukan. Kenapa? Nah, terus kenapa ada dalam kitabmu? Kenapa ada dalam kitabmu? Kan lucu. Tuhanmu bukan Allah, tapi ada dalam kitabmu. Apa ini namanya? LAI sudah menuliskan itu dan kita menerima sejarah. Kenapa kalian sekarang keberatan? Maksudnya yang saya tanya, Tuhanmu itu Allah memang. Kenapa Tuanku? Tuhanmu itu Allah memang. Tuhan itu yang dibilang aku adalah aku. Dia tidak punya nama. Dia hanya punya gelar. Bukan Yesus. Yesus itu adalah firman-Nya. Sekarang kalau kalian bilang firman itu adalah utusan, kalimatullah itu satu dengan. Jadi Yesus bukan manusia, dia firman doang. Itu sendiri nggak? Apa sih? Turunin lah. Nggak berbobot. Ya Mending sudah, kamu silakan ke sawah kalau aja bang. Mending kamu ke sawah dulu ya, bersihin sawah. Abad 40. Woi, gue nanya lu, Yesus itu manusia atau firman? Manusia, kenapa memang? Manusia. Manusia ini Tuhan nggak? Tuhan, kenapa? Jadi Tuhan mau manusia? Tuhan yang sudah Tuhan mau manusia nggak? itu jadi manusia. Kan sudah tertulis itu. Kenapa diulang lagi? Anda kan kok bisa ngerti? Kena langsung ujung-ujungnya ini. Meleleh jantungnya ini. Kena di mana? Yesus di mana? Yesus itu manusia nggak? Yesus itu manusia nggak?
Manusia. Tuhanmu manusia nggak? Sekarang gini ya. Jangan sekarang gini jawab. Jawab. Enggak, saya yang jawab. Tuhan itu Tuhanmu manusia nggak? Tuhanmu saya nggak nanya roh. Saya nggak nanya roh. Tuhanmu manusia nggak? Bang Andi kencang kali ya. Iya. Kencang nggak sih? Masa sih? Rohnya roh Tuhan. Kenapa emang? Kencang kali bang. Bang Andi. Iya, Bang Andi sakit telinga. Persen manusia dan Ya, cek udah ya. Tahu. Mendingan. Coba bikin. Apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Yang mau ditanya mana? Aku dari tadi muter-muter. Yesus kemana-mana. ibadah hari Sabtu, kalian ibadah Minggu. Hubungannya apa? Yesus diutus hanya kepada yang umat dari Israel. Yang mau ditanya ini yang mana Bang Zuma? Kok banyak-banyak Apa banget? hubungannya agama Kristen penyembah Yesus ini dengan Yesus? Hubungannya di mana? Itu jawaban, itu pertanyaannya ya. Iya, pertalian antara Yesus yang adalah utusan untuk Bani Israel dengan Kristen agama dari Barat ini hubungannya apa? Gini ya, Yesus itu lahir. Ini saya jelaskan ya. Yesus itu lahir di Israel. Ya, di tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Yesus lahir. Kalau tanya hubungannya, memang kalian kan pasti mengatakan dia buat Bani Israel. Tapi pada saat dia naik ke atas, dia bilang, baptislah semua dalam namaku. Itu perkataan Tuhan sendiri. Siapa yang dan berkata ajarilah begitu? mereka. Siapa Tuhan Yesus. yang berkata kepada siapa? Kepada jemaat-jemaatnya. Pas Siapa dia naik jemaatnya? ke atas surga. Iya, siapa jemaatnya itu? Ya jemaatnya di situ ya. Ya jemaat dia. Jemaat Ya, dia itu siapa? udah banyak. Udah dari banyak. Siapa? Banyak Iya, itu orang iya, Samaria siapa? ada. Banyak orang banyak kok nggak Palestina siapa ada. ditanya. Satu Dan aja bahkan siapa? juga dia punya 100 sampai 1000 pengikut waktu itu yang Ya, dibilang itulah. siapa? Satu aja sebut siapa? Ya ada Markus, ada Matius, ada Lukas, ada Markus? Yohanes. Kenapa? Coba di mana Yesus pernah bertemu Markus? Maksudnya? Ke Dia kan pasar beli muridnya. sayur. Di mana Markus sebagai muridnya Yesus itu di mana? Kapan dia jadi murid? Setelah dia menjadi yang 100 hari jadi Tuhan. Jadi roh, ya jadi rohnya. Kenapa memang? Jadi roh, Yesus jadi roh. Bukannya Yesus terangkat dengan dagingnya kok jadi roh? Gimana sih? Yesus jadi roh. Bukannya Yesus terangkat dengan daging. Dia dalam tubuh tubuh penuh kemuliaannya. Bubar gereja, bubar gereja, bubar. Bang, jangan pakai asumsi terus, Bang. Ya, selesai dulu satu-satu. Begini, Bang. Ya sudah gimana? Yang Yesus saya itu jelaskan memang itu Allah. kan hubungannya. Nggak ada Dan hubungannya setelah Yesus itu dengan dia Kristen, janjikan ada. adanya turun Roh Kudus. Makanya kalau Anda tanya apa hubungannya, setelah itulah Roh Kuduslah yang berkuasa. Ya, Roh Kudus datang. Dan berkuasa turun temurun. Nah, terus Paulus ini menerima buku. Itulah 13 buku itu dari mana? Yang digenapi oleh Roh Kudus, itulah yang disebut pengikut Kristus. Anda tidak Jadi punya kamu Roh Kudus. ada Roh Kudus. Ya sudah. Jadi dalam dirimu ada Roh Kudus. Saya ada. Ada. Roh Kudus itu Tuhan. Iya, Tuhan kenapa? Oke. Tuhan itu Maha Tahu. Dia tahu, tapi apakah dia perlu memberitahu itu urusan dia. Loh, kenapa ketawa? Kenapa ketawa aneh? Kok kayak anak kecil ya? Kalau nggak bisa terima nggak apa-apa, Bang Zuma. Sekarang kalau saya bersama dengan Bang Handi,
Oke, Bang Handi ini tahu bahasa Bugis. Setiap saya ditanyai bahasa Bugis, Bang Handi kutanya. Coba ya, orang bertanya kepada saya, Bang Suma, ya paman, apa artinya aje? Nah, karena ada ahli bahasa Bugis di samping saya, kutanya Bang Handi. Bang Handi, arti aje itu apa? Kaki. Kaki. Nah sekarang coba, ini Bang Handi loh. Roh Kudus itu kan Tuhan Maha Tahu. Sekarang gue tanya samamu. Habis itu kau tanya ke Roh Kudusmu ya. Apa artinya sumilang? Coba. Kau tanya Roh Kudusmu. Coba. Buktikan kalau ada Roh Kudus samamu. Coba. Tanya. Tanya Roh Kudusmu sekarang. Apa arti sumilang? Coba. Coba. Masa kau dikalah sama Bang Handi? Tuhanmu kok dikalah sama Bang Handi? Yuk. Roh halus. Apa artinya sumilang? Roh halus. Apa artinya sumilang? Nah, coba tanya apa jawabannya sumilang? Menurut Roh Kudus, Roh Tuhan yang Maha Tahu yang ada dalam dirimu itu apa katanya? Bisikin aku. Padahal menurut kitab mereka kalau dia itu beriman, dia itu bisa bicara bahasa-bahasa baru. Nah, coba bisa enggak? Bisikin aku dong, bisikin aku dong. Roh Kudus Itu bilang bahasa apa sama roh, lu? bukan Roh Kudus. Anda salah paham. Di mana di situ ada yang dikatakan bahasa roh? Nanti kalau begitu Roh Kudusmu itu nggak bisa apa-apa. Lebih hebat Bang Handi berarti daripada Roh Kudusmu. Waduh, parah kamu itu. Padahal Yang pasti Roh Markus Kudus saya tidak akan 16 mengejek-ejek nomor kayak Bang 15 Zuma ini. nomor 16 tanda-tanda orang yang percaya dia bisa mengerti bahasa asing. Parah. Sumilang aja kok nggak tahu. Yang di dalam rohnya Bang Zuma itu apaan, saya nggak ngerti. Apa sih? Yang mengaku pada dirinya ada Roh Kudus kan kamu. Karena Roh Bukan Kudus itu saya. sudah jelas lemah lembut. Nah, sekarang coba saya lembutin. Panjang sabar. Hai saudaraku, Dengerin, si panjang dagu. Dengerin. Coba kau tanya kepada Roh Kudusmu, apa arti Kalau sumilang? tidak mau mendengar sudah. Kan sudah Gini stop dulu. Bro, itu Roh Kudus dalam Roh Kudus dalam dirimu membuat kau pintar atau membuat kau bego? Coba jawab. Bang, jangan diladenin bang. Coba, nggak aku tanya dulu, jawab serius ini, serius gue nanya nih. Roh Kudus dalam dirimu itu, jawab dulu ini. Roh Kudus dalam dirimu itu membuat kau pintar apa bego? Jawab. Udah jelas-jelas Bonyok, moderator dari tadi matiin mikrofon. Menjadi Jawab, bonyok. Ini apaan gaya kayak kalian begini? Gak mau dengar Enggak, jawaban. Roh Kudus dalam dirimu membuat kau pintar apa membuat kau bego? Jawab. Enggak, gaya kayak anak kecil lo moderator lo. Ya udah turun. Bentar saya mau ngomong dimatiin mikrofon. Ya udah turun aja. Sekarang Yohan ganti Yohan, silakan Yohan. Sumilang itu artinya menyelam, bedu. Roh Kudusmu itu udah pensiun. Kata apa lagi? Kenapa ya orang-orang yang masuk dalam TikTok ini ngurus urusan agama? Lagi curhat. Biarin bunda, supaya ada panjang urusannya dik. Silakan apa mau disampaikan Pak Yohan, silakan. Lanjut ya bang. Kalau menurut saya sih, ini ya perdalam aja agama Anda daripada ngurus agama orang lain gitu. Ini kita nggak urusin agamamu, bro. Kita bertanya. Kan agamamu diperintahkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kok sekarang jadi melempem? Iya terus memang ajaran Tuhan Yesus memang begitu. Ajarkanlah Coba kau ajarkan saya tentang jadikan saya jadi murid Yesus. Coba. Bagaimana caramu jadikan saya? Kalau abang mau percaya mau terima Yesus dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus sebelum saya percaya saya harus terima ajarannya dong. Sekarang kau ajarin saya supaya saya terima. Coba. Beritakanlah Injil kepada Bang Suma. Ayo silakan. Beritakan Injilmu kepada saya. Silakan. Saya kalau abang mau terima, mau percaya, mau mengimani, terus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Iya, silakan kau ajarkan saya. Kebenaran firman-Nya, pasti silakan kau ajarkan. Silakan kau ajarkan ke saya, silakan. Saya pingin dengar. Karena apa? Banyak orang-orang yang mau menerima. Ya, kenapa kau jadi curhat? Dan ada yang tidak ada.
Kenapa kok jadi curhat? Beritakanlah Injil. Coba kau beritakan Injilmu ke saya. Pingin dengar. Ya, Injil 1, adalah firman 2, 3. Tuhan. Ya, coba Apa yang kau disampaikan dengarkan. Tuhan Yesus, apa yang Iya, harus beritakan, kita sampaikan. coba beritakan. 1, 2, 3. Karena Yesus adalah Allah. Kenapa Anda bilang Allah? Anda tidak menginjili saya, Yesus adalah Allah, itu tertulis di mana? Tertulis dalam mana? Nah, kan? Kau beritakan saya Injil Yesus adalah Allah, itu tertulis di mana? Bang. Ibu lagi. Gimana ceritanya kau beritakanlah Injil atau beritakanlah kebohongan? Yesus adalah Allah, itu di mana kau? Di mana sih agamamu ini? Parah kah? Kau diperintahkan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Beritakanlah Injil kepada Bang Suma. Ayo coba beritakan Injilmu ke saya ping dengar. Yesus adalah Allah. Aku tanya sama di mana itu tertulis? Di dalam Yesaya. Sumilang, mana ada di dalam Yesaya itu Yesus tertulis di situ. Benar-benarlah kau ini ya, Pak. Di sini Yesus belum menyatakan namanya. Mama dari mana kau dapat ilmu? Dari mana kau dapat ilmu bahwa Yesaya itu berbicara tentang Yesus? Dari mana? Ilmu dari mana? Bang. Ilmu dari mana? Aku tanya. Makanya jangan terlalu menggunakan logika manusia, Bang. Jadi logika setan mau dipakai? Bang. Logika monyet. Hikmat dari dunia tidak bisa kita hikmat percaya. apa lagi? Apa itu hikmat? Jadi apa itu hikmat? teman-temanku Nasrani, janganlah terlalu percaya hikmat-hikmat dari dunia, Bang. Kerja aja abang-abang ini mau debat soal seperti ini. Dia jujur enggak nih? Berarti dia jujur enggak nih ya? Berarti Yesus itu sudah ada di Perjanjian Lama? Iya, sudah ada. Oh, berarti yang berfirman di situ Yesus juga? Iya, Yesus. Oh, berarti yang mau ngambil istri orang itu Yesus juga? Bang. Hah? Mau saya tunjukkan ayatnya? Yang di sini. Bentar Bang. Mau saya tunjuk ayatnya, Bang? Saya kasih tahu, Bang. Buka ayatnya. 2 Samuel 12, 11, 12, Bang. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan. Itu Yesus, Bang, yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum, Bang. Samuel berapa tadi, Bang? 2 Samuel 11, 12. Diperhalus pada perot-perot aja, yang kenal lagi. Ya, perot-perot. 2 Samuel 12 ayat 11, 12. Coba kau baca itu Yesus itu yang mau mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain prot-prot di tempat umum. Gimana itu? Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh orang Israel. Yesus itu yang mau mengadakan adegan prot-prot tempat umum. Ya ini, Bang, saya jelaskan ya. Ini kan berbicara tentang istri-istri Daud ya, Bang. Jadi kenapa banyak orang-orang menjelaskan Alkitab itu tidak menjelaskan secara konteksnya dari keseluruhan Alkitab. Iya. Ditanya apa? Pertanyaan saya, apakah itu Yesus yang mau mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain prot-prot di tempat umum? Bukan. Oh, bukan Yesus. Jadi siapa di situ? Maksudnya siapa? di sini Yesus Allah berfirman. Oh, iya, berarti berfirmanlah Yesus. Gitu ya. Di situ Tuhan kan Yesus kan? Iya, betul kan? Nah, berfirmanlah Yesus. Aduh, Pak D diculik lagi. Oh, curang. Diculik lagi. Ayo, Selamat datang di diculik
3 tadi hilang akunku. Yohan mengatakan Yesus sudah ada di perjanjian lama. Bagaimana dengan ayat tersebut akan mengambil istri-istrimu dan akan dibuat seperti itu. Itu firman Yesus juga, Bang Yohan. Iya, tapi kau sudah bertobat, makanya dia dibaptis. Ya. Bertobat nih, dulu ini memang suka kianu tuh. Tapi kan dibaptis. Bertobat nih, perjanjian baru, dibaptis. Jadi sadar nih. Yesus yang memerintahkan membunuh di perjanjian lama. Bunuhlah istrimu jika kau menemukan tidak perawan di malam pertama. Itu Yesus yang perintahkan bunuh. Di perjanjian lama kan ada Yesus, Bang. Berarti yang berfirman juga Yesus. Ya, katanya Yesus. Dia tadi ngaku Yesus. Berarti Yesus yang merintahkan istri kalau tidak perawan. Gitu. Ini bahaya nah. Kejam kali Yesus. Gak perawan dibunuh. Bahayanya masih. Ya ini ada Roy. Pulang ke rumah bapak. Roy, Muslim apa Kristen? Bastian, Roy. Selamat malam bos-bos, terutama kau. Malam bos, gimana kabarnya bos? Masih jualan tahu gejrot bos? Ini mau tanya jujur main dulu, soalnya tadi mulai. Kirain mau jualan tahu gejrot di sini. Ya gimana Om? Kenapa kamu terlalu pandai menghujat Yesus ya Juma? Ya, menghujat Yesus. Di mana saya hujat? Kapan saya hujat Yesus? Setiap kata-katamu itu loh, kamu jangan nanti kamu ditampar Tuhan saya itu kamu mati keok. Oh, Tuhanmu menampar. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tuhan kok nampar kayak apa preman pasar Gini aja. berikan bukti yang mana yang menghujat bro. Yang mana, gitu aja. Diskusi baik-baik lah, yang mana? Jangan dulu. Mana saya hujat? Mana saya hujat? Cuma di mana? Saya ingatkan kamu loh ya. Kamu kalau berdebat itu yang benar. Yang mana yang menghujat? Kasih contoh satu, cepetan. Tuhan kok nampar? Tuhan nampar. Aku hadir kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangkit pada menit kedua. Ayo Roy. Yang mana yang menghujat? Menghujatnya di mana bang? Ayolah. Baik-baiklah diskusinya. Bawa data yang mana gitu loh. Oh, yang tadi kali yang mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib itu ya Roy? Ya, datanya ada kok. Galatia 3:13 gimana? Justru kita yang mengatakan Yesus tidak mati. Mereka yang mengajarkan Yesus mati terkutuk. Lucu kan? Kok kita pula yang menghujat? Lucu. Justru di Bible juga itu Yesus diolok-olok loh. Bukan kami yang olok-olok. Bentar saya mau turun dulu nih. Ternyata akun saya sama dengan yang di laptop. Jadi nggak terganggu yang live-nya. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Salah akun. Salah. Kalau di konsep saya Bang Roy, Yesus itu tidak lahir di kandang binatang. Yesus itu bukan anak binatang. Yesus itu tidak ditampar, tidak ditelanjangin, ya, tidak ditombak, tidak digantung di pohon, dan tidak terkutuk. Itu iman saya. Yesus manusia suci. Yesus utusan Tuhan. Itu iman saya. Nah, sedangkan iman saudara, Yesus orang terkutuk. Yesus nanggung semua dosanya orang Kristen. Yesus digantung di pohon. Yesus ditelanjangin, Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus ditonjok. Itu imanmu. Kau yang menghujat, bukan saya. Oh, pula ya nuduh saya. Saya memperjuangkan siang malam Yesus tidak disalib. Yesus bukan manusia terkutuk. Yesus manusia suci.
Yesus tidak pernah curi keledai. Yesus tidak pernah durhaka sama orang tuanya. Yesus tidak pernah berbohong. Tapi kalian mati-matian. Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa curi ayamnya Kristen. Semua dosanya Kristen ditanggung Yesus. Nah, itu hinaan kalian tuh. Kalian yang menghina Yesus. Kau bilang pula saya menghina. Kau bilang pula saya menghujat. Yesus dalam imanku, dia adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah, dia manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, kurang apa lagi? Dia tidak terkutuk. Nah, kalau di Kristen ditanya, Kristen, Roy, kumis tebal, apakah Yesus itu mati digantung? Ya. Apakah Yesus lahir di kandang binatang? Ya. Kan gitu. Apakah Yesus kemudian pernah ditelanjangin? Iya. Nah. Kalau ada tetanggamu curi ayam, Kristen dia, percaya kepada Yesus, apakah dosanya curi ayam ditanggung Yesus? Iya. Kamu ya, kau yang menghina Yesus, kok jadinya aku yang menghina? Makanya kau dicewer sama binimu karena kau sembarangan nuduh orang. Istrinya bilang, kau jangan tuduh-tuduh. Bang Suba itu sedang berjuang untuk mengembalikan derajat Yesus itu sebagai orang yang suci. Sementara kita punya agama menuduh Yesus itu orang terkutuk. Kayaknya dipukul member kepalanya itu pendeta. Makanya jangan kau fitnah. Islam mengembalikan kemudian dan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Makanya kamu itu pintar untuk membalik-balik fakta Juma. Itu aja. Yesus bagi saya tidak mati terkutuk. Siapa yang mati bilang terkutuk atau tidak? Siapa yang bilang dia terkutuk Juma? Galatia nomor 13. Nih, itulah pemahamanmu. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi bukan Kristen, menjadi kutuk. Setelah dia mengikuti Kristus. Itu dalilmu. Ngapain kau lari dari dalil? Kenapa kamu hindari dalil kitabmu? Yesus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Itu dalil kitabmu. Kalau saya tidak. Yesus adalah manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau di kamu, Yesus adalah manusia terkutuk yang digantung di atas pohon. Kok kamu sekarang salahkan saya? Kok bisa kayak gitu? Baca sejarah, baca peristiwa, baca semua apa yang terjadi, itu yang harus kamu pahami. Bukan satu ayat. Boleh kamu ngaku kau hafal semua ayat-ayat, ya. Tetapi pemahamanmu itu dangkal Juma. Oke, dangkal, oke. Jadi yang mati terkutuk dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib itu menurutmu siapa? Loh, tetapi bukan jadi Yesus itu yang dimaksud. Maksudnya itu. Lalu siapa? Siapa yang dimaksud Kristus di situ? Siapa? Kemanusiaan dia itulah untuk menerima dosa-dosa itu. Aduh, paman. Ini yang kita bahas dari tadi bukan kucing. Yang kita bahas tadi ini manusia. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Kutuk. Menjadi kutuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kami apologet Islam di sini justru hadir untuk membantah bahwa Yesus itu tidak mati terkutuk. Kalian mempertahankan tidak.
Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kami Kristen. Kalianlah itu yang menghina dan menghujat Yesus, bukan kami. Kok jadi kami? Kok jadi saya yang tersangka? Gimana sih? Bukan kau tersangka. Siapa yang mau buat kau tersangka? Tadi kau bilang saya menghujat, kau menista. Menghujat dari setiap perkataanmu itu terhadap pribadi Yesus. Itulah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus itu manusia suci. Menurut imanmu Yesus itu manusia terkutuk. Tidak, aduh itulah makanya bolak-balik kau di mana? Coba kau baca Galatia 3, baca dulu Galatia 3 nomor 13 coba. Jangan hanya satu ayat kau baca, bro. Baca Galatia 3 nomor 13, biar kau baca 1000 ayat. Kalau yang satu ini jelas mengatakan Yesus dengan jalan menjadi kutuk, kamu kemana? Tetap aja tertulis di situ, Yesus menebus Kristen dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Di mana ada kata-kata menjadi Kristen atau menebus Kristen? Sementara saat itu dia kan belum ada istilah Kristen. Setelah dia naik ke surga baru ada pengikut Kristus, itu disebut Kristen. Gimana kau cuma lalu coba Anda baca di situ. Kristus telah menebus kita. Kita itu siapa? Ya manusia yang pengikut dia yang saat Kristen ini, atau bukan? Yang disebut saat ini Kristen. Nah itu besar. Aduh. Sudah kau akui bahwa Kristen yang disebut sekarang Kristen ya samanya itu Cak Ayu. Aduh gimana sih? Terlalu laju kami itu jemaah. Loh, saya mengajarkan Anda itu untuk berpikir logis. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Saya ingatkan kamu juga, setan pun bisa menyerupai jadi pengajar, jadi guru. Itu yang disebut guru-guru palsu. Yesus bisa menyerupai, iblis bisa menyerupai Yesus gak? Kamu itu loh sekarang dipakai iblis untuk itu loh. Iblislah yang merasuki Yudas untuk menyalib Yesus. Saya membantah ajaran iblis. Gimana sih? Iblis mau agar Yesus disalib. Saya mau agar Yesus tidak disalib. Ya nggak mungkin kau bisa bantah. Kenapa? Tidak mungkin bisa saat ini kamu atau zaman itu andaikan pun kau hidup, nggak mungkin bisa kamu ganjar atau tolak atau larang seperti yang kau maksud itu untuk dia jangan disalib. Ya minimal saya tidak suka atas penyaliban itu. Itulah tidak sama seperti Anda. Anda malah jadikan salib itu sebagai simbol. Simbol apa? Simbol keselamatan. Berarti Anda menjadikan hadiah iblis sebagai simbol keselamatan Anda. Kutanya sama saudara, salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Manusia yang saat itu dipakai untuk mulai kacau. Salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Jawab. Nggak usah, nggak perlu dijawab. Kan? Kalau ditanya baik-baik kayak gitu mau disadarkan supaya jangan gila terus, nggak usah. Cuma, kamu yang gila loh cuma. Loh, ku tanya sama saudara, kuulang ini yang ketiga kalinya. Salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Kamu sendiri yang jawab. Kenapa ya susah kali waras, kawan? Waraslah sikit napa? Selama ini usia Anda sekarang mungkin kepala 5 atau kepala 7 ya. Kenapa selama ini Anda gila menerima hadiah dari iblis dan mengatakan ini adalah jalan keselamatan? Salib itu hadiah dari mana sebenarnya? Dari Tuhan atau dari setan? Kenapa kamu harus sebut dia hadiah? Loh, hadiah itu pemberian kan? Loh, enggak, kenapa lari otakmu sampai ke hadiah salib itu loh? Yesus datang ke dunia ini menurut konsep Kristen untuk apa? Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Kristen. Dari mana? Dari dosa waris.
menyelamatkan manusia, bukan hanya orang Kristen. Ya kan Kristen manusia, kecuali sudah berubah. Percaya kepadanya. Iya, berarti hadiah kan? Nah, sekarang Yesus menghadiahkan keselamatan dengan cara apa? Dengan cara mengorbankan dirinya di atas tiang salib. Muncul pertanyaan, salib ini hadiah dari Tuhan atau dari setan? Justru inilah saat ini kalau dipakai setan, pertanyaanmu itu semua yang logika kau aja. Gimana orang ini? Pertama, Yesus berkata Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa? Yudas. Kenapa Yudas disebut iblis? Karena Yudas yang berkhianat. Siapa yang merasuki Yudas? Iblis. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Agar Yudas berkhianat. Apa tujuan Yudas berkhianat? Agar Yesus itu ditangkap. Apa tujuannya Yesus ditangkap? Agar Yesus disalibkan. Itu yang disebut pekerjaan iblis. Gimana? Sekarang hasil dari pekerjaan iblis itu apa? Salib. Siapa yang menerima salib sebagai simbol agama? Kristen, kenapa? Kristen. Berarti Kristen mengambil hadiah dari? Bukan hadiah dari si setan itu, Kak. Otakmu yang setan. Dari iblis. Makanya saat inilah cara tertawa. Sekali lagi bang, sabar bang. Satu kali lagi. Nah ini, dengar cuma. Ada, giliran Anda lagi, silakan. Disenangi setan saat kau menirukan dia. Sekali lagi Guru, sekali lagi aja sekali. Udah, persiapan untuk sebentar. Habis ini ketawa lagi saya. Iya. Coba, dengarkan saya. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu membunuh atau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Oke? Membunuh Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Berdasarkan Amsal 6 nomor 16. Membunuh Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, oke? Nah, hal yang dibenci oleh Tuhan, hal yang adalah kekejian bagi Tuhan, justru dijadikan Kristen sebagai simbol keselamatan. Ayo. Gimana dong? Pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang dibenci Tuhan. Tapi kenapa kemudian pembunuhan terhadap Yesus adalah keselamatan bagi Kristen? Apa nyambungnya coba? Mas, sebentar ya. Saya ngomong jangan dulu kamu potong ya. Dari tadi kamu silakan. Ya, silakan. Saya hanya nasihati sama kamu aja. Ketika kamu beriman tadi kamu ingin menyucikan, ingin menghargai Yesus sebagai nabi yang yang suci atau manusia yang suci. Saya mau katakan, jangan sampai kamu menyerupai iblis. Semua akal sehat yang kau anggap akal sehatmu itu menjadi kutuk bagi kamu nanti, gitu aja nasihat saya. Ya, gampang itu. Saya terima nasihat abang. Saya terima kasih banyak. Sekarang pertanyaan saya, menurut Tuhan Yesus itu manusia suci atau manusia terkutuk? Jawab. Itu aja nasihat saya sama kamu. Soalnya jangan kemana-mana dulu. Menurut Tuhan, saya kan mengatakan Yesus itu manusia suci. Nah, menurut Tuhan Yesus itu manusia suci atau manusia terkutuk? Yesus tidak terkutuk, bro. Nggak ada terkutuk. Nah, Yesus manusia suci berarti. Berarti menurut Tuhan Yesus manusia suci. Bang Suma imani itu, percaya itu. Sekarang Paulus berkata Yesus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk di situ? Yesus. Berarti Yesus menurut Paulus adalah manusia yang terkutuk. Siapa yang menjadi pengikut Paulus hari ini? Bang Suma atau Anda? Saya atau Anda? Saya atau Anda? Anda. Berarti Anda mengaminkan Yesus itu adalah manusia yang terkutuk menanggung dosa-dosa kalian. Sedangkan Bang Suma dan Tuhan sepakat Yesus itu manusia suci. Ayo. Ayo. Itu aja. Jadi tadi pas saya ngomong apalagi nge-mute. Itu aja nasihat saya itu.
Lu tanggapin dong itu. Saya nggak usah anu ya. Udah sadar dia, udah sadar bahwa ternyata selama ini dia berkongko dengan setan. Udah sadar saudara kita ini. Saudara Roy malam ini baru sadar bahwa ternyata salib itu hadiah setan. Saudara Roy hari ini baru sadar bahwa Tuhan mengatakan Yesus itu adalah anaknya yang suci. Saudara Roy hari ini sudah sadar bahwa ternyata Bang Suma selama ini adalah pembela Yesus. Baru sadar malam ini. Baru sadar. Jadi jangan Anda katakan bahwa Bang Suma itu adalah penghujat. Oke? Saya adalah pembela Yesus, Bung. Cuma terima kasih kamu pintar, tapi jangan jadi membawa kutu. Kamu yang membawa kutu untuk Yesus kok jadinya saya, Bung. Gimana ini saudara Roy? Saya katakan Yesus tidak terkutuk. Yesus tidak terkutuk, titik. Tuhan yang mengutusnya pun mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba yang suci. Mau apa lagi? Al-Quran surah Maryam ayat 19, Isa adalah manusia suci. Imannya umat Islam, Isa adalah makhluk manusia yang suci. Yesus manusia yang suci. Imannya Kristen. Yesus anak soleh. Yesus anak soleh. Imannya Kristen. Dosa-dosa Kristen ditebus oleh Yesus dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib. Berarti Kristen pengikut Paulus. Sebentar dulu saya ngomong. Saya mau turun dulu silakan. Ya. Itu aja. Jangan sampai nanti kamu menjadi banyak orang. Jangan dulu tutup host. Jangan di mute, jangan di mute, jangan di mute. Biar dia masih. Jangan di mute Bunda Rahma, biarin aja Bunda. Baru tua ini. Kalian aja yang makanya mau berteman tapi kok ngemut. Ya terusin bang. Saya minta maaf, terusin. Tadi dari tadi kau mute terus lu. Silakan. Siapa suruh bilang Yesus terkutuk? Nah itulah akibatnya. Hanya menyampaikan. Jangan jadi nanti kamu jemaah menjadi kutu bagi kau atas semua ocehan itu. Kamu boleh lincah, pintar dan semua apa yang kau ungkapkan itu biarlah menjadi berkat bagi kamu nanti. Untuk keturunanmu itu aja saya nasihat sama kamu. Ya Alhamdulillah. Gak perlu dibela. Yesus itu gak perlu dibela. Makanya konsep kami orang Kristen. Siapa juga yang membela? Saya hanya mengatakan iman kalian salah dengan mengatakan Yesus mati terkutuk. Itu aja. Itu aja. Kalian kan mengatakan dosa-dosa kami ditanggung dengan darahnya dan dagingnya. Inilah danaku, inilah dagingku, minumlah, makanlah. Kan itu ajaran saudara kan? Padahal Yesus mengatakan inilah darahku, maksud Yesus anggur, inilah dagingku, maksud Yesus adalah roti. Tapi kalian pingin kali beneran darahnya dan beneran dagingnya. Kanibal kalian ini apa? Oke, makasih jemaah. Terus ulang ya. Terus. Makasih. Ya, oke, makasih. Sadari itu bang ya bahwa salib itu adalah hadiah dari mana tadi bang? Iblis. Gitu bang. Bukan menjawab, malah menasihati, menuduh orang menghujat. Goyang jantungnya pindah ke kanan. Ternyata salib hadiah dari Tuhan bukan. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Tuh, berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah melanggar perintah Tuhan. Berarti salib itu bukan hadiah dari Tuhan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hati Tuhan. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, kalian tumpahkan darahnya. Itu membangkitkan amarah dan juga kekejian bagi Tuhan. Tapi kalian tetap aja ngotot, oh ini adalah lambang keselamatan. Padahal itu adalah hal yang dibenci, yang dimurkai oleh Tuhan.
Saudara Bastian, apakah penyaliban terhadap Yesus itu diridhoi, disukai oleh Tuhan atau dibenci oleh Tuhan? Penyaliban itu memang harus dilakukan karena semata-mata memang karena Yesus itu diutus untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa manusia. Kalau Yesus kata siapa? Sejak bahwa ya, kata siapa ada manusia dibunuh untuk nebus dosa manusia? Kata siapa itu? Oke, gini Bang Zuma. Abang kenapa disebut apologet? Karena saya melakukan pembelaan terhadap agama saya yang akidahnya dironrong oleh agama Anda. Oke, pertama yang mau saya tanyakan, ketika itu disuruh kata siapa Yesus disalib, jawabin topik dulu. Itu jawab dulu itu. Ini nyambung. Enggak, jawab dulu itu baru nyambung. Oke, pertanyaan Bang Juma, kehendak siapa Yesus disalib? Allah Bapa, kata Allah Bapa. Dengar dulu. Silakan Bang Juma. Jangan pindahin topik dulu, lanjut. Oke, terima kasih. Pertama, itu adalah iman kami. Oke. Oh, berarti itu cuma modal percaya saja? Enggak, itu adalah iman. Iman yang diajarkan pertama kita ambil dari Alkitab, baru kita bukan itu. Bukan salib itu apa? Pertanyaannya kan jelas tuh. Ya. Penyaliban terhadap Yesus itu pemberian Tuhan atau pemberian setan? Enggak, pertama aku tanya dulu ke Bang Zuma. Bang Zuma tahu enggak dasar iman Kristen itu dari mana aja? Saya tidak tanya iman saudara. Yang saya tanya, penyaliban itu adalah kehendak Tuhan atau itu adalah kehendak iblis? Itu adalah kehendak Tuhan, itu kehendak Allah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan. Kalau bilang Bang Zuma ya, kalau itu tidak dilakukan, dalil. Saya minta dalil. Kau jangan memfitnah, Bung. Kau fitnah Tuhan telah memberikan ruang untuk pembunuhan terhadap Yesus. Mana dalilnya? Pertanyaan saya apa? Apakah penyaliban itu kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Enggak, pertama aku enggak mau ngikutin pola pikir abang dulu. Oh, tidak bisa, karena ada larangan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, Yesus orang yang tidak bersalah. Itu perintah. Yang menyalibkan Yesus siapa? Mau yang menyalibkan itu bom-bom, mau yang menyalibkan itu RK, saya tidak mau tahu. Yang saya tanya penyaliban. Penyaliban ini kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Yang menyalibkan Yesus itu siapa dulu? Saya tidak mau tahu siapapun pelakunya. Yang saya tanya, penyaliban terhadap Yesus ini kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Kehendak Tuhan. Mana dalilnya? Tuhan menghendaki membunuh orang yang benar. Itu harus dilakukan. Mana dalilnya? Kehendak Tuhan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Dalilnya Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Tuhan berkehendak jangan membunuh Yesus. Bang Zuma. Coba. Oke. Anda melakukan kebohongan di sini. Anda melakukan kebohongan. Dengan mengatakan penyaliban adalah kehendak Tuhan, Anda telah melakukan penyaliban. Dengan kata lain, Anda adalah wakil iblis yang ingin menutupi pekerjaan iblis dengan mengatasnamakan Tuhan. Penyaliban itu adalah karya setan, karya iblis. Kenapa? Kenapa? Satu, melanggar perintah Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang Siapa yang melanggarnya? Bukan siapa. Itu pelanggaran. Siapapun di situ yang melakukan penyalib. Dengar. Siapapun pelakunya yang telah menyalibkan Yesus, dia telah melanggar firman Tuhan. Dia telah melanggar larangan Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Tetap saja dibunuh. Siapa yang membunuh? Saya tidak tanya, saya tidak butuh siapapun. Ini yang terjadi adalah pembunuhan. Anda mengatakan, Anda tadi mengatakan bahwa penyaliban itu adalah kehendak Tuhan. Iya.
Mana buktinya kalau Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap orang yang benar? Itu bukan masalah siapa yang menghendaki, tapi memang dia diutus untuk Pertanyaannya, disalibkan. penyaliban itu kehendak siapa? Kehendak Tuhan atau kehendak setan? Kehendak Tuhan. Ada dalil? Maaf saya kalau harus ke dalil itu gimana ya dibilang ya Bang? Loh, kalau saya mengatakan itu kehendak iblis. Kenapa? Saya kasih dalil. Oke, saya kasih dalil ya. Satu-satu tapi kita bahas ya. Ya, saya kasih dalil. Oke. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Tuhan. Oke. Itu kehendak Tuhan. Siapa yang membunuh dulu? Loh, kok jadi siapa yang membunuh? Kehendak Tuhannya jangan kau membunuh. Jangan kau membunuh Yesus. Itu kehendak Tuhan. Berarti Keluaran 23. Nanti pelakunya itu nanti. Jangan kau membunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Oke. Nah, orang yang membunuh Yesus berarti melanggar firman Tuhan. Yang membunuh ini adalah orang Yahudi bekerja sama dengan orang Romawi. Ahli-ahli Taurat. Oke, lanjut. Berarti pekerjaan pembunuhan terhadap Yesus itu melahirkan dosa. Betul? Buat mereka yang membunuh, oke. Terus apa hubungannya dengan kalian? Apa? Pertanyaannya apa? Kenapa kalian mengajarkan penyaliban itu nebus dosa? Itu yang diimani. Jadi gimana Bang ya? Iya. Tadi Anda mengatakan pelaku penyaliban mengakibatkan dosa. Terus kenapa kalian ini yang datang entah dari mana, hutan mana dari datangnya kalian ini, kok tiba-tiba penyaliban yang mengakibatkan dosa justru menghilangkan dosa bagi kalian? Ini beda objek, beda subjek sebenarnya. Makanya aku kayaknya dari tadi belajar. Iya, gimana ceritanya? Penyaliban terhadap Yesus itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Oke, yang menyalibkan Yesus mereka lah yang apa namanya? Yang berdosa tadi. Oke lah seperti yang Abang katakan karena memang itu kan perjanjian lama ya. Berarti orang itu berdosa demi menebus dosa kalian, gitu. Oh, salah. Lalu pembunuh Yesus ini pahlawan bagi kamu atau bukan? Kalau mau dibilang gitu bisa jadi. Berarti iblis adalah pahlawanmu. Makanya saya katakan penyaliban itu, salib itu adalah hadiah dari setan untuk Kristen. Dah selesai. Kamu sudah akui? Bang Zuma, aku mau nanya dulu lah. Kamu sudah akui dulu. Bahwa Anda harus berterima kasih kepada setan yang telah berjasa memberikan hadiah penyaliban untuk kamu. Ya ampun. Kalau nggak dari dasarnya memang kayak gini nanti. Apa dasarnya? Coba dari dasarnya dulu. Coba. Giliran mau menjelaskan dasarnya. Berisik ini si Saya siapa? penasaran satu hal. Raku, berisik raku. Di-mute aja dulu. Apa itu? Anda sudah mengakui kan? Saya sudah uraikan bahwa Anda menerima hadiah dari setan berupa penyaliban. Sekarang giliran Anda membantai itu, silakan. Ya. Enggak terlepas dari saya mengakui atau enggak, tapi mengenai apologet ini saya mau bertanya. Di sini kan banyak juga saudara kita Muslim ya. Jangan mengalihkan. Oke. Enggak Bunda. Jadi jangan langsung kita tiba-tiba ada di atas sementara dari bawahnya saya juga saya sebenarnya naik untuk apa ya? Penasaran dengan kata apologet ini gitu loh. Oke. Agar kan di sini teman-teman saudara Islam kan juga banyak ya. Jadi saya mau bertanya Bunda Bang Zuma sebagai apologet, apa yang membuat apologet Islam ini harus eksis? Maksudnya apa tantangan yang membuat para bunda dan para orang-orang seperti Bang Zuma ini harus eksis gitu? Karena adanya ajaran yang dihadiahkan oleh setan yang menyelubungi dia dengan kepalsuan mengatasnamakan kemudian Allah, mengatasnamakan Alkitab padahal itu dari setan. Oke. Boleh saya Anda lanjut, sudah Bang? mengakui tadi kan? Itu Boleh saya hadiah lanjut? dari setan. Boleh Terus saya apa lagi? lanjut? Oke. Kedua.
Ketika Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran itu ternyata berbeda dengan Yesus yang ada di Alkitab kami, kenapa itu harus diperdebatkan? Ya, karena Yesus berbeda dengan Nabi Isa, justru itulah harus diperdebatkan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Alkitab. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Rasul. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Injil. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Allah. Yang mengajarkan tentang Allah, Alkitab, Rasul itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Kristen yang tidak mengakui Nabi Isa justru menggunakan kata Rasul, kata Allah, kata Alkitab? Kenapa? Itulah sekarang yang namanya tadi itu yang tadi siapa tadi? Itulah sekarang yang namanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Bisa nggak sih nyambung kalau diskusi Kenapa lari ke Roh Kudus? Apa hubungannya Kristen dengan Roh Kudus? Ini bahaya ini. Kan abang yang mengatakan kenapa sekarang ada istilah Alkitab, ada kenapa istilah membahas Rasul ke sini. Roh Kudus itu hanya ada di Islam, nggak ada di Kristen. Roh Kudus itu. Kok nggak ada? Iya, di mana Roh Kudus di Kristen? Coba tunjukkan. Dari mana akar kata? Dari mana asal kata Roh Kudus itu kok bisa ada di Bible? Di mana ambilnya? Itu apa? Hari Raya Pentakosta di mana ambilnya? Di mana ambilnya? Kata Roh Kudus itu ambilnya dari mana? Oke, berarti harus berangkat dari sini. Aku ngerti. Ya, silakan. Bang Zuma. Di mana tertulis? Di mana tertulis di Bible ada Roh Kudus? Coba tunjukkan ke saya. Kenapa Bang Zuma harus selalu tentang Bible? Kalau kau ditanya ke benar-benar kau Iya, karena Bible kamu itu tampil ke Islam-Islaman. Enggak, tenang. Maksudnya biar jangan. Karena Kristen itu agama yang tidak percaya diri. Kalau tidak mengambil istilah Al-Quran, Kristen hancur. Kata Roh Kudus tadi itu ambil dari mana? Dengar, berarti. Tunggu. Kata Roh Kudus itu ambil dari mana? Itu dulu. Roh Kudus itu dari Allah Bapa loh Bang Juma. Ya, di mana kau dapat kata Allah? Kau bawa lagi Roh Kudus belum selesai, bawa lagi kata Allah. Roh Kudus aja dulu. Roh Kudus dulu, tunjukkan buktinya kalau Kristen itu memang diajarkan tentang Roh Kudus. Mana? Tunjukkan di mana di Bible tertulis ada kata Roh Kudus. Akar kata, original text gitu loh. Sumber. Abang kan lebih pintar tentang Alkitab. Abang buka aja. Kalau saya Loh, justru Anda yang punya tanggung jawab untuk menjawab ketika saya tanya dari mana Anda mengambil kata Roh Kudus, kok jadinya kembali ke saya. Maka Bang Zuma kalau kata Roh Kudus itu melalui perkataan Enggak, saya minta sumbernya Anda menggunakan kata Roh Kudus ini itu dari mana Anda ambil? Pentakosta, Bang Zuma, hari Raya Pentakosta. Di mana tertulis di Bible? Coba. Sumber Roh Kudus itu ada dari Allah Bapa karena ngaco. Di mana tertulis kata Roh Kudus di Bible? Alamak. Mulai. Di mana? Bestian lu jangan ketawa, Bestian. Kalau lu ketawa gue turunin. Di mana? Pintar. Gitu, jawab itu. Supaya kamu sadar bahwa ternyata selama ini kalian ditipu. Enggak. Sekarang tunjukkan di mana kata Roh Kudus di Bible. Mana ada? Di mana ada kata Roh Kudus di Bible? Saya nggak bawa Bible, abang tahu Bible sendiri. Alamak, gimana dong? Turun. Gimana dong? Roh Kudus itu milik Al-Quran. Gak ada di Kristen itu Roh Kudus. Di Indonesia baru Kristen itu bisa nyebut kata Roh Kudus. Di luar Indonesia tidak ada kemudian orang Kristen kenal Roh Kudus itu. Jadi kalian itu cuma manipulasi, semua manipulasi kalian itu. Orang Amerika kenalnya hantu suci. Amerika menyebutnya hantu suci. Holy Ghost. Ayo. Teksnya apa ya? Melalui topik akhirnya kepentok juga di topik lain. Monitor Yos, monitor Yos. Kalau ditanya itu akar kata berarti lari ke original teks. Bukan lari ke agung-agung apa tadi itu? Lari pula dia. Tadi ikut-ikut ngomong, sekarang kasih kesempatan lari. Gimana sih? Sendiri takut ya. Jadi teman-teman kita simpulkan sementara ya. Umat Islam itu memuliakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel membawa Injil.
lahir tanpa ayah, yang disebut Al-Masih di Islam, ya, Kristen menyebutnya Mesias atau Kristus. Itu adalah manusia suci, dia tidak teraniaya, dia tidak ditelanjangi, dia tidak digantung di pohon, dia tidak terkutuk. Kalau Kristen mengimani oknum tersebut terkutuk. Itulah bedanya. Siapa yang memuliakan Yesus atau Isa? Hanya Islam. Allahu Akbar. Tapi tadi udah jelas-jelas itu loh, masuk akal, mudah dimengerti, tetap aja dia kemana-mana ngomong sana ngomong sini gitu loh. Bisa nggak sih sedikit aja pakai akal gitu loh, akal dan Mereka nggak mau jujur jujur. gitu. Kalau jujur dia pasti memerlukan Kristen kalau dia jujur. Jadi harus pura-pura botol. Kita sapa dulu Menpo. Selamat malam Menpo. Menpo. Ya, selamat malam, selamat malam. Menpo. Apa ini Kristen Muslim bang? Menpo. Oh, Kristen. Oke, kalau Kristen topiknya ini, menurut Pak Menpor ini topiknya ya, kehendak siapakah Yesus disalib? Silakan. Siapa Yesus disalib? Ya. Ya, kesimpulan Allah sendiri. Datanya di mana? Datanya ada Yesaya 19, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Coba baca. Dibaca, ya baca lah. Kamu kan tahu pemahaman ya gitu. Saya nggak tahu bang membaca. Ajarin saya. Ya udah, masih kamu buta huruf dong. Iya, nggak apa-apa. Di mana tertulis bang? Bacain. Ya, Yesaya 19. Nubuat tentang penyaliban Yesus itu jangan kau cari di kitabnya orang, cari di kitabmu sendiri. Loh, kok ceritanya kok di kitab orang? Yesaya itu kitabnya Yahudi, Cak Ayu. Waduh, Waduh, kenapa kamu mencari nubuat di agama orang? Cari di kitabmu. Di Yohanes, dengar. Di Yohanes 11 nomor 48 itu nubuat untuk Yesus. Ngapain kau lari-lari kemana-mana ambil nubuat di agama orang? Sementara nubuat Yesus ada di kitab Yohanes. Lucu ente. Kitab ini ada perduaan. Babi masih dimakan, babi Kamu dimakan. kan berbicara dengan Kristenan. Berarti kan dua saya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru gitu. Enggak, tapi berbicara mengenai nubuat itu ya harus berdasarkan di Bibelmu sendiri. Ngapain kau ambil di kitabnya agama lain? Ya suka saya kan, saya mengimani. Loh, ngapain kau ambil nubuatan? Jelas-jelas ada nubuatannya di kitab saudara kok. Ya, Di kitab saudara itu dikatakan. Ya, terus? Dengar. Di kitab saudara itu dikatakan bahwa Yesus itu dinubuatkan harus mati untuk bangsa Israel. Iya. Yohanes 11 nomor 51. Perjanjian Baru enggak? Perjanjian Baru dong. Nah, saya bilang kan Perjanjian Lama kan Perjanjian Baru dua gitu. Tidak ada nubuatan Yesus di Perjanjian Lama. Inilah kalau Ya, gila Anda ini, Anda gila. Yang tahu tentang Yesaya itu yang punya kitab. Yang punya kitab rapat berunding. Siapa? Ahli Taurat, orang Farisi, Mahkamah Agama, orang Yahudi kumpul. 4 kekuatan berkumpul untuk supaya bernubuat Yesus mati untuk bangsa Yahudi, bukan untuk Kristen. Di mana tertulis? Yohanes 11 nomor 51 dan 52. Kalian itu kenapa sih? Bibel sendiri kok ditolak? Gak ada hubungannya. Ditanya di mana perintahnya, siapa yang menghendaki Yesus mati terkutuk di tiang salib. Dia pakai nubuatan di kitab orang. Gimana sih? Ujung-ujungnya ketawa. Ini lautin ini, kalau nggak bisa menjawab kena ketawa-ketawa dia. Jangan malu lah kau tertawakan dirimu loh. Ayo naik lagi. Sini siapa nih? Siapa nih? Sabdriako, selamat malam. Halo, selamat malam. Kristen ya bang? Iya, Kristen. Silakan bang. Topiknya menurut Anda, siapa yang menghendaki Yesus mati
terkutuk di atas kayu? Siapa yang mengutuk? Siapa yang menghendaki? Yang menghendaki. Ya, silakan. Oke, sebelum aku jawab, ini debat Diskusi biasa aja, persahabatan. diskusi persahabatan. Iya. Diskusi persahabatan itu ada salah kata atau kita tidak bawa kemana-mana. Enggak. Paling kita diam aja kalau ada yang salah. Yo, betul. Iya. Banyak loh sudah yang. Ya udah cepetan, nggak usah ditanggapi. Nanti saya ketawa nih kalau ada yang lucu gitu kira-kira. Silakan, siapa yang menghendaki? Jangan menjerumuskan seseorang begitu. Enggak. Saya anggap di sini tamu, Anda tamu saya hormati. Oke. Oke. Siapa yang menghendaki Yesus mati di atas kayu? Tidak ada yang menghendaki. Jadi terjadi dengan sendirinya. Bukan terjadi dengan sendirinya. Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Saya nggak nanya untuk apa tujuannya. Siapa yang menghendaki? Tidak ada yang menghendaki. Dia itu tidak ada menghendaki. Dia itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, umat manusia. Tidak ada yang menghendaki. Pak, terus yang bunuh Yesus siapa? Tidak ada yang membunuh. Bunuh diri. Dia apa? Bunuh diri. Kalau nggak ada yang bunuh diri. Terus yang bunuh siapa? Tidak ada yang bunuh. Terus bunuh diri? Tidak bunuh diri. Terus ada yang bunuh? Disalibkan. Siapa yang nyalip? Kamu Bapak bertanya karena tidak tahu apa gimana? Enggak tahu, saya mau tahu siapa yang nyalip. Oh, kalau mau tahu masuk dulu ke ajaran-ajarannya. Enggak muat saya masuk botol, enggak muat. Ya sudah, kalau enggak muat. Ya udah. Nah, terus siapa yang nyalip? Enggak ada yang nyalip. Berarti Yesus naik sendiri. Jadi Yesus naik sendiri, ke tangannya sendiri, ngaku tangannya sendiri gitu. Menurutmu? Jadi Yesus naik sendiri disalib, dia sendiri yang ikat tangannya, dia yang ngaku tangannya sendiri gitu. Kalau menurut Bapak itu ya terserah Bapak. Terus siapa yang nyalip? Bisa nggak kamu turun aja di sini karena saya udah enak dengerin jawabanmu. Bisa turunin aja. Ya udah turunlah. Iya. Makasih ya. Kenapa yang naik koplak-koplak semua ini, aduh. Kok gak ada yang beres sih otaknya sih? Enggak bawa otaknya naik, otaknya di bawah. Halus banget itu Bang Juma, halus banget Bang Juma itu. Papa Cecilia, selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim, Papa Cecilia. Papa Cecilia. Susah-susah naikin orang, yang naik orang-orang koplak. Aduh, aku udah pilih-pilih dari tadi ya. Ini Kristen, ternyata koplak yang naik nih. Parah. Papa Cecilia, giliran Anda. Aduh, ternyata Papa Cecilia ini sudah ngorok kayaknya. Cecilia ini sudah. Udin, Pak Udin, selamat malam, assalamualaikum. Ya, selamat malam, assalamualaikum semuanya. Muslim ya Pak, silahkan. Ya Muslim, salam kenal ya semuanya. Ya. Ingin bertanya sedikit aja tapi singkat. Enggak, bentar-bentar, ini si Papa ini nge-report nih, ada ini laporan ke saya ini nih. Parah. Saya ingin bertanya ini untuk teman-teman yang Kristen. Ya, mohon izin Pak Ustadz. Ya, sebenarnya agama itu tidak ada istilahnya harus diperdebatkan. Kalau untuk bersaudara, insya Allah sih aman-aman aja gitu. Tapi yang saya mau katakan, apakah semua nabi zaman dahulu itu apakah ada yang salib apa tidak? Ada yang ngomong apa ya? Tuh. Kristennya belum ada, Bang. Oh iya, maaf. Ya, Kristennya belum ada. Saya mau katakan itu, kenapa? Karena banyak orang-orang atau manusia yang belum paham terkait antara
Siapa? Kejam Siapa masih. yang Bang Andi. Aduh, kejamnya. Tegar 2743 Tegar, selamat malam. Tegar, Muslim Kristen Tegar. Banyumak dibolangin jam segini cuaca gimana Banyumak? Dingin apa mendung? Apa ada hujan? Tegar. Oh, Tegar. Banyumak laporin lagi Banyumak. Dingin nggak? Dingin. Ada. Kamar saya kosong nggak Banyumak? Kosong Bang Andi. Kalau malam itu, kalau malam mau wudhu itu dingin banget di sana itu, ya ampun. Di atas gunung. Ingat nggak pada tempat kita api unggun ngobrol bertiga sama Banyumak? Ingat nggak? Iya, ikutlah. Kapan Ya bisa udah, ke sana lagi Bang Andi? Jangan pada jangan ke sana lagi. Berarti di ongkos, capek gua ongkosin. Tegar 23. Halo Tegar. Rian Show. Rian. Aduh, diturunin aja nanti nge-report lagi. Rian. Korean ini pura conge pula kau tidur mungkin. Udah tidur kali dia, udah lama menunggu. Yang buka kamera tuh jangan selalu tersenyum, nanti di-kick juga sama host nih kejam-kejam. Ketawa terus. Nah, kita kasih naik dulu. Ini bagus ini. Gabut, selamat malam Bunda. Gabut. Astagfirullahaladzim. Ayam Lubis, selamat malam Lubis. Ya, selamat malam. Selamat Keresteng, malam. Bang. Keresteng ya, silakan. Maksa, mati Bunda Ramani Kristen ya. Santai aja sih Bunda. Nah, kayak ada rasa Pak De, kayak ada rasa bahagia kalau Oten. Ya, ntar dulu Bunda. Lanjut Pak Lubis. Biolonya lanjut. Ya. Saya mau tanya sama Bang Juma. Anda Islam Kristen Bang? Anda Islam Kristen Bang? Islam Kristen. Ya saya belum tahu. Anda agamanya, Anda agamanya apa? Islam apa Kristen Bang? Silakan Bang. Boleh tanya, Anda jelas dulu. Anda Islam apa Kristen? 1, Bang. 2. Anda Islam apa Kristen Bang? Halo. Ya, Anda Islam apa Kristen Kristen dia Pak Bang? De. Kristen dia Pak De udah ngomong tadi. Kristen. Mana ada? Iya betul. Ya Pak De Kristen. Oh ya, ya udah. Cuma saya mau bertanya sama Bang Juma ini. Silakan. Anda ditanya tadi Kristen apa Muslim Bang Anda? Itu dia nggak jawab. Terlalu ini pendengarannya kali ya. Ini yang di telingamu itu Bang, deketin. Pak Lubis. Emang udah ngaku Kristen dia tadi? Kristen Muslim Bang. Ya udah silakan tanya. Ya silakan tanya. Silakan Bang, apa Bang? Itu Bang Juma. Halo Bang Juma. Ya silakan Ya tanya udah, aja. tanya aja, Bang. Tanya. Bagaimana cara orang Bang Juma untuk bisa menyodorkan atau mau mengikuti untuk ajaran orang Bang Juma gitu? Caranya pertama-tama orang ini harus berakal dulu Bang. Hah? Harus berakal dulu biar bisa Bang. Kalau seandainya saya yang naik di sini nggak mungkin saya bisa pencet gini kalau nggak ada akal saya kan? Pasti iya. Saya Pak De entes. Kalau berakal, akal Anda bisa membedakan nggak antara manusia dan Tuhan? Hah? Iya itu beda-beda. Beda. Yesus itu manusia atau Tuhan? Sekarang saya bukan mempertanyakan Yesus Tuhan. Wah, ngetes akal doang kok susah amat. Ini ngetes akal Bang. Saya yang pertanyakan itu bagaimana cara saya supaya pengikut dari kalian begitu. Nah iya, kamu harus berakal. Ini Anda sedang dites. Kalau Anda nanti berakal, Anda bisa mengikuti kita gitu Bang.
Kalau Anda punya akal, pasti akal Anda bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Itu tes pertama, Bang. Lah ini udah dijawab, Bang. Jawabannya itu Anda harus berakal supaya bisa jadi Islam. Karena mustahil orang yang tidak punya akal sehat itu bisa jadi Islam, Bang. Nggak bisa. Makanya di sini Anda mau diuji gitu loh. Anda berakal atau tidak? Ya namanya juga manusia pasti punya akal, yang namanya hewan punya akal. Punya akal dia disehat atau tidak. Orang gila itu punya akal, Bang, tapi sehat atau tidak kan gitu. Ini kita tes dulu, Bang. Andai saya nggak sehat, nggak bisa saya main handphone. Ya, kalau gitu saya tes dulu. Saya tes sehat ya, sehat. Oke. Yesus itu manusia atau Tuhan? Sehat nggak di jawabannya nih? Yang saya pertanyakan bukan itu. Jangan muter-muter, Bang. Sebelum Anda diturunin jangan muter-muter, Bang. Coba dijawab aja, Bang. Kan saya di sini mau pengen bertanya, mau diskusi. Iya. Kan sudah dijawab tadi. Anda kan Bang. Sebelum pertanyaan saya dijawab, ya jawab dulu pertanyaan saya. Baru saya Iya, jawab kan tadi Bang, kan Anda tadi bertanya bagaimana supaya saya bisa jadi Islam, kan gitu kan? Betul? Hah? Bagaimana Iya, supaya bagaimana orang saya bisa jadi Islam? Betul? Ya. Nah, syarat untuk bisa jadi Islam yang pertama akalnya harus sehat. Gimana menurut Anda? Saya sehat. Oke, sehat. Kan perlu dites Anda sehat atau tidak. Saya tes ya. Yesus itu manusia atau Tuhan? Kita tes akal sehat. Jawab, Bang, manusia atau Tuhan Yesus? Kan pertanyaan saya bukan itu. Orang udah dijawab. Bagaimana supaya bisa jadi Islam? Anda harus berakal sehat. Gitu loh. Anda berakal sehat katanya. Oke, kita tes. Kita kan nggak bisa percaya begitu aja. Tidak mau. Coba yang Pak Dede tes akal sehat saya, Pak, di pertanyaan yang sama. Nih saya tes nih. Bang Andi, Yesus Tuhan atau manusia? Manusia, Pak De. Manusia. Coba Anda, Yesus Tuhan atau manusia? Ya manusia. Manusia. Bang Andi, Yesus Tuhan bukan? Bukan. Anda, Yesus Tuhan atau bukan? Macet. Macet. Ayo, ada Yesus Tuhan bukan? Kenapa ini harus kita Bang? Harus kita sampaikan karena menurut kita bilangan 23 ayat 19 Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia, makanya kita ke sana arahnya ini. Kalau Anda masih tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia, akal Anda belum sehat, maka kamu tidak bisa jadi Islam, begitu Bang. Ya. Jadi tadi dia naik di sini pura-pura berakal sehat, pura-pura doang gitu. Hati-hati Bang. Anda bertanya kena sendiri Anda. Oke, kita ke pasien selanjutnya. Gabut, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Oke, suaranya daing Bang Handi. Gabut. Oh, gabut. Jamaah. Oh, gabut. Oh, Ngaku akalnya sehat dites nggak berani Bang Adi, gimana nih Bang? Akhirnya dia ketampol diri sendiri. Ya pura-pura aja berakal. Nggak lolos, dia belum bisa dia jadi Islam kalau gitu. Oh, belum bisa. Harus lolos dulu. Kalau saya punya perusahaan belum bisa ya gua kasih dia mandat bangkrut nanti perusahaan gua. Kodam, kami enggak. Kodam, Kristen Muslim. Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Silakan. Apa yang mau disampaikan Bang? 1 menit ya, silakan. Cuman saya bingung dengan orang-orang Kristen ini, Mbak, Bunda. Ya Bang. Jangankan Anda, saya juga bingung Bang. Aduh, sama dong. Sama dong Pak Handi. Kok manusia dituhankan oleh manusia itu sendiri?
Cukup bang. Nah, itu dia. Jangan dulu bang, gak ada hotelnya bang. Nanti dulu, nanti kita monolog. Sabar dulu ya. Oh siap bang. Ya, bang. Yang penting abang berakal sehat, jangan menuangkan makhluk. Itu namanya baru berakal sehat. Oke, itu intinya ya. Iya bang, siap. Oke, makasih. Jangan lupa tanah di belakang rumah jangan dijual, itu tanah orang. Oke. Oke Bang Kodam ya, biar dibawa dulu biar untuk Kristen Bang ya. Siap bang. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi orang berakal sehat itu bisa membedakan mana tanah sendiri, mana tanah orang. Itu berakal sehat bang. Oke. Bisa membedakan mana tanah kuburan, mana tanah wakaf. Oke. Ya, itu. Berarti bisa kita dibilang ini reparasi otak, enggak ya? Tukang kebun. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan bang? Mau nanya. Ya silakan. Azazel itu dulunya malaikat ya? Dia penghulu malaikat bang. Dia diciptakan dari api. Kalau malaikat dari nur. Dia itu penghulu malaikat. Kenapa dia bisa jadi penghulu malaikat? Karena itu ibadahnya dia itu sangat dahsyat. Bahkan di bumi ini tidak ada satu tapak tanah pun yang tidak pernah digunakan oleh Azazel untuk ibadah kepada Allah. Nah, dia itu nanti jadi iblis karena dia sombong menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Karena dia merasa lebih hebat. Dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, sehingga dia tidak mau bersujud. Nah, itulah nanti jadinya iblis. Nah, begitu bang. Jadi orang yang sombong disebut iblis. Mantap. Udah terjawab ya bang? Oh gitu ya, bukan karena dia mengakui lebih hebat dirinya. Enggak. Udah jawab, bukan karena. Udah dijawab, bukan karena. Udah dijawab. Jadi abang jangan sombong ya. Gini, bukan karena dia menganggap. Iya bang, udah dijawab masih begini bang. Udahlah cukup lah bang. Ini diskusi lintas agama bang. Oh iya. Udah jawabannya bang ya dari Ustadz kita. Bang semua. Ya bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang kalau udah dijawab jangan begini lagi bang. Aduh. Udah lukanya 16 jauh jangan udah dijahit, nambah luka lagi. Udahlah bang. Enong Halid. Dan jeda. Satria 1014. Selamat malam. Selamat malam benar. Kristen, Muslim ya bang? Muslim. Apa yang disampaikan bang? Muslim. Apa anda jawab dijahit? Oh, silakan. Salam buat Bang Zuma aja ya. Sehat-sehat. Ya bang. Ya. Gitu aja Bunda. Ya, kecepatan bang. Kecepatan berapa itu kilometer per jam itu bang? 40 ya? Sampai ke surga. Oke, makasih bang. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kadang mereka naik itu mau menghindar dari pertanyaan kita, tapi ujung-ujungnya nggak bisa jawab juga tuh. Heran aku. Apalagi nih? Ziana 189. Bunda Ziana. Halo. Cik Amir, selamat malam. Assalamualaikum. Cik Amir. Astagfirullahaladzim. Udah turunin, kalau nggak dipanggil nggak nyaut, turunin. Anas. Ya. Anas. Ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Apa yang disampaikan bang? Muslim toh? Silakan. Ya Muslim, alhamdulillah Muslim. Silakan bang, apa disampaikan? Ya, sampaikan untuk Bang Andi aja, fans saya. Sembarangan orang. Turunin. Cemurnya yang begitu kalau ada Pak Disugi. Jangan Basugi. Ya, ngebannya sama Bang Andi, enggak sama saya. Ngapain di sini? Ya, saya tahu dulu. Saya jangan Basugi. Bercanda bang. Bercanda bang, jangan dianggap serius bang. Ya, Bang Andi.
Oh iya iya. Iya Bang. Di mana Bang? Tanah di sebelah jangan dijual ya, sebelah rumah. Apa Pak? Tanah di sebelah rumah jangan dijual. Iyalah tanah orang. Bukan tanah. Salam Bang Andi. Iya Bang. Ya itu aja Bang Andi. Iya Bang Anas. Iya Bang. Ya, Panas gitu aja. Kurang seru. Iya, fansnya Bang Andi. Bang Handi aja turun, cepat-cepat turun Bang. Assalamualaikum. Iya. Bikin nggak enak Pak Disugi gitu nih. Genek. Namamu kok Genek? Genek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Boleh tanya nih. Apa Ya, satu pertanyaan 15.000 Bang. Saya penggemar Iya, Pak Bang. Sugi sebenarnya nih. Wah, keren. Udah turun. Jangan, awas, hati-hati. Turun. Biar lampiaskan dulu rasa ini. Jangan macam-macam. Anda akan aman di sini waktu lama Bang. Ya nggak apa-apa Bang. Ya. Siap. Turun. Saya kasih waktu 5 detik. Turun. Boleh Janganlah. Ini penggemar saya, jangan. Hati-hati. Silakan Bang. Mudah-mudahan Ini, ada Dek. penggemarku juga deh. Dan abang-abang sekalian nih. Di kampung saya kan banyak tuh kristenisasi. Ya. Kampung mana dulu? Kampung mana? Anda di mana Bang? Di Jawa Tengah. Jawa Tengahnya? Di Klaten. Oh Klaten. Posisi saya kan di Jakarta ini. Udah gabung API belum Bang? Pengen cuman ilmunya kurang. Enggak apa-apa. Di sini untuk bisa gabung API nggak perlu ilmu Bang. Makanya Yang saya penting nggak punya ngerti giroh apa-apa. untuk membela Islam itu syaratnya Bang. Belajar dari guru-guru kan gitu. Iya, jadi gini Bang. Untuk bisa gabung API itu bukan harus orang berilmu. Tapi harus punya giroh membela Islam itu aja. Tapi ada dasarnya dikit nih Bang di sini. Ah ya. SMP pernah Kristen gitu. Oh gitu. Ya udah cepatan lah Bang ya. Ya paling minta tolong aja lah untuk yang di Ya, oke Bang. Assalamualaikum. Kardun, sampai dari gurun turun-temurun. Iya Bang, iya. Terima kasih. Nanti kita konfirmasi, bentar. Bang Andi, noise Bang Andi. Nanti bisa kita konfirmasikan ke API Jawa Tengah ya. Kalau boleh tahu tepatnya di mana itu Bang? Daerah Klaten itu daerah Bayat situ. Yang ada Daerah makam Klaten. Sultan. Daerah Bayat ya. Desa Jawa. API Jawa Tengah bisa dikonfirmasi ya, API Jawa Tengah ya. Ini ada gerakan pemurtatan di sana. Itu berupa apa Bang? Yang kemarin viral sih dia bikin kayak apa ya? Itu anak-anak kecil itu kayak les-les gitulah. Kayak apa bimbel gitu ya? Kemarin sih saya juga lihat di videonya Pak Yohanes itu tuh yang mantan pendeta itu. Dan pas saya pulang kampung saya konfirmasi emang ada seperti itu. Banyak itu lah gunanya ada API. Kalau ada apa-apa laporkan aja buktinya di mana, kita akan segera datang. Itu aja Bang ya. Ini juga nih dulu juga di rumah sakit itu juga ada. Ya udah jangan diceritain semua Bang waktunya. Silakan kumpulkan datanya, datanya TKP-nya di mana, videonya ada, kita aksi. Oke. Makanya kalau bisa minta kontak salah satu deh biar nanti 0813 ya. 0813. Sebentar Bang, saya ambil pulpen dulu ya. Ini penggemar saya, jangan diturun-turunin sembarangan aja, biarin aja. Agak lama-lama nggak apa-apa. Belum ada yang utang masuk kan? Cepetan 0813 ya. tambah 9233. Sebentar berapa? 0813 tambah 9233 629. Aduh. Sabar Bang Andi, sabar. Ini penggemar saya, Anda harus sabar ya. Penggemar Pak Desugi kayak aduh. Sabar ya, sabar. Sekali lagi saya ulang ya. 0813 tambah 9233
tambah 7800. Dengan siapa? Udah, cukup ya. Udah, di WA-nya nanti. Oke, ditunggu Bang. Kok Pak De diturunin Pak De tuh Pak De nurunin. Parah ini. Aku yakin tuh pantatnya sakit tuh terjatuh ke bawah. Kadrun, dari gurun turun temurun. Ini yang calon ini kok feedback terus ini. Turunin aja lah. Yang feedback ini. Turunin aja Bang. Iya. Halo. Ya halo Drul. Saya tadi berucap Assalamualaikum. Kok nggak ada yang menjawab? Waalaikumsalam ya ahli neraka. Anda Islam apa Kristen Bang? Bentar. Anda Islam Kristen Bang? Saya bisa Islam, saya bisa Kristen. Kristen Pak De, dia Kristen. Karena saya Udah, turun aja. Kalau kayak gitu turun aja. Kita nggak butuh orang-orang munafik. Kami Nggak jelas. Nggak jelas. Tempat Anda bukan di sini kalau nggak jelas. Harus jelas. Saya Kristen, nah kan gitu enak. Tempat Anda di sawah cari kodok. Ada merot digedein, merot. Aduh, aku kira gadis dari mana? Merot ini. Ganti Pak De, ganti Pak De, jangan saya Pak De, aduh. Aduh, manisnya. Coba pakai lipstick, belum mata palsu. Astagfirullahalazim. Jangan saya lah Pak De. Ini cantiknya katanya. Oh berarti pada rusak itu mereka yang di bawah tuh matanya. Gak normal berarti. Soalnya hujan di sini, hujan Pak De, hujan. Maaf, Afwan, hujan Pak De. Oh jadi dingin ya? Iya, hujan udah. Ayo yang muslim semuanya naik, yang muslim, yang Kristen gak usah naik. Ayo yang muslim aja semua naik. Gantiin debat, Ustaz Sugi, Bang Andi sama guru udah gantiin. Ayo yang muslim naik semua. Banyak banget itu yang naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan mau tanya, aplikasi Apologet yang mana ya? Yang di Apologet Islam Indonesia Bang, tulis aja Bang. Apologet Islam Indonesia udah. Di Play Store. Ketemu langsung tuh Bang. Di Play Store. Ya. Ya, bergabung ya Bang dengan Api ya. Siap Bang. Terima kasih banyak Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk gabung di API tidak harus orang berilmu, yang penting punya giroh Islam. Nah gitu. Kenapa ini berisik kali Sulaiman? Enggak tahu diri juga, mute lah kalau terus bising. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ibu Ulpi. Assalamualaikum Ibu. Oke, izin Dengku, izin. Ini ya, kalian mau download nih Apologet nih. Tindis ya, kita tindis nih. Nih tampilannya ya kalau ditindis. Aduh kenapa pula ini? Nah ini tampilannya ya. Nih kalau ditindis nih. Kalau dibuka ya teman-teman yang mau mendaftar ya, buka aplikasinya kemudian nih di bawah nih. Nah di sini mendaftar, oke? Nah di sini didaftar masuk. Oke ya jadi simple, jadi tinggal download. Nah, jadi ini tampilannya ya, Apologet Islam Indonesia. Warnanya kayak logo kita, API. Nah, tuh. Gitu ya tadi. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma. Ya. Bang Hendi. Saya kemarin udah 2 kali daftar di Apologet Islam Indonesia, cuma belum ada konfirmasi ya, bagaimana ya? Ya nggak usah dikonfirmasi, Bang kan udah mendaftar ya, berarti Anda sudah menganggap dirinya adalah API. Tinggal posisinya di mana sekarang? Palembang, Bang Hendi. Ya Palembang, memang belum terbentuk ya, silakan cari-carilah teman-teman Palembang, ya segera buat di sana Bang. Maksudnya koordinasi sama kita. Kemarin kan di aplikasi itu kan ada di bawah sekali waktu sudah saya mendaftarkan di bawah nanti akan dikoordinasi melalui email.
Di mana? Nah, setelah mendaftar selesai, Anda sudah diterima, nanti akan ada konfirmasi keanggotaan Anda di email. Ya sabar aja bang, kan masih terproses bang. Ya bang Andi, oke. Ya. Terima kasih semuanya Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya sudah terdaftar abang ya, tinggal tunggu konfirmasi dan pengurus pusat itu, pengurus pusat itu akan melihat Anda akan dimasukkan di mana, daerah mana bang ya, sesuai daerah tempat Anda. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. KTP asli kemarin. Cuma kan ada register kan, itu yang mau saya. Iya. Ya, bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ke siapa ini? Ulfi. Bunda Ulfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya serak-serak becek. Ulfi. Bunda Ulfi sudah tidur kah? Sudah tidur rupanya sama cucunya. Beri pun ini. Semua sudah nggak ada lagi oten kah? Stok oten. Ulpi, Bunda, Beri mudah-mudahan ke oten. Beri, selamat malam. Mudah-mudahan oten. Capek nih turunkan. Beri, kau ya Kristen kah? Beri. Itu Riko tidak nyambung. Beri. Astagfirullahaladzim, Beri. Riko Kristen. Riko. Kayaknya dia Kristen. Riko. Riko. Riko ya. Agak kareba Riko. Dia ada orang Bugis. Riko. Astagfirullahaladzim. Perlulah kau Riko. Berapa teringam kurang bagus lah. R4775. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh muslim ya. Silakan bang. Oh muslim. Itu kenapa sih kalau ada yang double kayak gitu, masalahnya apa ya? Biasanya pakai 2 akun kayak gitu tuh bang. Oh signalnya merah ini si Malik. Silakan apa yang disampaikan bang? Silakan. Enggak, itu kalau untuk kayak ngebentuk itu apa memang harus punya anggota dulu apa kayak mana bang? Abang posisi di mana bang? Di Bangka. Bangka Belitung? Iya betul. Iya, nanti memang mau dibentuk di Bangka Belitung juga itu bang. Hubungi nomor saya aja bang, nanti saya kasih gabung ke Bangka Belitungnya. Oke, siap. Nomor saya udah tahu? Belum. Sebenarnya karena saya akan mau ke Bangka dalam waktu dekat. 0813. Oke bang, ditunggu bang. 0813 tambah 9233 0813 9233 mana ini? 7800. 0813 tadi berapa? 73 0813 tambah 9233 tambah 7800 itu ada di bawah tuh. Iya 7800 deh. Udah bang. Kapan mau ke Bangka bang? Ya hubungi saya aja, jangan diomongin di sini. Siap bosku. Oke itu aja bang. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul, ada yang kepingin mendengar suara Anda. Coba Anda menyapa tamu-tamu kita ini. Bang Zul masih Siap. Kerja. Sapa. Ada yang rindu suaranya di bawah. Siap. Malah mute. Di siapa itu bang? Abang, siapa itu Malik? Bang Malik, monitor Bang Malik. Airnya naik sedot. Lanjut. Muhammad Rasulullah. Kalau Malik nggak ngomong ya turunin aja. Malam sedot. Ya malam. Kecapean ini Bang Hani. Ya. Halo sedot, aduh sedot, kemana aja sedot?
Gimana masalah ini Sedot? Kan Sedot dapat mujizat dari Yesus, katanya Yesus merusak mesin pack. Itu benar nggak? Oh, kasihan kali. Aku butuh 1000 follower ya. Oh, enak aja. Gimana Dok? Nanti ku ceritakan. Nanti ku ceritakan mujizatnya kalau ada 1000 follower. Udah ceritain dulu. Kalau kamu mencari follower ke room Kristen dong, jangan ke room Muslim. Iya. Ya kan di sini ada Kristen pasti. Nggak ada. Udah pulang. Lu salah tempat minta follower di sini. Malah Ya, ada aku mau nanya Muslim. Ya, Malah ada Muslim mau ngasih kau follow jadi follow lu. Aku tadi dapat 100 followers dari si Faruk. Baik banget dia. Tapi nggak bisa open. Ya teman-teman, ini di atas ada Sedot. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau nge-report silakan report ya teman-teman. Silakan. Astagfirullah. Jahat banget host. Apa itu atapilo? Jangan di-report ya. Ya teman-teman silakan kalau ada yang Menurut kamu ingin. Sedot, siapa yang menginginkan gimana tadi Bang, kematian Yesus? Diulang aja tadi itu dibahas. Bagus. Itu pertanyaan basi. Pertanyaan basi. Itu kunci kekristenan. Kalau kalian udah terguncang di situ tentang penyaliban, karena tanpa penyaliban tidak ada Tuhanmu, bro. Silakan boleh tuh. Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Keinginan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di mana itu datanya? Lanjut. Pak D yang mau masuk, Bang Handi. Guru Sekarang ini aku mau giliran aku dong yang bertanya. Salah. Kalau ditanya aja nggak bisa. Apa pertanyaanmu? Pertanyaanku, ngapain aja Alo SWT selama 7 abad selagi menunggu kelahiran Muhammad? Pertanyaan tolol itu. Yang menginginkan kematian Yesus siapa? Ini penting karena ini imanmu. Kalau tidak mati Yesus, tidak ada Tuhanmu. Ini dulu kau jawab. Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Ayo. Ini juga penting kan, ada penyesatan di abad ke-1. Mana ada buktinya? Masa tunggu? Kau kasih bukti dulu. Lah menurut kalian? Karena gini ya, kenapa saya berkata itu dong? Apa mitendang itu? Nggak ada gunanya, sampah bernyawa kok dia yang ngobrol. Habisin waktu. Pungut sampah sambil sedot WC, pungut sampah juga. Selama gue ya masuk di komal-komal Muslim ya, saya hitung nih, ini yang ke 1774 orang yang gue kick. Gue hitung. Udah lebih. Jung, memanggilmu dengan kata apa? Apalagi Jung. Kalau di Jum dulu itu, di Jum ya, sudah 14.664 orang saya kick di Jum. Ini kenapa ini Bang Zuma naik ke komalnya Bang Nandar? Maksudnya dipanggil di sana? Atau ada gurunda di sana? Enggak, itu lagi dibahas di grup. Oh. Jung, silakan Jung. Astagfirullahaladzim. Tidur ya, nampaknya mereka udah tidur nih, kelamaan. Balik. Abai, selamat malam. Abai. Ini saya dilaporin lagi loh. Udah 3 kali ini pelaporan nih muncul. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mending gini aja deh. Takut ini kena benet lagi kayak yang kemarin. Bang Andi, geser aja dulu ya ke Rumbang Nandar ya. Ramein di sana ya. Gurunda. Boleh. Oh ya, di Rumbang Nandar ya. Aduh ini 3 kali ini pelanggaran. Oke bang, aman bang. Oke ya, saya tutup dulu ya, takut kena benet ini nih. Oke teman-teman, di Joko Biher udah mampir di sini ya. Yo, syukron, teman-teman.